Pekanbaru hadir, siap. Bandung nyimak, siap. Assalamualaikum. Hongkong hadir, waalaikumsalam. Vanda Comel, NTT hadir. Tumben mulai cepat. Iya, lagi gak kosong kok malam ini. Jadi udah deh, live aja supaya nggak kemalaman. Aceh hadir, siap. Kak Dewi. Gorontalo hadir, siap. Kak Injijo. Tumben. Jadi kalian maunya gimana? Maunya aku malam-malam live atau nggak usah live sekalian? Taiwan nyimak host, baik. Bolangi hadir, siap. Deng Kade. Jangan marah lah, Sat. Masa aku marah? Yang ditunggu-tunggu akhirnya launching juga. Siap. Jangan marah lah, Sat. Kan cuma nanya. Iya, siapa yang marah? Sahabat kita semua ready. Bintan hadir. Bintan itu di Riau ya. Dek Sadli ini yang kemarin di WA. Oh baik Bang Fatir. Kalau kalian gak live, hampa hidupku Sar. Masya Allah. Ngambek pula host, mana pernah aku ngambek. Ada aja. Udah bersama siapa host malam ini? Nanti kita tunggu yang mau diskusi dengan Baju Bang. Assalamualaikum, Medan hadir, siap Medan. Waalaikumsalam. Eyang Sri. Live-nya liatin muka, nggak mau, malas. Soalnya aku dibilangin Nobita. Kenapa sering rungkat Sadli? Nggak tahu. Oh itu kasihan akunnya Bang Juma itu. Sampai 4 nggak bisa live. Sadli ganteng ternaksir pada. Masya Allah. Mbak Ali bisa aja. Assalamualaikum, Pekanbaru hadir. Waalaikumsalam. Pekanbaru Kak Saidina Ibrahim. Awal ya munculnya yoi, tapi 20 menit lagi Bang Juma hadir. Jadi sambil nunggu Bang Juma di tap-tap dulu. Soal lagi biasa kan malam-malam gini ada kegiatannya Bang Juma atau ada tamunya kayak gitu. Nah ini malam ini betul-betul lagi nggak ada kegiatan, ya udah kita live, dipercepat supaya cepat juga istirahatnya. Udah cair kasat dari Bang Juma. Aduh susah dijelasin. Kalau aku jelasin kamu nangis. Lebih cepat lebih baik, bener. Apapun topiknya, minumnya tetap kopi campur Masako. Ini on air di rumah Bang Zuma Sudiang. Yoi, hostnya dibulangi enggak? Hari ini enggak jadi ke Bulangi. Sadli kapan ke Jakarta? Diundur jadwalnya dengan alasan yang tertentu. Jadi ada beberapa yang enggak memungkinkan untuk ke Jakarta. Mungkin awal bulan, insya Allah. Nenek Mukiper. Nggak ada THR saat buat bayar nih typing. Aku aja nggak dapat, apalagi buat typing.
sekali naikin Gojek, kami kadang tegang antara iya Gojek nggak request, jadi kayak mana aku mau naikin, kecuali dia komen di bawah, terus aku lihat komennya, aku bisa jambak untuk naik gitu. Dia nggak request beberapa hari ini, jadi nggak bisa dinaikin permen Gojeknya. Mungkin sampai sekarang HP-nya mati, belum dicas-cas. Makasih Bang Fatir. Mana Gurunda House? Berarti sisa 15 menit lagi. Naikin Asianus lagi ya, iya itu suruh itu. Gojek naik banyak kaum hawa yang cemburu loh Sad. Oh gitu. Sadly sering tidur terus, nggak pernah tuh. Aku standby terus. Tunjukin muka gantengnya, nggak mau dibilangin Nobita. Tumben jam segini udah live. Iya lagi nunggu dikirimin singa dari Bloki Permanen. Tadi Bloki Permanen udah WA aku, katanya mau ngirimin singa. Baluap. Oh cucunya singa kali, sedih. Hai. Singa apa cacing? Ica mau kirim kereta. Maksudnya Lombok apakah ada DPW Apologet? Belum. Mungkin yang daftar udah ada, cuman untuk pengurusnya belum ada di daerah Lombok. Singapura hadir, siap Singapura. Guys, kok lambat nih tap-tapnya? Tumben cepat live-nya. Iya. Zuma ini pendeta mana? Pendeta Sudiang. Jangan singa, minta bagus, minta macan boleh juga. Mama cantik ya. Hai. Aku mau kirim kapal selam. Boleh, tapi kalau bisa lenjer. Aku sukanya lenjer sama Taiwan. Assalamualaikum Ade Sadli hadir, Bekasi. Waalaikumsalam. Mei Maimunah. Sinode apa maksudnya? Gak ngerti. Api Jogja hadir, siap Api Jogja. Bang Argo. Salam dari Riau, Bang Sadli. Waalaikumsalam. Mbak Murni Tanjung, aku ada keluarga dekat hotel apa tuh di Duri, Grand Suri. Tinggalnya di Duri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam aku kok nggak dibalas kak, walau Riz TV. Udah 38k. Oke, aku coba info ke Bang Juma apakah dia sudah standby. Karena beliau bilang tadi 20 menit lagi. Gue ya. Sabar guys, OTW. Guys, sekali nggak berpikiran kalau kayak gini nih kayak berasa kita kembali kayak nonton dengar radio gitu nggak sih?
Hanya dengar suara aja tapi nggak ngeliatin mukanya. Tap-tap layar kawan-kawan. Biasa aja, oh biasa aja ya. Iya betul, ada yang bilang betul. Salam dari Bone, siap Bang Asis. Radio Panasonic. Suara saya kayak penyiar radio, masa ada yang bilang suaranya kayak Nobita. Kayak Shinchan katanya gitu. Mama, aku mau ke sana mama. Salam dari Bima, siap Bima. Mana nih Bang Juma? Bang Juma, silakan request. Host numpang pansos boleh? Boleh. Tapi kirim singa dulu satu ya buat blokir permanen khususnya. Oh I am. Daripada komen mending kamu naik. Kalau misalnya nggak mau naik, aku isukan. Persis suaranya, itu kan. Katanya aku kayak Doraemon. Kayak Shinchan. Cuman mawar, mana main. Apa itu mawar? Oke, mainin bukan yang lain-lain. Jangan baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita pada malam hari ini. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah dan kesehatan serta akal yang sehat sehingga kita mampu kemudian untuk berkumpul di tempat ini seperti biasa untuk membahas kaitan dengan pengajaran tentang agama Islam dan agama di luar Islam. Selawat serta taslim senantiasa kita aturkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kita bersyalawat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya akan memberikan syafaat kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa memberikan pengharapan kepada diri kita kemudian dalam menjalankan hukum-hukum Islam sehingga masuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan, diberi nikmat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, karena Bang Zuma sudah hadir, oleh karena itu kita akhiri dulu live kita pada malam hari ini ya teman-teman. Baik. Oh, maksudnya kita lanjut live-nya. Mati meja. Silakan yang mau berdiskusi dengan Bang Zuma, silakan di request khususnya buat teman-teman Kristen. Gak ada lagi yang ngechat semalam yang mau diskusi. Belum ada Bang. Yang semalam itu yang pendeta tuh yang sekolah teologi dikiranya gampang hadapi umat Islam itu berdebat. Ya. Semuanya coba digampangkan. Tapi anehnya ujung-ujungnya mengalah karena dalil yang kita sajikan itu ada dalil-dalil yang masih mereka gunakan juga. Jadi mengedepankan eksegesis katanya, hermeneutika. Tapi kayak dia sendiri tak mampu mempertanggungjawabkan tafsiran-tafsirannya terhadap Bible. Justru bertentangan dengan apa yang diajarkan Yesus. Benar, ya, karena blokir permanen dan juga Bang Kori sudah hadir, marilah kita akhiri live kita malam hari ini. Ya, terima kasih. Mantap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Satu lagi gak usah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi semua. Wabarakatuh. Gurunda, Aki Sadli dan Ukhti Bokir. Blokir Oh iya, Kores, salah. gara-gara kau sampai orang bikin nama akun gitu. Bokir permanen gitu. Bang Juma mau nanya dong Bang. Iya. Naon? Udah gitu aja ngomongnya. Gitu aja ya. Itu ada nggak yang bisa geser ompot ke sini atau pendeta Etok? Siapa namanya? Etok Manu. Hah? Apa itu? Apakah itu kue basah?
pendeta yang bilang saya itu tamat SMP. Yang bilang tukang Di mana dia parkir. bilang ya Guruna? Di mana dia bilang? Ada. Terus dibilangin kodon ditan itu apa? Apa dibilangnya kodonnya? Setan ya? Oh, melatok maksudnya. Iya. Melatok. Iya. Ya Ikhwan, tolong silaturahmi ke YouTube-nya atau TikTok-nya, kabarkan bahwa Gurunda menantikan setiap malamnya dan terutama malam ini live. Ayo, nyebarlah kalian mursal. Alhamdulillah. Melatok atau Ratu Entok? Masa Ratu Entok? Ya itulah tadi Mel etok. Ratu Tumben Entok Gurunda itu ini pagi-pagi selebgram live. Medan kan? Oh ini masih pagi ya? Masih pagi nih. Iya biar Masih cepat pagi nih, selesai. setengah 9. Oh gitu. Ya Allah. Ya tumben cepet bang, jam segini udah lab. Biasanya jam 10. Iya biar cepat kita. Besok ada kegiatan soalnya besok pagi. Oh, kirain abang mau malam mingguan sama si permen kojek. Beh, parah kali bah. Yalah, sama si itulah si Risma ya. Si Halo. Si Risma bukan Risma. Rasmi. Siapa namanya bang? Rasmi. Rasmi ya. Udah malam mingguan sama si Rasmi bang. Raskin. Juragan Taylor. Juragan Taylor. Juragan Dia kan Taylor. malam-malam nongkrong bang, ya kan? Gitu. Ayo ten. Oten di sini pada takut semua. Gak ada yang berani, Cuman berani nggak cuma takut. typing. Tapi yang WA banyak juga sama musuh aja Nasu. Iya, cuman beraninya komen-komen di bawah atau ngata-ngatain aku di WA kayak paling kayak gitu. Siapa? Pasti tantang nggak Terhitung. berani. Dikata-katain apa? Biasalah kayak kata-kata kotor bang. Di WA, di komen, di DM. Aku Oh gitu ya. Sama. Iya. Bang Suma itu goblok kan kata dia gitu. Iya. Oh gitu. Gitu. Aku malah dibilang itu, aku dibilang lon. Terus aku Lontong. dibilang Kalau lontong cocok, Titik-titik. kalau lonteng nggak cocok. Lontong cocok lontong. kok kena peringatan nanti. Bahasanya vulgar Oh, iya. kena nanti. Dikatain itu. Kok malam-malam pun berantem aja sama bini kok, Kres. Bukan Pantes itu. Bang cuma belum Masa- pengen nikah. Enggak, maksudnya gini, emang barang-barang di rumah dari kaca semua. Jadi kalau gerak dikit bunyi. Alasan. Meja kaca, Ya teh naik. gelas kaca, piring kaca gitu. Mana ini temanya? Temanya Sadli. Apa bagus temanya? Yudas atau Yesus yang disalib? Gitu. Siap. Iya. Kalau enggak bom-bom atau Bang Juma yang disalib. Itu kan bom-bom atau Bang Juma yang disalib. Datang Siapa? pasti bom-bom. Nah, gini, siapa nabi palsu? Bom-bom atau Paulus gitu. Paduka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama aku tidak Indahen. melihat nama itu Masya Allah. muncul. Iya. Naik Paduka. Gimana kabarnya Paduka? Paduka lagi jalan-jalan ke luar negeri. Kita keluar Nangeri. Beliau sangat sibuk. Banget. Banyak itunya. Kalian klan ya, klan. Klan apa sih? Iklim. Iklim bukan kali klan apa sih? Ini klan Konoha. Klan apa sih? Kalian apa sih? Aku bukan Rahma ya, aku sepak kalian nanti. Rahma. Klien. Apa namaku Rahma? Klien. Klien. Gitu. Banyak klien dia. Klan. Udah bang, udah lewat lucunya. Telat ketawanya. Enggak, aku ingat yang semalam itu. Yang Apa siapa? tuh? Arianus siapa namanya itu? Arianus kah?
yang kita bahas tentang yang diusir oleh Yesus ke neraka. Dia pelintir-pelintir datanya. Oh ya si Asianus. Si Anus. Aku keingetnya yang ini Gurunda, pas apa yang Matius 15:24. Dia bilangnya apa? Dia bilangnya iya Yesus telah datang dari Waalaikumsalam. Bani Israel kan gitu dia bilang. Lucu Jelek dia. banget bohongnya. Lucu, betul-betul lucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa Gurundi Jumaili gitu Mas. Guru Apa di sih? Kirain cantik. Loh itu Kirain Islam. itu Jim itu. Jim Mim cantik. Ya Lam Jumaili. Jamila. Oh, cantik Jamila. Oh Jamila iya benar. Kok Jumaili gua? Jamila kalau Jamila jatuh miskin lagi. Aku Aisyah bukan Jamila. Oh Aisyah. Itu Arabnya Jumaili. Iya Oh, bang. Jamila. Jamil. Onta. Lonta. Guruda, ini bahasa Arabnya kasih karunia Jamal loh, baru tahu aku. Jamal. Jadi Jamal tuh Kasih kalau nggak karunia onta- Jamal. Iya. Jadi kalau kita bahasa Indonesia itu telah karena begitu besar Jamalnya Allah itu dia bilang. Ada aja bracket ya. Ya Rasmi. Ya Gurundi. Apa ini disampaikan? Kok Gurundi pula? Panjang umur Rasmi panjang umur loh. Rasmi lagi bilang. Rasmi panjang umur. Bang Jumang tadi nanyain mau malam mingguan katanya sama Rasmi. Ih ketawa dia. Langsung GR dibilang gitu. Nah ini si Rasmi lucu, ininya apa viti-vitinya kayak ini ibu-ibu pinjol, mantap. Jangan-jangan dia memang pinjol. Bu Rasmi, Ya. apa yang mau dikatakan? Aku mau nanya kamu nih. Apa? Nanya Bang Juma. Itu ada di Bang Juma, tanya aja. Nanya kamu. Bang Juma. Nanya apa Mbak Itu Rasmi? ada. Aku mau nanya. Apa Apa tuh? pendapatmu tentang Maryam 73? Apa isinya? Semua umat Islam akan mendatangi neraka tanpa terkecuali. Bang Juma udah ketawa di luar. Iya. Pendapat aku. 71 Pendapat bukan Anda. 73. Iya, entah itulah itu. Ih, rindu sama aku kayaknya. Ih, Rindu. Bang Juma. Jarang mandi lu. Rindu. Rindu. Astagfirullahaladzim. Mandi Aku dulu. jarang mandi. Kok tahu? Mandi. Sering ngintipin aku berarti kok ya. Di rumah lu susah air, kelihatan. Nih, enggak lah. Rumahku tahu kok di mana, Danau Toba. Iya, Rasmi kalau mandi beli aqua gelas kan. Air susah. Danau Toba begitu luas. Kau bilang beli air aku ada kau. Oh berarti mandinya pakai air danau. Oke, ada yang mau jawab pertanyaannya Mas Rasmi? Ya guru aku jawabin ya supaya Iya. panjang. Mbak. Aku nanya blokir nih. Oh maunya sama Ukti Iya, blokir. jadi harus aku jawab ya, harus aku ya. Ini siapa Iya, yang iya, rumahnya iya. di tengah jalan sih? Ribut Iya. banyak motor. Iya, dia mangkal di pinggir jalan, Bang Kores. Dia jualan aqua gitu. Itu mendatangi Mbak Rasmi, mendatangi bukan berarti memasuki. Iya, kami akan mendatangi neraka. Masalahnya di mana? Melihat
Ya, melihat. itu kan neraka. Istilahnya gini lah, Neraka ini itu Bu kan- Rasmi. Contohnya nih aku kasih tahu nih, ini kasih tahu. Aku mendatangi Makassar, tapi bukan berarti aku masuk ke rumahnya Bang Juma. Cuman rumah Bang Juma aku lewatin, daerahnya Makassar juga. Begitu. Iya, masalahnya kan neraka itu kan banyak api berelangnya, panas gitu. Berelang, barelang apa berelang? Entah apa lah itu jembatan Barelang Dan Batam Mbak kali. Rasmi tahu dari mana neraka itu banyak api? Udah pernah masuk? Ya gitu kan, bahasanya gitu di Alkitab. Kok nanya itu? Kok nanya ke Alkitab? Iya, kan neraka itu kan dikatakan di sana api. Yang Di mana dijel- ditulis neraka api? Oh silakan Bang Juma. yang dijelaskan Ada di Ustaz. yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 71 itu, di situ ada kata Rabb. Kata Rabb itu Tuhan bagi semua makhluk. Dalam bahasa Arab penyebutan Tuhan itu ada dua. Yang pertama ilah, yang kedua adalah Rabb. Jadi kalau berbicara mengenai ilah berarti tertuju kepada sembahan-sembahan masing-masing. Tapi kalau berbicara mengenai Rabb itu berbicara terkait dengan Tuhan semesta alam, Rabbus samawati wal ard. Jadi di situ jelas dikatakan bahwa itu adalah kepastian ala rabbik. Artinya hal itu merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Sehingga yang mendatangi dan melihat kemudian neraka itu semua manusia. Jadi kalau umat Islam itu tidak berfokus hanya kepada surah Maryam ini, tetapi juga berfokus kepada surah An-Nasiyat. Di situ diterangkan fa iza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar yaitu hari kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang pernah dikerjakan di atas muka bumi ini. Wa burrisatil jahim liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia yang memiliki mata. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Wa burrisatil jahim liman yara, siapapun akan melihat neraka itu, siapapun. Antara manusia siapapun, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir semuanya akan melihat neraka itu. Fa amma man tagha, maka adapun yang melampaui batas dalam kehidupannya, manusia disembah, makan makanan yang diharamkan dimakan dan seterusnya. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, dalam hal ini orang yang zalim, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, meninggalkan hukum-hukum Tuhan, mengatakan hukum Tuhan itu sudah dibatalin dan seterusnya. Apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Nah itu, jadi kita semua akan melihat orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang yang cinta dunia, semuanya akan melihat neraka itu. Tetapi kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya ketika ia hidup di dunia, yang diharamkan dia jaga dirinya kepada makanan yang haram dan seterusnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Jadi yang tadi dikatakan fa innal jahima hiyal ma'wa, sungguh neraka tempat tinggalnya. Golongan yang kedua adalah fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Jadi ada dua kelompok. Dua kelompok ini kemudian sama-sama melihat neraka, tapi yang tinggal di neraka adalah orang kafir yang melanjutkan kemudian perjalanannya menuju jannah, menuju surga, itu adalah orang Islam. Yas'alunaka anis saati ayyana mursaha, mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Fima anta min zikraha, untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Untuk apa engkau mencari itu? Inna kemudian dikatakan yas'alunaka anissa, katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, ketika mereka bertanya kepadamu kapankah terjadinya,
fima anta min zikraha. Untuk apa engkau menyebutkan waktunya? Untuk apa engkau mencari tahu waktunya? Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya. Tentang waktunya hanya Allah yang tahu. Lalu apa tujuan Nabi Muhammad kemudian diutus oleh Allah? Innama anta munziru may yakhshaha. Engkau Nabi Muhammad hanyalah memberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Jadi jelas ketika ditanya tentang surah Maryam, di ayat ke-72-nya dikatakan kemudian bahwa summa auhayna, kemudian orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah, summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalim fiha jithiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi semua orang datang melihat neraka. Kemudian orang yang bertakwa diselamatkan dan membiarkan orang kafir hidup kekal di dalamnya. Demikian. Di mana ayatnya atau siapa yang menjamin jika kalian kelak sudah mendatangi neraka gitu ya? Siapa yang menjamin kalian naik ke surga gitu? Iya. Jadi tadi kan sudah ada jaminannya tadi. Orang-orang yang bertakwa itu kemudian diselamatkan oleh Allah. Begitu juga diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 39. Faman taba min ba'di zulmih wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan lalu memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 195 ya. 195 kalau saya tidak salah. Di situ Allah kemudian mengatakan fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amalin minkum min zakarin au untha. Maka Tuhan memperkenalkan permohonan dengan Tuhan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan kemudian kekufuran, lalu diusir dari kampung halamannya, diusir keluarganya, yang disakiti pada jalanku, dan mereka merasa risih, tersakiti, terzalimi pada saat mereka kemudian menjadi Islam, menjadi mu'alaf, yang berperang dan terbunuh kemudian, pasti akan aku hapus dosa-dosa mereka. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang lebih baik. Ini jelas ini. Seperti itu adanya. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan siapa yang menjamin? Tadi kan sudah dikatakan ayatnya tuh, bahwa orang-orang yang beriman kemudian dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Di mana ayatnya tuh? Fa innal jannah hiyal ma'wa, maka sungguh surga lah tempat tinggalnya. Siapa tuh? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafs anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Itu jaminan dari Allah. Ada jaminannya. Sedangkan Yesus menjamin neraka bagi Kristen. Matius 7, 15 sampai nomor 23. Demikian. Ini ada adik saya ini. Assalamualaikum. Dinda Tahta. Ya. Masya Allah. Iya, silakan. Oke, ini saya debat waktu itu, kalau nggak salah dengan Bunda Rahma ya. Kalau nggak siapa itu, kayaknya udah, kalau nggak Bunda Rahma siapa lupa. Katanya begini, Al-Quran terjemahannya bukan Al-Quran gitu. Betul. Jadi bagaimana saya percaya dengan terjemahan yang Bang Juma katakan tadi, kalau Allah yang akan menyelamatkan, itu kan bahasa Indonesia. Bagaimana saya percaya dengan bahasa Indonesia yang Bang Juma katakan tadi, jika Al-Quran itu terjemahannya bukan Al-Quran? Ya, jadi gini, Al-Quran itu untuk memahaminya memiliki disiplin ilmu. Jadi ada beberapa
disiplin ilmu yang dipakai untuk mengkaji Quran. Bukan cuma satu. Di antara beberapa disiplin ilmu yang kemudian digunakan untuk memahami isi Al-Quran itu adalah terjemahan. Tetapi bukan berarti yang dikatakan terjemahan itu mutlak sebagai satu-satunya pemahaman disiplin ilmu yang dipakai untuk memahami Quran. Contoh, adanya ilmu lugat, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu istiqaq, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, termasuk ilmu qiraat, ilmu aqaid, kemudian usul fikhi, asbabul nuzul, nasik mansuk. Itu semua adalah ilmu yang wajib hukumnya dipahami oleh orang Kristen kalau mau mengkritisi Al-Quran. Kalau cuma modal terjemahan, pakai mana bisa? Nggak bisa. Terjemahan itu hanya satu dari bagian disiplin ilmu. Itu pun diperuntukkan untuk mereka yang tidak mengerti ilmu-ilmu yang lain, bukan untuk dipakai sebagai alat untuk mengkritisi Quran. Ada ilmu hadits, ada ilmu fikhi, ada ilmu wahdi dan seterusnya. Jadi kalau hanya modal terjemahan tidak bisa. Nah, salahnya Kristen di sini, ketika mereka melihat terjemahan, mereka seakan-akan melihat Bible. Apa yang tertulis di terjemahan itu yang mereka pahami. Sedangkan terjemahan itu adalah alat bantu untuk pemula, alat bantu untuk manula yang tidak bisa baca Quran. Jadi terjemahan itu bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mendekati firman Tuhan. Itu terjemahan. Makanya saya berani mengatakan bahwa Bible itu bukan firman Tuhan, sabda Yesus aja bukan. Seperti itu. Mas Prasmi, silakan. Gini, aku bukan mengkritisi, aku belajar nih Bang Juma. Soalnya kan banyak teman-teman saya yang muslim gitu kan. Jadi saya bukan mengkritisi, saya belajar gitu. Ya, jadi gini, kalau ya mungkin karena beda kepercayaan kita. Kalau saya kan Alkitab, kalau mungkin itu karangan menurut Bang Juma, itu kan menurut Bang Juma kan gitu. Tetapi kalau menurut saya sebagai orang Kristen gitu ya, kalau Alkitab itu, isi Alkitab itu terjemahannya itu tetap isi Alkitab, karena terjemahan itu kan translate ke bahasa kita, ibaratnya bahasa Ibrani ditranslate ke bahasa Indonesia. Itu terjemahannya namanya. Jadi tetap dia Alkitab, hanya ditranslate begitu gitu. Kalau pengertian kami kalau sebagai orang Kristen kok untuk Alkitab, jadi bukan di sana. Kalau ada terjemahan yang lain untuk membantu itu, kami nggak percaya. Kami hanya percaya dengan terjemahan dari Alkitab itu aja gitu. Jadi kalau ada buku lain yang membantu mengartikan, kami nggak percaya itu gitu. Jadi gimana ya? Saya bukan itu tadi, saya belajar, intinya saya belajar karena teman-teman saya juga banyak yang baik-baik, orang muslim banyak gitu ya. Gitu aja sih. Iya. Kayaknya aku Jadi belum nemu. enggak, jadi gini, ini juga untuk dipahami teman-teman yang ada di bawah, yang ada di YouTube, bahwa Al-Quran itu kan kalimat pencipta langit dan bumi. Yang bisa memaknai kemudian kalimat pencipta langit dan bumi itu kan hanya pencipta. Karena itu kalamullah, perkataan Allah. Kalau Bible itu perkataan manusia. Artinya yang berkata dengan yang memaknai atau yang menerjemahkan sama-sama manusia. Setara dia. Bahasa manusia dengan manusia yang mengerti tentang bahasa manusia itu sepadan. Antara sumber dengan yang mendengarkan, antara yang menuliskan pertama kali dengan yang mengartikan juga sama. Jadi memang tidak dibutuhkan lagi buku-buku lain
selain hermeneutika, eksegesis. Bagaimana kemudian mentafsirkan seenak apa yang mereka mau. Tapi kalau di Al-Quran tidak bisa. Karena itu adalah perkataan pencipta langit dan bumi, maka harus memiliki kaidah ilmu. Yang mana kaidah ilmu ini benar-benar asal usulnya memang betul dari Rasulullah Muhammad SAW. Contoh misalnya ilmu lugat. Jelas sekali itu adalah perintah. Bagaimana kemudian orang mempelajari Al-Quran itu adalah satu kaidah yang tidak bisa terlepas dari Islam itu sendiri. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling baik, yang paling mulia di antara kamu yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Nah, bagaimana cara mempelajari Al-Quran itu? Ya harus paham ilmu nahu. Apa ilmu nahu itu? Ya, ilmu nahu itu adalah tata bahasa. Nah, sedangkan orang Kristen memahami Bible tidak perlu kajian-kajian seperti itu. Tidak perlu mempelajari tentang perubahan bentuk kata, ilmu saraf. Tidak perlu. Kenapa? Karena menggunakan bahasa Yunani. Tak ada kaidah-kaidah itu di dalamnya, nggak ada. Sedangkan kalau berbicara mengenai bahasa Al-Quran, harus mengerti akar kata, istiqaq, perubahan bentuk kata, ilmu saraf, dan seterusnya. Bahasa Yunani mah ya terjemahkan aja. Soalnya, masalahnya yang menuliskan juga adalah manusia, dan menuliskan tulisannya itu dihasilkan dari hasil penyelidikan terhadap pernyataan manusia-manusia. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini kalamullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perkataan Allah. Kandungannya pun harus memiliki disiplin ilmu yang memenuhi syarat untuk mengkaji kandungan daripada perkataan itu. Siapa yang memiliki otoritas untuk itu? Rasulullah. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi yang punya hak otoritas untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Quran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan catatan Lukas, Markus, Paulus, Yohanes, ini adalah tulisan-tulisan mereka yang sesuai dengan standar keinginan mereka berdasar kepada berdasar terhadap penyelidikan mereka. Kalau penyelidikan mereka mengatakan di situ galimpong kalora, kalonjing, itu yang dituliskan. Karena kenapa? Ya itulah yang dia pahami tentang apa yang didapatkan dari hasil penyelidikan itu. Kalau Rasulullah tidak bisa, dia menyampaikan apa yang diterima sebagai kalam. Manusia kemudian yang berupaya untuk memaknai, mengerti tentang isi kandungan daripada kalam itu. Jadi sekali lagi saya katakan, terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu adalah satu bagian dari beberapa ilmu yang digunakan manusia untuk memahami perkataan pencipta langit dan bumi. Sedangkan Bible hanya terjemahan. Terjemahan dari mana? Dari firman Tuhan? Bukan. Dari sabda Yesus? Bukan. Terjemahan dari hasil pewarta yang dituliskan dari cara mencari-cari informasi dan menyusunnya kembali. Seperti itu, silakan. Mungkin ada tambahan silakan. dari yang lain. Di bawah minta maaf. Rasmi, Bu Rasmi. Ya. Udah kembali ke topik aja lah. Apa topiknya? Ya udah, satu Yesus disalib. Oke, Neraka di janji surga. Neraka dan surga. Itu juga bagus. Bukan, itu topiknya Yudas atau Yesus yang disalib. Ya jelas lu Yudas lah. Lah, itu yang disalib Yesus. Yudas. Bukan loh. Yang disalib ini orang terkutuk atau orang benar? Orang yang dikasihi Tuhan atau orang yang dimurkai Tuhan yang disalib? Gini Bang Jumaya,
Karena pada masa itu ya hukuman orang jahat itu adalah digantung di kayu salib. Jadi ya waktu Yesus disalib, di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu ada juga penjahat yang disalib gitu. Jadi memang hukuman untuk orang jahat pada masa itu digantung di kayu salib gitu. Jadi kalaupun Yesus disalib bukan karena dia jahat, tetapi manusialah yang jahat gitu. Tetapi kenapa Manusia jadi yang jahat. Yesus yang disalib? Ya, manusialah sebenarnya yang jahat. Tetapi kenapa Yesus yang jadi disalib? Karena Yesus itu adalah Allah yang diutus dari sorga untuk menyelamatkan umatnya dari kebinasaan. Kebinasaan itu artinya mati di dalam neraka gitu. Jadi Allah tidak menginginkan hal itu terjadi untuk manusia yang diciptakannya, yang disayanginya. Jadi dia mengutus anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasihnya akan manusia, diutusnya anaknya yang tunggal dengan cara seperti itu gitu. Supaya apa? Supaya dengan kematiannya ya iblis dimusnahkan di dalam neraka. Jadi sewaktu Yesus mati dan sewaktu Yesus mati di kayu salib, makanya itu tabir bait suci terbelah dua dan orang-orang dari kubur bangkit dan naik ke kota kudus yaitu surga. Gitu. Karena apa mereka naik? Karena Yesus sudah mengalahkan iblis di neraka gitu dan mengambil kunci neraka dan membawa kunci itu naik ke surga. Dan nanti waktu Yesus datang kedua kali panjang-panjang Bu Rasmi. ke dunia, Ya, biar ditanggapi nama Bang disitulah Juma. Yesus, Bu Rasmi. Yesus menghakimi bentar. Hei. Dan masalah Yudas atau Yesus yang disalib kan, Yudas sudah waktu Yesus masih diadili oleh raja siapa Kaisar Roma itu Pilatus, masih diadili Yudas sudah mati bunuh diri menggantung diri di kayu di pohon gitu. Jadi nggak ada alasan kalau Yudas yang disalib gitu, karena Yudas sudah mati bunuh diri gantung diri di kayu di pohon. Yesus masih diadili gitu, masih panjang lagi perjalanannya, masih diadili oleh Pontius Pilatus, masih berjalan lagi dari dari mana itu, dari kekaisaran Romawi itu ke Bukit Golgata gitu ya. Jadi nggak ada Ini mau alasannya diskusi apa mau dikatakan khotbah sih? Panjang banget. kan ini jawabannya Yudas atau Yesus yang Ini disalib biar gitu. dibantah dulu sama Bang Juma, panjang kali. Kok mau khotbah ngantuk aku dengernya? Oke. Udah diam dulu. Ya Di gimana sini sana. nggak ngantuk Lanjut kau? Bang Juma. Jadi kita telah kasus ya, kita telah kasus. Ada seorang ibu-ibu, anggaplah Ibu Rasmi ya, diperkosa kemudian oleh bapak-bapak yang beringas, diperkosa sampai Ibu Rasmi itu meninggal. Karena Jadi setelah sama Bu Rasmi Bang. ini telah kasus contoh untuk menyadarkan orang-orang yang Ngeri kali, jangan kau contohkan aku lah, kau contohkan aja lah bini kan kau. ada penebus, sabar. Jadi Bu Rasmi ini ditutup dulu ya. Jadi Bu Rasmi ini diperkosa oleh seorang laki-laki Tambun ya, besar, kekar, badannya berbulu semua Udahlah beringas. bang, bilang aja Bang Juma aja yang merkosa udah. Enak kali. Emang Bang Juma Gak mau. langsung. Tapi kalau yang perkosa itu orang-orang yang dia suka, mau dia. Dengarkan dulu, ini telah kasus. Tiba-tiba kemudian Bu Rasmi meninggal. Pendarahan. Meninggal. Nggak mau aku Bang Juma aja lah yang merkosa biar enak. Ya ampun. Ya sudah, kita ambil yang lain ya. Nah setelah itu kemudian meninggal dunia.
dosa orang yang memperkosa tadi itu terhapus seketika ketika kemudian percaya kepada Yesus. Ketika di surga, Bu Rasmi yang diperkosa dengan yang memperkosanya ketemu. Bang Juma kan? Kira-kira nih, ketika Bu Rasmi ketemu dengan pelaku, apa yang terjadi? Bu Rasmi berterima kasih karena sebenarnya ada rasa enaknya, katanya tadi dia bilang, biar enak katanya. Mati karena sudah Ganti posisi bang, ganti posisi. Ini telah kasus, kita nggak lagi main-main. Ini telah kasus. Begitu sampai di surga, ketemu dengan pelaku. Yang sejatinya pelakunya ini kan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi apakah kemudian rasional ketika dikatakan dalam Yohanes 5 nomor 29, orang akan dibangkitkan untuk dihukum berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Kok tiba-tiba pemerkosa dengan yang diperkosa sama-sama di surga? Gara-gara percaya kepada penebusan dosa. Ini gimana ini ceritanya? Adil enggak Tuhan tuh? Bagaimana ceritanya tuh? Padahal Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 5 nomor 29, orang akan dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Yang melakukan perbuatan baik ketika hidup di dunia dimasukkan ke dalam surga. Yang melakukan perbuatan jahat buruk ketika dia di dunia dimasukkan ke neraka. Lah orang yang memperkosa tadi percaya kepada Yesus. Dosanya ditebus oleh Yesus. Lalu bagaimana dengan pernyataan Yesus? Dia akan dibangkitkan untuk dihukumi berdasarkan perbuatannya. Nah, bagaimana dengan orang yang memperkosa Bu Rasmi kok sama-sama di surga? Apa melanjutkan tragedi pemerkosaan itu di sana? Bu Rasmi bilang, perkosa lagi aku dong. Gitu. Gitu Bu Rasmi. Oke, biar saya jawab ya. Iya. Enggak ada, walaupun dia pengikut Yesus, enggak ada ceritanya orang berbuat jahat itu naik ke surga. Dia tetap masuk neraka. Tetapi kalau dia memang betul-betul bertobat, ya, sebelum dia mati, sebelum dia mati dia sudah bertobat, ya Yesus akan mengampuninya, gitu. Dan kalau orang sudah bertobat, ya Bang Juma, dia tidak akan mengulangi lagi kejahatannya itu. Ya, tapi kan itu artinya tobat. Yang diperkosa kan bukan Yesus. Yang diperkosa kan Ibu, Bu Rasmi. Apakah Bu Rasmi? Iya, Apakah Bu Rasmi kemudian memaafkan? Ayo. Ayo, anak muda yang di gereja siap-siap nih datang ke rumahnya Bu Rasmi malam-malam. Apakah Ibu memaafkan yang memperkosa Ibu? Ayo teman-teman generasi muda Kristen. Ayo, santromi rumahnya Bu Rasmi. Masalahnya bang, masalahnya Begini, bukan bentar. anak muda itu gak mau, cuman gak nafsu nengok Bu Rasmi bang. Pasti aja ada. Amin. Syukurlah blokir nggak nafsu dia. Sempat juga aku ketakutan. Gak nafsu nengok Bu Rasmi. Ayo, apakah Ibu memaafkan pelakunya ini? Padahal Ibu mati meninggal dunia. Memaafkan tidak? Oke, Ibu gini. maafkan. Oh, di situ. Ayo anak muda siap-siap ke rumahnya Bu Rasmi malam-malam. Ya. Ternyata Ya, dia suka bentar. diperkosa, ya. Ayo, Ibu maafkan atau tidak? Atau masih hidup? Ya, makanya aku bilang di situ aku meninggal atau hidup? Mati, meninggal. Oh, Iya. Oke. Jadi kan meninggal ya mungkin ya kalau ada yang menemukan pembunuh
Tuhan tetap itu kan beda hukum dunia Ya, sama ngapain hukum dibahas Tuhan itu? kan Ngapain beda. dibahas? Ngapain dibahas yang itu? Kalau begitu, ini yang kita bahas ini tentang Yesusnya. Surga kan ada ayatnya, ya. Dan Itu tidak bubuhan semua, nabi palsu itu. Itu hai bubuhan. kamu pelaku kejahatan, Itu kan beda ada. lagi, Hai itu kamu, beda lagi. ya, hai kamu pelaku kejahatan, kan dia melakukan kejahatan di situ, tidak mungkin masuk surga karena dia melakukan kejahatan, memerkosa kejahatan kan, nggak mungkin dia Enggak, masuk surga. maksudnya gini, maksudnya pemerkosaan dilakukan sebelum Yesus menebus dosa mereka. Tiba-tiba aja percaya kepada Yesus, itu loh Mbak Rasmi. Ya, dan dia sudah bertobat dan percaya kepada Yesus. Kalau dia sudah bertobat, dia sudah tidak mengulangi lagi perbuatannya itu, Bang Juma. Terus Dan dosanya dia yang memperkosa mati. tadi itu dihapus. Ya, kalau dia mati di dalam pertobatannya, dia mati dan sudah bertobat, ya Yesus mengampuninya, gitu. Jadi kalau misalnya ibu tadi itu dilakukan seperti itu kepada ibu, terus pelakunya itu percaya kepada Yesus, jadi dosanya itu dihapus. Kalau bukan hanya percaya saja dan harus bertobat dan melakukan firman Tuhan. Iya, gitu. tahu. Bukan banyak ibaratnya gini Bang Juma, kayak apa? Perumpamaan tentang benih, ya, perumpamaan tentang benih yang ditabur kemana itu, ke batu-batu tidak berbuah, atau benih yang ditabur ke semak berduri tumbuh tetapi tidak berakar. Tetapi kalau benih yang ditabur ke tempat yang subur, dia akan berakar dan berbuah, kan gitu. Begitulah firman Tuhan pada diri manusia. Jadi kalau dia hanya percaya, itulah ditabur di batu-batu. Dia percaya tetapi tidak ada melakukan, sama aja nggak bisa dia masuk surga. Jadi dia harus benih itu harus ditabur di tempat, di tanah yang subur, dia tumbuh dan berakar, ya. Jadi tumbuh dan berakar itu maksudnya dia mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di kehidupannya sehari-hari. Terlalu Gitu. jauh kita berasmi, terlalu jauh. Ada orang kemudian melakukan dosa, pencabulan. Ya. Orang yang dicabuli Iya. meninggal.
Iya, maksudnya kan tadi diterima Tuhan nggak, masuk surga nggak kan gitu. Jadi kalau dia sudah bertobat dan dia memang melaksanakan firman Tuhan itu di kehidupannya sehari-hari, ya dia diampuni oleh Tuhan gitu. Dan kalau masalah saya dengan dia nanti di surga, ya namanya saya sudah mati gitu ya, waktu diperkosa itu kan saya mati ceritanya gitu kan. Jadi cerita saya dengan dia kan sudah selesai karena saya sudah mati. Dan kalau masalah pertemuan nanti di surga, ya enggak Kamu yang bisa dulu memperkosa dikatakan aku ya, karena- kan gitu. Bukan. Kamu dulu yang Bukan, nggak ada memperkosa kayak aku gitu. ya. Bisa Nggak diulang ada, lagi nggak ada enggak? kayak gitu. Hah? Enggak, karena di surga enggak ada perkawinan, Bang, ya. Di surga enggak ada perkawinan, jadi enggak ada kayak gitu lagi. Enggak ada perkawinan. Oke, nah sekarang dosa yang kemudian dosa pemerkosaan itu ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh Yesus lah. Oke, ditanggung Kalau oleh dia Yesus. bertobat. Kalau dia bertobat, tetapi kalau dia tidak bertobat, ya dia masuk neraka. Oke, ditanggung oleh Yesus, kan gitu ya. Nah, sekarang Yesus inilah berarti yang masuk ke neraka. Ya kan gitu. Makanya dia mati di kayu salib, Bang. Iya, Kan berarti itu dia yang makanya ke dia mati di kayu neraka. salib. Misalnya gini, Maka sekarang begini, ibu punya utang di Pegadaian, ditanggung oleh Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Melunasinya kan? Kemana Yesus harus melunasinya? Ke kantor desa atau ke Pegadaian? Ayo Bu. Bu Rasmi. Oke, Utang izin, ibu. Bang, nyapa dulu Bang. Utang, iya silakan. Nusantara, selamat malam. Agama apa? Agama Nasrani, Pak. Mbak. Yaudah, ke sini aja lah Bang kalau gitu, daripada ke Rasmi. Silakan Bang Nusantara mau menanggapi pernyataan Bang Juma, silakan. Ya, saya mau jawab soal Yesus dan Yudas. Kalau menurut saya, memang seperti kata Bu Rasmi, Yudas itu sudah mati sebelum Yesus disalibkan karena dia malu. Dia sudah menjual Yesus. Dan sebelum itu sudah dinubuatkan oleh Yesus saat perjamuan kudus. Dia sudah bilang akan ada anak buahnya ini yang akan mengkhianatinya, dan pada saat ayam berkokok 3 kali dia sudah mengkhianati Yesus, begitu Bang. Kalau versi Nasrani. Tapi kalau versi Al-Quran, walau saya nggak tahu. Iya, kalau Al-Quran itu Nabi Isanya diselamatkan Bang. Dan kemudian karena orang-orang kafir pada saat itu membuat makar, maka Allah membalas makar mereka itu. Tipu daya mereka dibalas kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tertanggung kemudian Nabi Isa itu diselamatkan. Ya tentu yang menggantikan beliau itu adalah mereka yang kemudian ada pada saat itu, entah itu pengikutnya atau orang-orang yang membuat makar. Yang pasti bukan Nabi Isa alaihissalam yang dibunuh. Nah, yang jadi permasalahan itu di pihak Kristen, karena yang dibunuh ini adalah orang yang terkutuk. Nah, ini Yesus dosa apa yang dia pernah lakukan sampai dia dikutuk? Kan gitu poinnya. Ini zaman itu mereka itu orang Yahudi itu menanti-nanti kedatangan Al-Masih. Tapi mereka itu tidak percaya bahwa Yesus itu Al-Masih. Dan mereka anggap bahwa dia sudah melakukan penistaan agama. Penistaan bahwa ngaku-ngaku sebagai Al-Masih. Begitu Bang. Sehingga itu Anda dapatkan di mana? Karena yang menuduh Yesus itu adalah tuduhan palsu. Iya, Itu hanya tuduhan tipu muslihat yang mereka gunakan untuk menyeret Yesus ke penyaliban. bukan
tuduhan palsu memang karena mereka ini kan rabi-rabi orang Yahudi, orang pemuka agama Yahudi. Mereka ini kan mau memimpin begitu kira-kira, dan masih menanti-nanti kedatangan Al-Masih, dan mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Al-Masih. Tapi Yesus buktikan dengan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta. Nah, banyak mujizat yang dia bikin sehingga banyak pengikutnya. Nah, mereka pada iri karena Yesus bilang sayalah Al-Masih itu, sehingga sama rabi-rabi ini mereka mengadu ke, kalau tidak salah, Pontius Pilatus, supaya Yesus ini dihukum karena dia sudah ngaku-ngaku begitu. Iya, ngaku-ngakunya itu kan itu hanya tipu muslihat yang mereka buat supaya Yesus itu dibunuh, supaya dihukum. Padahal sebenarnya yang mendasari mereka ingin membunuh Yesus itu karena faktor politik saja. Faktor politik, faktor ekonomi, bukan faktor dosa waris seperti yang digaungkan Kristen. Jadi orang-orang Yahudi melakukan kesaksian palsu itu karena ketakutan mereka kalau Yesus ini semakin banyak pengikut, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu tujuannya, makanya mereka bikin kesaksian palsu. Begitu Bang, bukan karena menebus dosa, itu nggak ada. Itu menebus dosa itu muncul nanti di ajaran Kristen. Iya, tapi mereka juga kalau abang bilang mereka menuduh karena makar, ya memang sebenarnya tidak makar. Sebenarnya menurut mereka itu sudah termasuk makar, sehingga mereka mencari alasan untuk menghukum Yesus karena dia bilang dia itulah Isa Al-Masih, begitu. Dia itu Al-Masih yang dinanti-nantikan. Jadi sebenarnya latar belakang pembunuhan Yesus itu bukan karena Al-Masih atau Kristus, bukan. Latar belakang itu karena cemburu, karena takut orang Roma datang merampas bangsa mereka. Itu aja latar belakangnya. Bukan karena dia Al-Masih atau bukan Al-Masih. Ada hubungannya dengan itu, Bang. Mereka bukan takut Roma datang, tapi mereka takut pengikut. Pengikut Yesus lebih banyak daripada pengikut mereka. Pengikut rabi-rabi ini, karena kan mereka ini kan seperti Sabtu itu kan hari Sabat, tidak dibolehkan untuk melakukan segala kegiatan. Dan di tempat ibadah itu kan mereka tidak boleh berjualan seperti pasar. Tapi Yesus menendang-nendang barang-barang mereka. Begitu. Sedangkan sebelum Yesus datang, itu sudah kebiasaan mereka seperti itu. Begitu. Iya, kalau yang tertulis di Bible di Yohanes 11, dasar utama mereka ingin menyalibkan Yesus, membunuh Yesus itu karena mereka takut kepada orang Roma. Memang ada kekhawatiran Yesus semakin banyak pengikut, semakin banyak orang percaya, maka semakin sedikit setoran. Maka karena itulah kemudian mereka khawatir kalau semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu tertulis di dalam Yohanes 11. Oh ya, yang saya tahu bukan Roma yang merampas, tapi mereka takut Yesus yang merampas. Oke lah, tertulis, itu versi masing-masing ya. Ada tertulis di Yohanes 11 nomor 48. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Itu tertulis. Oke lah, saya mau sedikit closing statement. Ya, silakan. Semuanya kan sama, Nasrani dan Muslim ini kan sama-sama pengikut Allah. Benar nggak? Sama-sama hamba Allah, Bang. Sama-sama hamba Allah. Iya. Sama-sama percaya Nabi Adam dan Hawa. Iya. Betul. Iya kan?
Hanya saja bedanya satu versi ajaran Nabi Muhammad, satu versi ajaran Isa Al-Masih. Nah, baiknya kita di Indonesia untuk lebih saling menjaga daripada yang lain. Karena sudah sama-sama menyembah Allah yang sama dan mempercayai nabi yang sama. Cuman bedanya yang di terakhir. Kira-kira begitu, Bang. Iya, yang kami paham, Nabi Isa itu adalah nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Ada yang menolak mereka, kemudian orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi. Penolakannya ini dahsyat, karena kalau orang Yahudi menolaknya kemudian hanya menolak dikarenakan mukjizat-mukjizat yang dilakukan, mereka takut kemudian bangsa mereka dirampas. Tapi kalau orang Farisi berbeda. Orang-orang Farisi ini kemudian mengajarkan Yesus berbeda konsep kepada non-Yahudi. Sehingga Yesus ini menjadi Tuhan. Nabi Isa ini tadinya Nabi, berubah menjadi Tuhan. Nah, sehingga orang Kristen itu menyembahnya kepada Yesus. Sedangkan Al-Quran ya. Itu dalam agama saudara kan. Makanya di Al-Quran itu laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3 dan putra Maryam itu juga adalah satu dari 3 Tuhan tersebut. Seperti itu, Bang. Makanya kalau 3 dalam 1 itu begini, Bang. Jadi sebenarnya 1 itu Allah. Tubuh manusianya, dagingnya itu Yesus. Kenapa dia datang sebagai daging kalau dia datang sebagai monyet atau tumbuhan? Kan orang nggak percaya. Tapi karena dia datang dia datang sebagai Allah dengan wujud manusia dan dia bisa membuktikan mujizatnya, maka orang banyak mengikutinya. Coba hari ini abang bisa menyembuhkan orang, pasti satu Indonesia itu datang minta abang untuk menyembuhkan mereka, kira-kira begitu. Nah, itu yang dilakukan Yesus saat itu, karena manusia mempercayai rupa, Tuhan mempercayai hati. Jadi kira-kira memang 3 dalam 1 itu seperti itu. Rohnya tuh roh Allah, tubuhnya manusia, tapi dia ini kan utusan Allah. Jadi 3 dalam 1. Kalau dia sudah naik ke surga, Yesus itu hanya sebagai pengajar. Dia sudah tunggal satu Allah, bukan lagi Tritunggal. ya itu konsep Kristen, dan itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus, Bang. Yesus itu mengajarkan hidup kekal itu mengenal satu Tuhan dan mengenal dirinya hanya sebagai utusan. Lebih daripada itu di luar dirinya. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada oknum yang nyamar-nyamar sebagai pengikut, tapi sesungguhnya mereka itu bukan pengikut. Tapi kalau abang sempat bilang Paulus itu asal ngarang atau Matius, Markus, mereka tidak ngarang karena mereka itu murid yang jadi saksi dan menulis apa yang terjadi pada mereka dan Yesus sampai Yesus itu terangkat ke surga. Begitu, Bang. Kalau kita melihat sejauh kita belajar, tidak ada satupun penulis Bible perjanjian lama, perjanjian baru itu pernah bertemu Yesus. Tidak ada. Termasuk Paulus ngaku sendiri. Matius bukan murid Yesus. Kitab Yohanes juga bukan ditulis oleh murid Yesus. Begitu juga Lukas, Markus, tidak ada. Cuman mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan mereka. Tapi mereka bukan penerima firman dari Yesus. Mereka mengambil data dari murid Yesus. Ya, mengambil waktu dia naik ke surga kan dia bilang beritakanlah ini ke seluruh dunia. Mengambil data dari kesaksian-kesaksian. Tapi Ya. kesaksian-kesaksian ini kita tidak tahu siapa saksinya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Ya, sama kira-kira dengan Nabi kan juga begitu. Yang nulis kan sahabat Nabi, kisah-kisahnya.
Iya, tapi atas perintah Nabi sendiri. Ya sama, Nabi Isa Al-Masih pun juga begitu, atas perintah. Sebarkanlah ini ke seluruh dunia. Maksud saya gini, Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kemudian kepada muridnya yang hidup sesama dengan dia untuk menulis dan menghafalkan. Nah, sedangkan seperti misalnya Lukas tidak pernah dapat perintah untuk menulis. Bahkan Lukas sendiri mengakui bahwa hasil tulisannya itu adalah hasil penelitian. Itu abang baca di mana? Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3 sampai nomor 4. Bahkan tulisannya itu dituliskan untuk satu orang saja bernama Theophilus, bukan dituliskan untuk orang banyak. Sama seperti Paulus, semua surat Paulus itu diperuntukkan kepada orang-orang oknum-oknum tertentu, bukan kepada orang banyak, oknum tertentu. Semua suratnya itu hanya tertuju kepada oknum-oknum tertentu. Contoh misalnya Efesus 1 kalau kita baca, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Tuhan kepada orang-orang kudus di Efesus. Nah, ini untuk orang di Efesus. Sementara Efesus itu kan adanya di pantai barat negara tepi laut Aegea. Jadi letaknya itu di daerah Turki. Nah, Paulus menulis surat Efesus ini untuk orang yang ada di Turki sana, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Ya. Begitu semua suratnya, Bang. Kalau Kolose, misalnya Kolose 1, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Tuhan, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudaraku yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Nah, Kolose itu di mana? Kolose itu letaknya ada di daerah pinggir sungai Efrat, adanya di Efesus sana. Itu kalau kita berbicara mengenai Kolose. Kolose itu ada di Efesus. Efesus sendiri itu kalau kita melihat ada di kota kuno yang ada di Frigia, Laodikia. Berarti bukan untuk orang yang ada di Indonesia, Kolose ini. Saya bacakan Kolose 1, dari Paulus Rasul Kristus oleh kehendak Tuhan dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Ya. Ya, ini suratnya orang ini diambil oleh Vatikan, disahkan menjadi kitab suci, lalu disebarkan ke seluruh dunia. Padahal ini surat khusus untuk orang yang ada di Kolose sana, yang ada di Efesus. Ya. Jadi tugas abang sebagai apologet Muslim seperti apa? Ya, tugas saya itu kan, teman Kristen kan agamanya itu agama syiar, Bang. Kristen itu agama syiar, tidak seperti Hindu, Buddha, Yahudi. Yahudi untuk kalangan Yahudi saja, Hindu untuk kalangan Hindu, Buddha untuk kalangan Buddha. Tapi kalau berbicara mengenai Kristen, Kristen ini adalah agama yang diperintahkan untuk disebarkan kepada siapapun. Maka kami sebagai umat Islam yang juga agama syiar, tampil juga untuk menyampaikan kebenaran itu, perspektif kebenaran versi Islam itu begini. Kristen juga muncul dengan perspektif kebenaran menurut Kristen. Nah, kita adu secara ilmiah, secara akademik, secara kitab. Boleh. Seperti itu, Bang, adanya. Supaya nanti orang-orang yang memilih dan memilah menentukan, oh, agama saya benar, agama saya sudah benar, dan seterusnya, kan gitu. Tapi harus secara ini ya, maksudnya Bang Suma sebagai seorang pimpinan, bukan pimpinan lah, salah satu orang yang berpengaruh dalam apologet Muslim, baiknya tidak ke ini apa, sampai seperti ya ini karena ini Nasrani halal darahnya. Oh, enggak sampai segitu, Bang. Jangan sampai segitu ya. Iya. Seperti ayo jihad lawan begini-begini. Oh, enggak. Sama satu Allah yang sama. Islam itu tidak begitu, Bang. Islam itu angkat pedang pada saat Islam itu
diperangi. Islam tidak pernah memulai perang, tapi Islam itu agama jihad. Kalau Islam itu bukan agama jihad, Indonesia tidak menang. Alhamdulillah Islam itu jihad. Apa jihad itu? Memperjuangkan hak kebenaran. Katakan hak yang hak, batil batil. Justru karena agama Islam itu jihad, ketika wilayah kita dijajah oleh orang apapun itu, maka kita harus memperjuangkan sampai tetes darah penghabisan. Itulah Islam. Memperjuangkan, iya. Tapi Gimana? beda ya kalau tapi dengan debat baiknya tidak seperti itulah. Ya tergantung bang. Debat, ya. Ya kalau saudara saya yang Kristen datang kayak abang ini, berdosa saya kalau saya kasar. Udah santun, etikanya bagus. Ya saya sendiri tidak akan mungkin merusak diskusi. Karena yang datang ini adalah saudara saya yang punya etika, yang punya attitude, yang punya tingkat kepemahaman persaudaraan sebangsa dan negara itu tinggi. Berdosa saya ngutuk diri saya sendiri kalau saya melakukan hal tindakan-tindakan ngegas, menyindir, menyakiti secara pribadi. Itu nggak boleh dalam agama saya. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seperti itu dalilnya kalau saya nggak salah dalam Al-Quran, kalau saya nggak keliru membaca dalil. Sampaikanlah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang baik, gitu. Illal ladzina zalamu. Di ayat lain dikatakan kecuali kepada orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Apa itu zalim? Orang yang datang memaki, ngamuk dan seterusnya. Kepada mereka kita harus tegas supaya mereka menyadari kehilafan yang dia lakukan. Contoh datang memaki, menghujat Nabi Rasulullah, menghujat Al-Quran, menghujat Allah. Maka orang-orang kayak begini, illal ladzina zalamu minhum, kecuali kepada mereka ya kamu harus luruskan dengan cara tegas. Karena tegas itu juga hikmah bang. Bukan hanya tegas itu hanya berlemah lembut. Hikmah itu bukan hanya berlemah lembut. Keras, tegas demi kebenaran itu juga hikmah. Membengkok, besi yang bengkok ketika diluruskan memang dibutuhkan tempaan yang keras. Tidak semuanya itu harus dengan berlemah lembut. Seperti itu. Ya. Oke bang, mungkin ada yang lain yang mau naik. Baik, saudaraku silakan. Yang dibawa keras dan lama, salah tafsir juga ini yang. Ngapa jadinya keras dan lama? Bu Rasmi sudah nggak ada, ngapain ngomong kayak gitu di bawah? Mungkin waktunya kali bang keras dan terlalu lama gitu. Ternyata diskusinya begitu. Iya. Saya masih terbawa-bawa pikirannya ke Bu Rasmi tadi. Udah bang, bikin bubur kacang hijau aja bang, besok dimakan. Aku sapa lah dulu ini bang. User, selamat malam. Kenapa sih nggak mau pakai nama User? User, selamat malam. Agama apa? Ser. Aduh Ser. Yuk teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Yang mau disahadatkan silakan naik. Yang merasa ilmunya tinggi silakan naik. Yang pendeta silakan naik. Ser. Malah kabur. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Berarti kembali lagi ke tadi ya Bang Rasmi itu ya Bang. Ternyata enak juga di Kristen itu Bang. Wah lakukan aja kejahatan. Kan dosanya udah ditebus sama Tuhannya. Ya kan Bang? Ya kan? 1 Yohanes 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Itu. Jadi anak-anak Theos ini ya tenang aja, mau lakukan apa saja ya silakan aja, kan ada dalilnya. Ya tenang aja, mau lakukan apa saja ya silakan aja, kan ada dalilnya. Mute dulu. Oke.
Oke, Agus, selamat malam. Agama apa, Bang? Dibuka mute-nya, Bang. Bang Agus. Gus. Oh, Gus. Agus, pasien selanjutnya silakan naik. Agus. Gus, jangan lupa bernapas, Gus. Bang Agus. Woi, jaringannya. Halo. Bang Agus. Ya, selamat malam. Agama apa, Bang? Muslim. Oh, Muslim. Apa yang mau disampaikan, Bang? Gini, itu kalau oten itu banyak yang mualaf itu enggak kiamat ya dunia ini? Enggak bang, enggak. Karena sebagian mereka harus ketemu Yesus dulu di akhir zaman. Karena ada yang akan diusir, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Gitu. Jadi harus ada yang diusir dari kalangan mereka. Lah, kabur dia, Bang. Jaringannya kali. Mungkin lah. Kan lagian orang kafir bukan oten aja, Bang. Oh, dia, Bang, itu abang udah nggak ada lagi di atas, tapi Bang Agus dengerin saya. Bang Agus dengerin saya. Abang udah nggak ada lagi di atas, tapi masih ada suara. Abang keluar dulu dari TikTok, Bang. Oke. Nasrul, selamat malam. Agama apa, Bang? Muslim. Muslim. Ya, apa yang mau disampaikan? Cuma lihat-lihat Bang Suma aja. Enak dengarnya. Kan, Bang. Oh, Enak dengarnya. perasaan Bang Juma nggak on cam, Bang. Apa yang mau dilihat, Bang? Bukan. Biar suara Salah ya? enak juga. Dengar, Bang. Emang suara Bang Juma bisa dilihat, Bang? Emang kelihatan ya? Indah. Ceramahnya bagus. Dengar suaranya gitu loh, Bang. Iya, ceramahnya bagus. Ya, ceramah bedeng. Orang Ceramah, lagi Bang. diskusi. Ceramah. Diskusi nih, Bang. Diskusi. Iya. Di mana Bang Nasrun ini di mana? Di Balikpapan, Bang. Aku ngepes memang apa ini. Masya Allah, Balikpapan itu mana itu Bang? Sumatera Utara ya? Balikpapan itu bukannya Innalillahi ya, Bang ya? Salah ya? Maaf. Kan Balikpapan. Salah ya, maaf, Bang, maaf. Orang Sulawesi ya Bang? Iya. Gue bilang memang tadi pasti orang Sulawesi Selatan, bukan? Iya. Di mana Ki di Sulawesi Selatan? Di Pinran, Bukan. Sopen. Di mana Ki? Wono. Oh, Wono Mulia. Ya. Iya. Wono Mulia itu berarti di Polmas Ki. Iya. Alamak, sama-sama Ki. Terus apa kita bikin di Kalimantan? Kerja. Oh, kerja Ki. Kalau iya betul di Polmang itu daerah Sulbar sana. Tadinya Sulawesi Selatan juga itu. Apa yang mau disampaikan, Bang? Selagi Abang masih di Balikpapan. Indah ada sih, cuma suka aja sih dengarnya Bang Suma kalau lagi dialog. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Abang kalau suka dengar Bang Juma ya, tapi kalau dengar aku kayaknya mau tutup telinga gitu ya, Bang ya. Iya. Iya katanya pula. Bang Asu. Iya katanya pula. Udah lah, Bang, turunkanlah kok. Tidak apa-apa. Kasih turun aja. Oke, Kalau ada oke. Kristen yang mau, aku dengar-dengar aja. Iya. Ya, Bang. Oke, teman-teman yang Kristen lah, yang minta naik, kalian yang Islam naik, capek juga naik kelas satu-satu, Yang Kristen lah, Kristen. Ya, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Yang kalian mengatakan pendeta. Silakan naik yang merasa pendeta, yang merasa kaliannya gitu. Itu pendeta siapa? Ketok Manuk siapa?
Kalingga. Ketok Manuk Ketok Manu siapa bang? yang bilang aku itu tukang parkir. Kan SMP katanya. Tahu aku bang. Aku Yang tahunya tadi itu. semalam Kalingga. Ada nggak dia? Nggak ada bang, nama akunnya. Ya tapi Mel Kalingga itu. Atok. Ya Mel Atok. Memang tadi saya ngomong apa? Ketok Manu. Ketok Manuk kan sama aja pun, berbeda sedikit. Manuk itu ayam loh bang. Oh ya? Iya bahasa Batanya ayam manuk. Makanya panako manuk, pencuri ayam. Oh Panako Manuk, Panako manuk. Panako Manuk, Kalau Jawa kok burung ya? burung, Apa Ustaz? Burung. burung. Berarti Iya, Ketok Mano itu melihat burung gitu. Yang Bang Juma tadi yang Burung siapa yang dilihat Ustaz? Wah bahaya nih Ustaz, jangan bahas-bahas burung lah. Burung siapa yang dilihat? Manuk tadi manuk. Kalau di Jawa bilangnya burung. Iya, ya memang. Tapi Jawa juga ada yang mengatakan manuk. Iya manuk burung bang. Ya, disapa dulu tamunya. Ya, Bang Handi Oke. Selebes, apa kabar? Ras, selamat malam. Agama apa? Islam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya Apa yang mau ini disampaikan bang? ya ini saya fansnya Bang Juma juga ini Bu. Udah lama saya sampai jam 3 pagi, jam 4 pun masih siar itu luar biasa. Alhamdulillah pencerahan ini Ustadz. Ustadz Masya itu Allah. adik saya tuh Ustadz tuh di bawah tuh. Ustaz Tata. Gus Tahta. Saya cuma mau menyampaikan ya semoga istiqomah terus Bang Juma. Amin. Terus ya saya mau curhat dikit ini ada ponakan saya itu ada yang kafir ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ponakan Murtad. murtad ya, maaf ya, murtad. Apa masalahnya? Ya saya tanya-tanya aja kan pindahnya kenapa ya, sebenarnya nggak ada yang mendasar gitu loh. Katanya ya itu tadi saya dengar ada yang katanya dia waktu itu masih kecil, waktu itu ada ustadznya katanya yang halal lah darah orang Kristen gitu. Faris, kan. thank you. Jadi ke bawah dia katanya gitu, tapi kan itu Faris. ya, kamu salah pergaulan aja ya Ustadz, yang mana saya bilang gitu, mana ada kita disuruh. Ya setelah udah besar sampai dia itu udah pindah ke agama Kristen itu saya tanya-tanya juga nggak ada yang mendasar. Sebenarnya kan udah ada di Islam itu kan, kalau memang Udah nikah belum adiknya bang? belum. Bukan adik, Suruh ke sini bang. Suruh ke sini biar dia dengarkan tausiah dari abang kita. makanya gitu. Jadi apa gitu, saya kadang-kadang ya nggak tahu ya Pak. Emang saya jauh sih, ya jauh ini tinggalnya. Jadi saya emang terus takutnya saya juga ke lingkungan Suruh ke sini, Bang. saudara, Faris, mengganggu thank you. gitu kan ya. Artinya mengganggu itu kalau yang nggak ngerti kan, saya di sini belajar banyak ini bersama Bang Juma ini. Oh begini gitu kan. Kita memang kurang ilmunya Bang untuk mereka agama itu kan. Iya, disuruh aja nyimak diskusi-diskusi kita, Bang. Iya, insya Allah Bang, nanti saya coba kirim linknya ini. Iya. Iya, insya Allah. Setiap pendeta juga kalau ditanya Tuhan itu, Yesus Tuhan itu gimana, kok ada 3 itu pada bingung. So jawabnya muter apa ini, nggak jelas kan maksudnya. Saya bingung juga sama pendeta itu, Roh Kudus, firman, apa Tuhan kok repot banget gitu jelasinnya kan, gitulah gitu Bang. Saya sih kan itu dasar-dasar aja lah gitu kan. Kita mau jelas Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan udah titik, nggak ada ini apa kan. Iya, mereka susahnya 3 dipaksa 1 gitu loh Bang. Iya. Nah, Namanya makanya lapar bang. belepotan kemudian untuk membuktikan bahwa yang 3 itu adalah 1. Iya gitu.
Oke Bang, Bang. jangan panjang-panjang ya Bang, Terima kasih. biar Iya, bisa iya, ada iya, waktu. maaf. Ya, makasih. Salam kenal nih, salam hormat juga. Ya, sama-sama Bang. Sama ibu Nasra. blokir. Ibu blok. Iya blokir Bang. Masya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Daeng Lau. Selamat malam, agama apa Daeng Lau? Islam, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan Bang? Saya pengen sekali sama Bang Suma terutama. Iya. Alhamdulillah. Dan Sama aku enggak Bang? Saya pak aku nanti. Iya. sama Bang Suma saja ya. Oh sama Bang Suma saja. Ya, ya Bang silakan. Enggak, cuma saya mau tanya, kalau Bang Suma asli mana? Saya Makassar Bugis. Oh, Makassar Bugisnya di mana? Saya campuran Bang. Oh, campuran. Iya. Oh. Tapi lebih kental darahnya ke Luwu. Oh, lebih kental ke lu. Iya. Oh, kalau saya orang Goa. Di mana di Goa? Saya di Bontonompo, Baku sebelah sama kampungnya Pasar Yasir Limpo. Iya. Istri saya orang Sopeng. Iya. Itu kayak logat-logatnya kayak masih kental juga, logat-logat Makassar sih, makanya saya pengen sekali dari dulu saya lihat video-videonya Abang. Iya. Alhamdulillah. Oke Bang, jangan panjang-panjang ya biar kita sapa yang di bawah Abang ya. Iya, kira-kira Abang kelahiran tahun berapa? Masih muda ya? Atau Saya sudah umur. tua Bang. Saya sudah tua. Masih panjang Saya lagi sudah- umur Bang Juma Bang. 1980 Abang? Enggak. 1970. 1970. Ya Bang, jangan panjang-panjang Bang biar disapa yang di bawah Bang ya. Iya. Cuman kan sekarang operasi Oke. gampang Pak. Di mana-mana bisa operasi. Terus Oke. Bang, mau maaf ini Bang. Terus ada maksudnya adakah tidak hubungan keluarga sama Pak Enggak tahu. Siapa? Maksudnya nggak tahu Bang. Mana Oke, beliau? ya, udah. Ketik di bawah. Siapa tadi mau disebut? Nggak tahu Bang. Mas. Oke, Aling, selamat malam. Seagama apa Aling? Ling. Walah, dibuka mute-nya. Aling. Oh, HP-nya mati. Naikin orang susah ini ya. Inilah Oten udah dah. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak ada di kick lo, gak ada di kick, jangan fitnah ya. Gak ada di kick ya, jangan fitnah. Apa yang mau disampaikan Bang Aling? Aku Gak ada salah yang satu nendang lo, astagfirullahaladzim yang dibawa. Aku salah satu fansnya Bang Zuman. Aku. Iya, Ya, makasih, Masya Allah. Tiki Monro. Kok Kalimantan mau Pak Berau? Berau Pak Monro ya? Oh iya. Dia pernah kenal Liswa? Itu engkau aku selalu sama kue. Ku anu Kak, ku Palu. Palu di? Oh, iya. Oke Bang, Insya udah ada Oten Bang. sengaja Insya Allah sengaja lo. Iya kasih. Iya pura-pura nih kasih. Kenapa kasih moto? Oh, saya selalu kayak Pada mana lagi kau kasih? Nah di Pak Emon. kamu motor. Sakit semua badan kau Oh, Kenapa kasih. Bang Andi? Makasih Bang Andi. Tien rumah tutup. Oke ya Bang Aling, ini udah ada Oten ya. Dah,
Oke, teman-teman yang di bawah itu tadi si Daeng tidak ada diturunkan, tidak ada disepa. HP-nya mati tuh, udah ada dia di typing di bawah. HP dia mati. Jadi kalian yang di bawah jangan fitnah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, silakan Bunga Mawar. Iya, halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Bang Zuma dan abang-abang dan Ibu Blokir, selamat malam Iya. semuanya. Ini Malam. saya kebetulan di sini. Kebetulan suaranya hilang. Sekarang ada? Iya. Oke, ini kebetulan kita lagi di rumah, ada beberapa teman-teman saya yang Kristen juga. Mereka mau titip pertanyaan untuk Bang Zuma, boleh ya saya sampaikan ya? Mereka Boleh, bilang boleh. tolong sampaikan. Kita lagi dengar soalnya di sini rame-rame ya. Iya. Jadi Ibu mereka sendiri bertanya seperti ini. dari sekte mana? Aku Islam. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bu, silakan. Maaf. Di rumah lagi pada kumpul teman-teman, jadi aku lagi buka ini komalnya ini, dan mereka Iya. mendengarkan, dan mereka bilang bisa nggak bicara dengan Zuma, titip pertanyaan. Ini saya mau Boleh. sampaikan pertanyaan mereka kepada Bang Zuma, boleh ya? Iya, Jadi mereka silakan. bertanya seperti ini. Mengenai Yudas atau Yesus yang disalib, betul ya? Iya. Mereka Iya. bertanya, menurut Islam katanya disalib Yudas, tetapi menurut Kristen yang disalib itu Yesus. Nah, mereka bertanya, kapankah momen atau saat jika itu Yudas disalib, kapankah Tuhannya Islam, kata mereka, menggantikan posisi Yesus dengan Yudas? Momen Iya. momen kapan? Momen apakah lagi ditangkap, apalagi di gua, apalagi di mana, itu mereka ragu. Di mana itu? Perpindahan yang Yesus tiba-tiba jadi Yudas disalib tuh momennya kapan? Dirubah gitu. Jadi seperti itu ya, Bang Zuma ya, paham ya? Iya, baik. Jadi, boleh saya jawab? Kita lagi dengerin ya, ini semuanya di sini lagi pada denger. Iya. Jadi kalau bercerita tentang Al-Quranul Karim, diawali dengan pengabaran di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih, ya, putra Maryam, yang mereka ejek dengan menamainya dengan julukan Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal, yakni pembunuhan itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan terhadap Nabi Isa. Nah, jadi kalau ditanya, kapan kemudian Allah menggantikan? Ya pada saat prosesi penyaliban ini, Nabi Isa kemudian diangkat, karena data selanjutnya mengatakan, pada saat prosesi penangkapan ini Nabi Isa diangkat, bal rafa'ahullahu ilahi wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi kalau dikatakan ada proses penggantian, berarti detik-detik kemudian penangkapan, disitulah Nabi Isa diangkat. Detik-detik penangkapan, disitulah kemudian Nabi Isa diangkat. Seperti itu. Karena kenapa? Prosesi terjadi, kemudian ada soal jawab, siapakah yang akan menolong aku untuk memberitakan ajaran Tuhan, mengajarkan kemudian ajaran Allah. Proses berjalan. Penginjilan Nabi Isa alaihissalam itu berlanjut. Huru-hara penangkapan juga itu diceritakan. Mereka orang-orang Yahudi
Nasrani pada saat itu membuat makar. Sehingga puncak dari makar ini yang diterangkan dalam surah Maryam melahirkan sebuah keadaan di mana orang-orang Yahudi ingin menangkap Nabi Isa, dan pada saat penangkapan itulah Allah mengangkat Nabi Isa, lalu kemudian yang tertangkap ini adalah pengganti beliau. Seperti itu. Sama seperti, mohon maaf nih, sama seperti ketika tidak sama kemudian ketika terjadi di dalam Bible. Jadi sudah tertangkap, kemudian orang yang menggantikan Nabi Isa masih ada di situ, yaitu lari dengan melepaskan kain lenan. Nah, jadi inti daripada Al-Quran ini tidak menceritakan tentang detik-detik seperti apa kronologisnya dan seterusnya, akan tetapi di situ menceritakan bahwa apa yang datang informasinya kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya, itu dikantar oleh Al-Quran bahwa tidak, yang dibunuh itu adalah pengganti Nabi Isa, itu diangkat. Cuman sebatas buktian akuratnya di dalam Markus 14 nomor 50, 52, 51, 52 dan Yohanes 13 nomor 4, bahwa ketika ada orang yang ditangkap, ada orang yang ditangkap oleh tentara Romawi, ke-11 muridnya semuanya pada berlarian meninggalkan Yesus. Baca di Markus 14 nomor 50. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Berarti tinggal 2 orang, Yesus dan Yudas. 11-nya sudah pada lari karena semuanya 13 orang di situ. 11 lari, tinggal 2, yaitu Yudas dan Yesus. Nah, di dalam Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubah dan menggunakan kain lenan. Lalu terjadi penangkapan terhadap oknum, tetapi gagal, yaitu oknum yang menggunakan kain lenan. Siapa oknum yang menggunakan kain lenan itu? Tadi sudah diberitakan dalam Yohanes 13 nomor 4, sebelum perjamuan terakhir, Yesus mengganti jubah dengan menggunakan kain lenan. Pada saat penangkapan, ada yang ditangkap, ada juga orang yang menggunakan kain lenan. Orang yang menggunakan kain lenan ini lolos dari penangkapan. Seperti itu, Mbak Mawar. Oh, oke, ya, mereka juga. Nah, oh jadi seperti itu ya menurutnya. Soalnya mereka bingung. Oh, mereka bilang nih, teman-teman aku bilang, Yesus itu ibaratnya kita pakai bahasa yang sederhana, dikejar-kejar oleh bangsa Romawi, ditangkap. Apakah pada saat penangkapan Yesus itu sudah Yudas apa masih Yesus yang udah ketangkep? Kalau di Al-Quran, sebelum ketangkep kan sebelum digantung ketangkep dulu, disidangkan sama siapa, Pilatus, siapa itu iya, namanya nggak tahu tuh, itu apa, Pilatus Yesus asli apakah itu Yesus asli, apakah sudah Yudas itu pada saat itu? Kalau di Al-Quran itu kan jelas Nabi Isa sudah terangkan, tidak sempat teraniaya beliau. Oh, oke. Berarti sudah dirubah, sudah dijelmakan. Iya. Oke. Ya. Oke. Ya udah, cuman kasih nyari jawaban itu aja, Bang Zuma nih, teman-teman ini. Iya. Jadi kalau misalnya di Al-Quran mereka berselisih, nah perselisihannya itu pun masih diberitakan di Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan masih hidup, yang lain mengatakan sudah mati. Jadi Al-Quran tidak keliru mengatakan itu. Bahkan sampai hari ini antara orang Yahudi dan Nasrani, Kristen dalam hal ini, itu masih berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus ini. Mereka tidak sepakat. Betul sekali. Iya. Betul. Iya. Ya. Betul, karena bagi mereka kayaknya nggak masuk akal seperti itu ya. Seperti itu kayak nggak masuk akal, gimana cara merubahnya itu, kok bisa-bisaan begitu pertanyaannya. Jadi oke, jelas, jadi mereka juga udah dengar, jadi nggak dengar jawaban dari aku aja, aku juga nggak paham gitu ya, jadi mereka jelas. Ya udah gitu aja Bang Zuma, terima kasih nih atas pencerahannya ya, aku mau turun lagi. Iya, Dapat nanti ada pertanyaan aja. Makasih Bang Zuma, yang semuanya abang-abang, Bu Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini matinya?
Iya Dende, tinggal dia sendiri ya Dende. Takut dia pergi. Kenapa Onet diturunin? Dia tuh mau bertanya. Naikkan lagi. Udah dengar suaranya Bang Juma, tinggal dia sendiri. Takut. Itu pun larinya tadi lari mundur. Udah naik. Nel, silakan Nel. Iya bang. Itu yang saya mau tanya, Yudas itu abang terangkan itu versi Al-Quran atau Alkitab? Kalau di Al-Quran itu jelas Nabi Isa diselamatkan dan ada yang menggantikan bang. Iya, itu kan versi abang di Al-Quran. Ini kan Yudas, versi Yesus yang disalib. Tapi di versi kita kan Alkitab itu Yesus yang disalibkan, bukan Yudas. Tapi sama seperti kitabnya orang Yahudi, orang baik selalu digantikan oleh orang jahat bang. Begitu di Al-Quran. Contoh misalnya Abang kalau versi begitu otomatis murid-muridnya atau para rasul itu tidak memberitakan kabar itu kalau Yesus itu disalibkan, kalau gitu. Muridnya yang mana dulu nih? Murid yang mana yang Anda maksud? Harus jelas dulu. Ya kan rasul-rasul yang mungkin mengenai ayat tersebut. Itu dia. Dan gini pertanyaan saya bang. Ya. Kalau memang Yudas menurut abang yang disalibkan bukan Yesus, itu sejarah historisnya ada atau tidak? Tempat Yudas disalibkan itu monumennya ada atau tidak? Dan di mana? Sebenarnya ini, sebenarnya terjadinya di tengah-tengah Bani Israel, di tengah-tengah ahli kitab, di tengah-tengah orang yang menolak daripada Yesus. Jadi Yesus ini dianggap orang tidak penting. Iya, maksudnya sejarahnya sekarang yang Yudas itu disalibkan itu yang menurut abang itu di mana? Di dalam catatan kaki Matius 27 nomor 5 kan jelas di situ. Berbicara mengenai apa bang? Mengenai bahwa yang disalib itu Yudas. Iya, tapi historisnya itu yang sejarahnya itu adakah di situ pada saat yang banyak orang pergi ke daerah situ, di situ ini salibnya tempatnya Yudas disalibkan yang menggantikan Yesus ada atau tidak? Pertanyaannya dulu. Apa gimana? Pertanyaan saya itu apakah yang ada monumen atau yang tempatnya Yudas itu disalibkan di tempat di mana begitu? Ada atau tidak? Jangankan tempatnya disalibkan, Yesus sendiri tidak meninggalkan apa-apa bang. Terkait dia membangkitkan Lazarus tak ada bukti, lahir di palungan tak ada bukti. Kalau tidak ada bukti berarti menurut abang berarti para rasul ini abang tidak. Maksudnya gimana ini? Kitab-kitab Injil abang tidak mempercayai itu kalau begitu. Bukan begitu, saya percaya kepada Nabi. Katanya kan abang bilang tidak ada sejarah Lazarus dibangkitkan, terus tulisan-tulisannya itu abang percaya atau tidak? Masalahnya kitab suci saya percaya kepada kitab suci saya yang mengatakan Nabi Isa tidak disalib. Nah sekarang gini, Nabi Isa sama Yesus ini sama atau tidak dulu itu dipertanyakan. Yang datang ke tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah, dia nabi dan rasul itu cuma satu oknum. Siapa? Nabi Isa. Terus di Alkitab kita yang mengatakan Yesus ini siapa? Cuma orang Romawi saja yang tahu. Masalahnya begini, Bung. Sebenarnya tragedi yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel itu tak ada hubungannya dengan Kristen, tak ada. Itu cerita antara Yahudi dengan Nabi Isa.
Gak ada hubungannya dengan Kristen. Gak ada sama sekali. Isa alaihis. Gimana? Yesus ini bagaimana? Jesus ini bagaimana? Yesus ini tokoh fiktif yang dijajakan oleh orang-orang Farisi kepada Roma Yunani sebagai penguasa kala itu. Tapi tak ada hubungannya sama sekali. Yang ada hubungannya itu hanya Nabi Isa terhadap Yahudi Bani Israel. Itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini produk Barat. Apa ya? Apa bisa buktikan tempatnya atau datanya itu kalau memang Yudas itu pernah disalibkan? Nah sekarang berdasar dalil aja, saudara. Dalil yang tertulis di dalam kitab saudara. Maksudnya gini bang, tapi di kitab saya itu Yudas bukan disalibkan. Baca kecatatan kaki Matius 27 nomor 5. Mati pada saat itu hanya berlaku dengan hukuman salib. Jadi matinya Yudas itu hanya berlaku pada masa itu dengan cara salib. Jadi yang disalib Yudas menurut Matius 27 nomor 5 terkait dengan catatan kaki daripada internal gereja itu sendiri. Terus yang bercerita tentang Matius yang untuk penyaliban Yesus sampai dibangkitkan itu siapa? Itu Yesus atau Yudas? Kalau di Alkitab kami, itu cerita pewarta yang kemudian dibukukan untuk Roma Yunani. Coba, Yesus mengenal enggak buku Perjanjian Baru ini? Markus, Matius, Yohanes, buku Yesus kenal enggak buku-buku itu? Yesus kan pada saat dia ada kan belum ada. Dia terangkat dulu baru diwartakan. Sedangkan Yesus ketika dia datang dia menyampaikan firman. Mana firman-firman itu? Kok yang muncul malah tulisan pewarta? Firman yang Yesus sampaikan mana? Seperti apa bang? Yang firman yang Yesus sampaikan pada saat itu? Kan Yesus datang sebagai mengajar dia. Dan syarat di dalam kitab saudara, Yesus memberitakan Injil, Yesus memberitakan tentang Elohim, tentang Tuhannya. Yesus mengajarkan tentang hikmat kenabiannya kepada Bani Israel. Mana data-data itu yang Yesus sampaikan ke muridnya Bani Israel? Yang muncul kok malah catatan pewarta. Sedangkan yang harus diterima itu adalah perkataan Yesus. Perkataan Yesusnya mana? Di dalam catatan Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Mana Injil itu? Yang diberitakan Yesus itu mana Injilnya? Begini bang, itu kan tertulis itu kan pembicara yang waktu pada saat para rasul ini mengabarkan Injil itu menceritakan pada saat Yesus kan hidup sama berbicara mengenai Allah. Tetap pada saat dia waktu disalibkan dan dia bangkit itu, mereka itu para rasul itu mengabarkan Injil itu melalui apa yang difirmankan Yesus kepada mereka. Mereka ini siapa? Murid-murid Yesus yang menerima firman dari Yesus, yang pengikut Yesus dari murid sampai pengikutnya. Murid Yesus yang menerima firman percaya Yesus itu rasul, bukan percaya Yesus itu Tuhan. Murid itu siapa yang percaya kalau dia rasul? Semua muridnya. Coba Anda lihat dalam Yohanes 17 nomor 8 tuh. Penulis Yohanes mengatakan, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka semua telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusan. Nah ini murid percaya setelah menerima firman, percaya bahwa Yesus adalah rasul, utusan. Tapi kenapa justru di agama Anda percaya Yesus itu Tuhan itu sendiri? Salah enggak? Gini bang, karena kalau kita berbicara ini konteks ini pasti kita kembali lagi ke kepercayaan kami yaitu Tritunggal. Nah Yesusnya mengatakan apa tentang dirinya?
Iya, itu kan memang utusan dalam arti kan. Berarti dia bukan masuk dalam kategori Tritunggal. Dalam Kan itu. gini, Bang. Gimana? Dia memberitakan itu kalau menurut pandangan saya itu Yesus itu tetap dia sang sumber dari Bapa. Oh, nggak bisa. Yesus itu ciptaan. Tidak, itu pokok itu kan begini, Bang. Itu menurut Abang bilang nggak bisa karena pemahaman Abang dengan saya kan beda. Bagaimana caranya Anda bertolak belakang dengan kitab Anda sendiri? Kan lucu abangku ini. Bukan bertolak belakang, Bang. Nah, itu dikatakan Yohanes 1 nomor 14. Apa tuh? Logos menjadi daging. Itu apa maksudnya? Menjadi Tuhan atau menjadi makhluk? Sekarang yang di Yohanes 1 ayat 14 logos menjadi Tuhan itu Abang bilang itu maksudnya bagaimana? Itu penulisnya siapa? Penulisnya Yohanes katanya mengatakan bahwa logos menjadi daging. Berarti ciptaan. Pertanyaan saya itu, Abang percaya Yohanes atau tidak? Saya percaya bahwa buku Yohanes itu adalah catatan orang-orang yang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Atau itu adalah ya, silakan. Jadi yang tertulis di dalam buku kitab Yohanes ini Anda percaya atau tidak? Saya percaya itu catatan dari orang yang menuliskan dari hasil penyelidikan. Terus kalau menurut Abang, kalau memang itu catatan atau yang penyelidikan, terus kata-kata ini benar atau tidak? Kata-kata itu adalah terjemahan dari kitab terdahulu yang lebih dulu. Saya percaya itu. Meskipun telah terjadi revisian menyesuaikan selera daripada yang menerjemahkan. Kan gitu poinnya. Tapi itu bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Saya pastikan itu. Kalau Yohanes 1 ayat 14, terus kalau Yohanes 1 ayat 1? Apalagi itu filsafat himne Plato. Iya, kalau seperti itu ayat-ayat itu bagaimana? Itu adalah catatan penulis buku Yohanes, Bang. Kalau Anda melihat lebih jauh, tadinya kitab Anda itu disebut kitab karangan. Karangan Yohanes, Injil karangan Matius, Injil karangan. Nanti baru-baru ini baru berubah Injil Yohanes, Injil. Padahal sebenarnya bukan Injil, berita gembira dari Yohanes, berita gembira dari Lukas, kabar gembira dari Matius. Itu yang benar. Ya, gimana? Seakan-akan Abang ini bilang percaya ayat-ayat Injil, tetapi Abang jelaskan juga perbedaannya juga tuh. Seakan-akan itu cuma dia yang tulis tapi tidak mempercayai tulisan-tulisan itu. Seakan-akan. Begini, saudaraku begini. Begini, saudara. Pakai ayat-ayat tersebut. Begini, saudara. Saya kasih analogi. Anda datang kepada saya belanja di toko saya. Begitu Anda menyampaikan sesuatu, ingin melakukan pembayaran, saudara kemudian membayarnya dengan uang palsu. Saya punya kewajiban untuk meneguhkan pemahaman saudara bahwa Anda membawa uang palsu ke toko saya untuk membayar barang saya. Saya jelaskanlah uang palsu itu. Demikian. Ini buktinya bahwa ini uang palsu. Ini saya percaya ini adalah uang, tapi palsu, bukan uang asli. Saya percaya. Percaya apa? Percaya uang ini palsu. Saya terangkan kepalsuannya, saya terangkan semua apa yang menjadikan uang yang Anda bawa itu masuk kategori palsu. Bukan berarti saya percaya bahwa uang yang Anda bawa itu uang asli. Saya percaya kitab Anda itu sebagai karangan oleh orang-orang yang tidak dikenal. Saya percaya. Nah, kenapa kita menjelaskan? Saya uraikan pembuktiannya bahwa yang Anda maksud sebagai Tuhan itu adalah Tuhan palsu. Yang Anda anggap sebagai keselamatan itu adalah keselamatan palsu. Oh, yang Anda anggap surga itu surga palsu. Yang Anda anggap rasul itu rasul palsu, nabi-nabi palsu. Saya jelaskan. Bukan berarti saya beriman kepada kitab saudara. Saya percaya kepada kitab saudara, bahwa kitab saudara itu adalah sesuatu yang dituliskan dari hasil penyelidikan, sadur menyadur, jiplak menjiplak antara kitab satu dan kitab yang lain. Itu saya percaya. Iya, jadi intinya kan Abang kan tidak mempercayai itu kalimat-kalimat tersebut. Yes.
Iya kan? Ya. Terus kalau abang tidak mempercayai, kalau abang berdebat terus pakai ayat-ayat tersebut juga itu bagaimana? Sedangkan aku tidak mempercayai itu. Contoh nih, Anda mengatakan bahwa kitab Anda itu adalah firman Tuhan. Nah, dibantah oleh Yesus. Yohanes 17:8. Maka bola apinya ada di Anda. Anda kan beriman tuh. Saya mengajarkan. Anda beriman kepada kitab Anda, tapi saya ngajarin. Di dalam pengakuan Yesus, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusan, berarti aku adalah rasul. Nah, bola apinya ada di Anda. Yesus mengatakan dia hanya rasul, Anda mengatakan dia adalah Tuhan. Mana yang benar antara Yesus atau Anda? Loh, kenapa menggunakan dalil dalam Bible saya? Lah, karena Anda datang mengatakan Yesus itu Tuhan. Al-Quran membantahnya, Yesus pun membantahnya. Ini Abdullah ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba. Yohanes 4:22, aku hamba. Tapi Anda mengatakan dia Tuhan. Kalau saya membantah Anda dengan menggunakan Al-Quran, mana bisa? Tapi kalau Anda dibantah oleh Bible sendiri, dibantah oleh Yesus, nah bola apinya ada di Anda. Jadi begini bang, poin saya yang dapat dari perkataan Bang Suma ini, seakan-akan itu berarti kita mempelajari itu dari perjanjian lama saja, yang ikut itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru kayaknya, menurut saya, pandangan yang abang bicara ini. Begitu ya bang? Gimana? Poin yang saya dapat dari abang bicara ini, itu kita harus ambil dari perjanjian lama, bukan perjanjian baru, begitu. Perjanjian lama yang ada dalam kitab Anda juga itu bukan firman Tuhan. Oh, berarti kalau gitu yang apa nih, yang perjanjian lama ini kan kitab-kitab apa dari ini ya, Yahudi, apa tuh, hukum Taurat, kitab Taurat. Berarti itu tidak ini. Iya juga. Iya, itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Musa itu. Itu terjemahan, entah kitab dari mana diterjemahkan. Yang pastinya dari mana, Bang? Kitabnya dari mana? Sekarang begini, saudara, antara Musa dengan kita itu jaraknya berapa tahun? 3.400 tahun. Siapa yang menjaga kitabnya Nabi Musa sampai sekarang? Dengan tradisi apa penjagaannya? Kalau Al-Quran kan jelas. Tradisi melanggengkan Al-Quran itu adalah hafalan dan tulisan. Nah, kitabnya Nabi Musa ada yang menghafal, ada yang menuliskan. Siapa yang menghafalkan? Siapa yang menuliskan? Ada. Nabi Musa meninggal, kitabnya kemana? Siapa yang melanjutkan? Coba, kalau Al-Quran kan jelas Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, tetapi kemudian Al-Quran sudah dilimpahkan kepada para sahabatnya dengan metode hafalan dan tulisan. Aman kan? Hafalan dan tulisan diteruskan kepada para sahabat, sahabat teruskan kepada muridnya, muridnya sampai kepada Indonesia. Nah, Nabi Musa bagaimana? Kepada siapa dia limpahkan kemudian Taurat? Dengan metode apa? Hafalan? Al-Maidah 48 itu Juma. Gimana? Di Al-Maidah 48. Al-Maidah 48. Apa hubungannya? Ya baca coba di situ. Ya Anda lah baca, coba Anda baca. Wa muhaiminan alaih. Apa? Apa dikatakan di sana? Wa muhaiminan alaih. Artinya? Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Ya Allah. Iya, coba Anda terjemahkan. Apa tuh? Akar katanya wa muhaimini ini apa? Salah kamu, bukan. Akar kata itu apa, Alai? Akar kata. Wa muhaiminin. Akar katanya apa? Akar katanya apa? Apa artinya itu? Mulai. Kalau kamu paham artikan dong. Kamu jangan gitu. Kamu loh, tadi Anda yang membawa nih datanya. Malu. Yang menjaga atasnya. Iya. Akar katanya apa? Yang menjaga atasnya. Atas apa? Ayat 44-nya apa?
Mau menipu dia. Jangan malu dong. Mau menipu Ayo, dia. teman-teman apa? Mau menipu dia, kasihan. Yang mau nipu saya apa kamu? Nah, saya minta akar katanya tadi apa? Yang mau nipu saya apa kamu? Akar katanya tadi apa? Yang wa muhaiminan alaih. Iya, akar kata dari wa muhaiminan ini apa? Dan menjaga atasnya. Akar kata yang saya minta. Kamu jangan nipu dong. Apa artinya? Mati Mija. Orang minta akar kata kok larinya kemana-mana. Aduh, jangan bohong dong. Lah, kok jadi bohong? Emang saya menyatakan apa? Saya menyatakan apa barusan? Empat-empatnya. Apa sih orang ini? Al-Maidah 44-nya coba. Apa sih orang dari ini? atas dulu dong, dari atas. Ya kamu lah yang baca, aku nggak tahu baca. Kamu yang baca. Iya, aku nggak tahu. Iya. Coba kamu baca. Ya Allah. Iya, baca. Coba Ini baca. Room apa? Room Kristen ya? Baca. Oh ya udah, kalau room Kristen ya udah saya tinggal. Kasihan. Kristen. Di mana-mana bahas Bang Suma. Pas ketemu Bang Suma mau kabur. Ini room Kristen. Allahu Akbar, masya Allah. Ya. Ayo, tunjukkan nyalimu. Oke. Nah, silakan Anda baca. Kita bahas siapa yang disalib ya. Ayo. Iya, oke. Coba. Oke. Silakan Anda bacakan Anisa 157. Kalau Ya Anda lah yang baca, kok kamu perintahkan saya. Saya kalau membawa data saya baca sendiri. Saya artikan, saya bacakan. Jangan sekilas. artikan, bacakan dong. Walakin subbihalahum. Bacakan dong, bacakan. Apa artinya? Loh, kok jadi artinya kok? Walakin subbihalahum. Silakan. Lah. Anda baca dulu. Walakin subbihalahum. Baca satu ayat. Baca satu ayat. Berani tidak? Berani tidak. Anda yang membawa data ke sini, Anda terjemahkan, silakan. Oke. Enggak, kamu takut pasti. Takut kamu. Saya suruh Anda baca kok. Walakin subbihalahum, apa artinya? Saya suruh Anda baca satu ayat. Kamu Muslim tidak? Anda baca satu ayat. Kamu Muslim tidak? Baca satu ayat. Ketakutan kamu. Ketakutan apa? Saya minta Anda baca satu ayat. Saya baca. Apa artinya? Saya minta Anda baca satu ayat. Apa artinya? Saya minta Anda baca satu ayat. Tapi nanti Kok jadi saya kamu. Loh, kamu yang ceritain saya di mana-mana seakan-akan kamu bisa Al-Qur'an. Coba kau baca satu ayat, coba. Takut. Semua turun, saya baca satu ayat, semua turun, saya duel 1 lawan 1. Semua Oke, silakan. Enggak usah turun. Ngapain kau suruh turun? Emang kamu siapa? Semua turun, saya baca Emang ayat. kamu siapa? Ferdinand. Ferdinand, emang kamu siapa, Ferdinand? Ferdinand, jangan. Lalu siapa lagi kalau bukan Ferdinand kau itu? Ferdinand. Udah, kau baca. Udah framing. Kamu baca. Kamu kan paham Al-Qur'an. Saya minta kamu bacakan saya, silakan. Ferdinand, sejak kapan saya jadi Udah, enggak usah takut kalau kau ketahuan Ferdinand. Emang kenapa? Emang kenapa kalau kau ketahuan Ferdinand? Emang kenapa? Dikatakan saya Ferdinand. Kenapa kamu takut? Saya tantang kamu semuanya turun. Kita pakai waktu. Kenapa harus turun? Kenapa? Semua turun, kita pakai waktu. Ferdinand, emang kau apa? Bisanya apa kau, Ferdinand? Takut ya teman-teman ya, takut. Kamu bikin aturan sendiri, habis itu kadang orang takut. Baca tadi, Anissa tadi 157. Turun, saya baca satu ayat. Baca aja, nggak usah lebay. Ngapain kau suruh kami turun? Ngapain kau suruh teman-teman saya turun? Kita pakai timer satu-satu, ayo. Biar mereka yang atur timer. Ayo, semua turun, kita satu-satu. Bang Handi atur timer, Bang Handi. Kita permalukan Kristen aneh ini. Framing. Maaf ya, saya sudah di framing teman-teman. Jadi kamu mau mengaku bukan Kristen? Oke, saya sudah di framing. Jadi kamu mau mengaku kau bukan Kristen? Bukan. Maaf teman-teman, dia sudah framing saya. Jadi kamu mengatakan kamu bukan Kristen? Saya Ferdinand, saya Kristen, dia udah framing saya. Terus kamu mengaku apa? Islam? Udah framing saya. Kau mengaku Islam? Kamu ingin mengaku Islam? Kamu ingin mengaku Islam? Kamu ingin mengaku Islam? Udah framing saya dia. Udah framing ya. Mulai. Ya, sabar kamu. Ferdinand. Kamu mau mengaku Islam? Kau ingin mengaku Islam? Kamu mau mengaku Islam? Bukan Ferdinand yang anggota DPR saya. Makanya. Gini aja. Ketawa lagi. Semua turun. Kenapa kau persyaratkan begitu? Sedangkan pendeta yang paling hebat di dunia saja saya tantang, apalagi kalau cuman pura-pura kayak kau itu. Itu ada waktu tuh. Itu ada timer. Saya nggak tahu pendeta.
Lah Anda tahu pendeta, kamu itu Turun, Kristen. kita satu-satu. Kristen yang tidak laku Ya. di Zoom, yang diusir oleh teman-temannya di Zoom karena aneh. Kau itu Sudah aneh. framing, teman-teman. Kamu Maaf, itu maaf, aneh. ini sudah Kamu framing. mengaku bisa bahasa Dia Arab, sudah kau mengaku framing. bisa bahasa Ibrani, kau Dia mengaku sudah bisa bahasa framing, Yunani. maaf, dia sudah Itu. framing. Udah itu ada Ya. timer. Nah, silakan Sudah kau framing. baca An-Nisa 157. Dia Silakan. sudah framing ya. Dia sudah Silakan framing, kau baca. ya. Weh, Kristen laknatullah, nggak usah kau Ya. pura-pura. Silakan. Kamu Silakan. jangan framing dong, tapi kamu jangan framing dulu. Saya tidak framing, kau itu Kristen. Kamu itu kafir laknatullah. Dia Saya itu tahu sudah kau framing. Ferdinand. Saya ngerti Dia kau itu sudah Ferdinand. framing, ya. Yang dulu saya panggil namamu siapa? tuh kan. Senal. Framing. Senal. Oh, Senal. Framing. Yang Framing. jidatnya lebar kayak Bandara Hasanuddin. Bukan cuma ini framing. Ya udah adu ilmu aja, adu Iya. ilmu lu Iya, apa adu ilmu. lah, langsung lah. Dia, Kami butuh dia hiburan. sering Oke. bawa-bawa nama Wakolihin saya, buka inna komal, qatalna pakai al-masiha foto Isa saya, ibn dia Maryam bahas sendiri. Rasulullah. Sabar. Giliran masuk ke sini. Udah tampilkan dulu, tampilkan dulu. Walakin subbiha lahum. Tampilkan dulu, tampilkan, Ya. tampilkan. Kau buka Wa kamera, kau innal tampilkan. ladina- Kamu tampilkan. Kamu buka kamera, kau tampilkan ayatnya. Silakan. Open cam bisa nggak? Dia selalu open cam di tempatnya. Jangan di mute. Bahas-bahas itu. Itu aja terus ayatnya dibahas. Silakan artikan. Udah saya baca satu ayat. Silakan artikan. Kenapa kau suruh saya mengartikan? Kamu apa ini? Kamu ngapain? Kamu minta saya membacakan satu ayat, sudah Iya, saya kamu baca. yang bawa Gantian tema ini. dong. Kamu yang bawa Gantian. tema ini, Silakan Ferdinand. blokir permanen. Saya mute, dia kasih waktu. Ferdinand, kamu yang Saya bawa mute, tema saya ini, mute, dia Ferdinand. mengartik. Kamu yang bawa tema ini, Ferdinand, mengatasnamakan dirimu Islam, padahal kamu itu penyembah Yesus. Karena kamu itu memang stres dari dulu. Kamu ngaku bisa bahasa Arab, ngaku bisa bahasa Ibrani, ngaku bisa bahasa Yunani. Kamu itu orang diusir dari gereja, diusir dari komunitas Kristen. Tidak ada yang senang samamu. Karena kamu itu cuman omong doang, omdo. Ayo, baca. Wah, udah hilang. Iya bang, kabur dia bang. Kristen dia itu teman-teman, dia itu Kristen. Dia itu namanya Ferdinand. Dia itu biasa nelpon saya sampai 3 jam. Ya, menelpon tinggal 3 jam. Pertama dia janganlah bahas-bahas Islam, bahas-bahas Kristen Bang Suma. Habis itu sudah apa nelponnya kayak begitu, nanti ditelepon juga Ahisugi. Jadi kami cerita bertiga dengan Ahisugi juga, kami bertiga kita cerita tentang agamanya dia, jangan saling menghujat dan ujung-ujungnya dia ngamuk-ngamuk. Oh, maki-maki, semua kebun binatang keluar. Ferdinand. Kan Ferdinand Utahayan kan bang? Bukan. Dia ini orang di WA dari dulu, orang lama dia, orang lama. Tapi pernah dia pasang foto dan ternyata itu foto aslinya. Rambutnya botak. Rambutnya botak. Giginya mirip giginya Yuni. Cuman gigi mulut sebesar itu, tapi gigi cuman 3 biji aja di depan. Gigi yang rambutnya serius. hampir punah berarti. Serius. Saking stresnya itu dia di mana-mana buka komal, bawa Bang Suma, pakai foto Bang Suma, cari panggung, tapi tidak ada orang Kristen yang temani dia. Karena orang Kristen bilang orang gila ini. Itu pun An-Nisa cuman surah An-Nisa 157 itu aja bisa dibaca. Kan itu aja terus dihafal. Allahu Akbar. Ferdinand. Oke. Kalau dulu sih kepalanya ditumbuhi kurap. Waduh, kasihan ya. Informasi terakhir Ferdinand ini terakhir ternyata dia sisi manukang ini terakhir. Aduh, parah. Dia ngaku-ngaku. Ada kejadian lucu kan waktu itu. Jadi dia undang saya, dia maki-maki saya di WA.
Wih Suma, kau begini Suma, ayo kau masuk. Di Zoom-nya orang Kristen. Apa dulu itu Bang Handi yang sering kita bertamu? WA FM. WA ya itulah. Salah satunya itu. Jadi dulu kan ada pakai room kan waktu itu kan? Iya betul. Roomnya ini. Nah, dia undang saya masuk ke room di WA di grup Zoom itu. Saya masuk. Di situ ada Sopiatul, ada Herdi, pokoknya punggawa mereka ada. Nah, terus saya masuk kan, obrak-abrik Zoom-nya kan, duguk. Kau kenapa begitu semua? Saya datang di sini karena saya dimaki-maki si Ferdinand. Mana dia? Nah, habis itu si teman-temannya bilang gini, Ferdinand tanggung jawab kau Ferdinand. Kau ngapain kau bawa orang? Kenapa kau lari? Kenapa kau suruh orang berhadapan dengan Bang Suma? Sedangkan kau yang tanda-tanda. Kau ada apa itu? Kau masuk di room sendiri. Kau bawa itu Suma, jangan kau di sini. Jadi dia bawalah saya masuk di roomnya sendiri kan. Dia kan ngaku bisa bahasa Yunani tuh. Saya buka kamera, aku kasih tulisan Yunani, mencret. Oh jadinya nggak dialog di WA FM, jadinya dialog di Zoom sendiri gitu Gurunda? Enggak, dia dibuatkan kamar sendiri, room sendiri. Oh gitu. Jadi saya masuk ke situ, ku buat dia babak belur. Habis giginya ku rontokkan situ, biji matanya ku cabut semua, telinganya ku potong-potong habis. Ususnya ku cincang, pokoknya berdua kami dalam room itu, nggak bisa, nggak berdaya ku buat. Jadi ku bilang sama dia, kau masih mau kasih bikin mau hina-hina saya, hina-hina Rasulullah. Pokoknya dia ampun. Saya keluar di room utama. Ku bilang sama temannya, kau perhatikan itu si temanmu itu si Ferdinand itu. Udah mati kayaknya itu di roomnya sendiri. Kau masuk ke dalam, mati dia itu. Diketawai sama teman-temannya, dimaki-maki habis. Kamu itu ngaku-ngaku nantang orang, tidak bertanggung jawab. Habis itu dia mengadu, tapi tidak ada yang perhatikan. Aduh, malam sekali nasibmu. Nah mungkin dari sejak itu, setelah saya cincang ususnya, ginjalnya itu kubuat perkedel, dia belajar baca Latinnya, An-Nisa ayat 157. Dia belajar mati-matian di situ. Mati-matian dia hafal Latinnya. Makanya dia tadi masuk, apa yang dibaca tadi, saya minta akar katanya dari kata muhaiminan. Masuk ini. Ternyata dia nggak bisa. lucu. Sampai orang kantor kan bilang gini, Dinda masuk itu di komalnya ini, ada yang maki-maki kau di situ bicara sendiri, ada fotomu diperlihatkan. Siapa kan Dek? Coba kirim linknya ke sini. Dikirim ya kan, la haula wala quwata illa. Ternyata si tuyul ini pakai fotonya orang di sana, baru dia bicara sendiri. Iya, cari panggung, dia mau pansos. Halo. Aduh, parah. Jadi dia itu orang stres teman-teman, orang sakit jiwa, gangguan. Siapa namanya tadi 777 itu, si Ferdinand itu nggak cukup satu dia. Kurasa dia lahir prematur. Iya. 4 bulan. Dia 4 bulan badan bagian bawah Gurunda. 5 bulan kemudian baru lahirnya lewat belakang juga. Pas mamanya kentut ternyata dia yang keluar. bukan dari lubang komedo, bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih masih kan begilanya. Iya masih. Ingat nggak Aki waktu kita nelpon bareng-bareng sama dia? Iya. Alamak. Aduh, parah. Jadi dia tuh waktu itu kan dia waktu di Zoom itu dia kan pasang muka tebal. Pokoknya saya ngaku aja bisa Ibrani. Itu intinya. Pokoknya saya ngaku aja bahasa Yunani. Intinya di situ. Jadi saya masuk, ku tantang dia bahasa Ibrani kan. Ku bukalah komal. Ku buka kamera. Ku suruh baca. Teman-temannya ini ngamuk. Karena tadinya dia ngaku bisa Ibrani, begitu kutunjukkan dia tidak bisa au. Jadi teman-temannya malu dia. Temannya akhirnya dia diserang sama teman-temannya. Besoknya dia nantang saya lagi, teman-temannya sudah nggak peduli lagi karena ternyata mereka juga di prank sama dia. Ternyata orang botol, makanya nggak dipakai. Makanya dia nggak mau disebut Ferdinand kan? Malu dia disebut Ferdinand. Saya bukan Ferdinand.
Malu dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Lawak-lawakan aja nih hotel ini semua. Oke, Oke Bang, izin. silakan. Oke, Roni. Tadi User duluan. User, selamat malam. Agama apa, Ser? User. Ya oke, saya. Ya, agama apa, Bang? Selamat malam, Mbak. Iya, malam. Agama apa, Bang? Oh ya, aku ini Kristen, Mbak. Oke, silakan. Ya, saya izin ya. Saya mau gabung, ingin sharing-sharing, tapi saya nggak akan membicarakan Yesus atau di keyakinan saya Tuhan Yesus, karena saya akan membahas bertanya tentang Nabi Isa dan Muhammad saja. Bisa ya? Iya, silakan. Ya, oke. Selamat malam nih, Bang Suma. Iya, malam. Ya, jadi saya mau tanya nih, Bang Suma. Iya. Kan kalau di Al-Quran, siap. Al-Quran itu, ya, Al-Quran mengaku itu ada 4 kitab ya. Yang pertama Taurat oleh Nabi Musa, Sabur, iya. Nabi Daud, kemudian Injil Nabi Isa, iya. kemudian Al-Quran Nabi Muhammad. Oke? Iya. Ya, oke, kita sepakat. Jadi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu berbeda zaman, kan? Iya, betul. Nabi Isa duluan ada. Jadi kalau saya yang seperti saya baca itu Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu jaraknya sekitar 500 atau kurang lebih tahun ya? Iya, kurang lebih ya. Oke. Iya. Nah, kenapa saya tidak membahas Injil? Iya. Karena yang cerita tentang Nabi Isa di Injil dengan di Alkitab yang disebutkan di Nabi Isa itu kan sudah berubah ya, betul nggak? Maksudnya berubah gimana ini, Bang? Tidak sama. Kisahnya tidak sama. Ya, tidak sama. Iya. Iya. Tidak sama. Karena kalau di Injil yang dipakai orang Kristen sekarang itu mereka percaya disalib, bukan Yudas. Terus? Kan? Nah, sedang kisah di Al-Quran itu Nabi Isa itu diserupakan Yudas. Makanya saya menyimpulkan itu sudah berubah kan? Iya. Tapi kalau kita melakukan pendalaman materi, sebenarnya nggak ada yang berubah. Kalau kita melakukan pendalaman materi terhadap itu berubah kan? Kalau kita melakukan fakta kan berubah kan? Karena kalau di kitabnya orang Kristen itu jelas Yesus yang disalib. Tapi ya, kalau di Al-Quran itu, menurut pewarta. Tapi menurut Yesus tidak. Begini, saya bicara fakta yang di Al-Quran. Saya bukan bicara bukan masalah pewartanya, kita bicara ayatnya. Karena ayat di Al-Quran dengan ayat di Injil itu sudah berbeda. Iya kan? Jangankan Quran sama Injil, Bang. Injil sama Injil aja berbeda, Bang. Oh, tidak. Oh, tidak. Nanti saya buktikan loh. Sekarang begini, Pak. Gini, Mas ya. Di luar kita bicara Nabi Isa. Berarti kita di luar ada. Kisahnya Nabi Isa itu di luar ada. Nabi Muhammad itu nanti kisahnya nanti 500-600 tahun di belakang baru muncul. Nah, kalau saya baca Injil dengan kisah di Al-Quran tentang Nabi Isa itu kan sudah berubah. Guru Sasuke dikit ya. Ya, oke. Ya, User sedikit sebelum dilanjut. Yang perlu dipahami fakta yang ada adalah Al-Quran itu turun ketika tokoh nabinya masih hidup gitu. Sedangkan Injil dan Taurat itu turun ketika orang-orangnya sudah mati. Yesusnya sudah tidak ada di bumi, Musanya sudah meninggal gitu kan. Jadi ya, betul. Mantap. Jadi Silakan yang lanjut. menceritakan Nabi Isa yang melanjutkan itu kan murid-muridnya Nabi Isa kalau di Injil ya. Bukan. Begitu kan? Bukan. Ya? Bukan murid-muridnya. Jadi kitab Anda itu ditulis 400 tahun kemudian baru ada Bagaimana? Bible itu
baru ada Bible itu 400 tahun kemudian. Setelah Nabi Isa atau Yesus. Makanya ceritanya itu berbeda-beda, Bang. Antara Matius dan Lukas itu beda-beda. ini cerita apa yang saya bahas ini, Mas? Tentang Semuanya. Penyaliban. Soal penyaliban, penangkapan pun berbeda-beda versinya. Tidak ada yang berbeda, Mas. Semua Tadi apa? murid-muridnya Nggak beda. mengatakan mati. Nabi Isa itu mati di kayu salib. Kalau di Injil, ya. Lanjut Bang Juma. Cerita Yudas saja matinya Yudas saja bertentangan antara pengarang satu dan pengarang yang lain. Itu bertentangan cerita. Jadi gini, Bang Suma ya. Saya kan bahas tadi kisah di Injil sudah berbeda. Sedangkan yang di luar menceritakan kisah Nabi itu di Injil. Nanti 500-600 tahun baru muncul Al-Quran. Nah, kenapa ini sudah cerita berbeda? Ya berbeda karena yang menuliskan Bible itu bukan orang-orangnya Yesus, tapi orang di luar dari Yesus yang menuliskan itu sesuai dengan selera yang pesan. Kan begitu, Bang? Ini tidak ada masalah pesan-pesanan, Mas. Nah, sekarang Yesus memberikan legitimasi enggak terhadap penulis-penulis itu? Dan apa yang dituliskan? Yesus mengaminkan enggak? Itu kan ada perintahnya kalau di Injil itu. Ya, di mana perintahnya? Di mana Yesus merintahkan itu Lukas menulis? Itu setelah Nabi Isa bangkit, dia katakan kabarkan ke seluruh dunia tentang keselamatan. Beda itu. Ini cerita kepada 12 murid-muridnya itu. Nggak ada perintah itu. Itu penambahan. Keselamatan ke seluruh dunia. Itu penambahan itu. Matius 28 itu hanya sampai nomor 15. Begini, saya ini cuma membaca, jadi itu yang saya tahu seperti itu, Bang Suma kan. Nah, saya buka Al-Quran, nah sudah berbeda kisahnya. Iya, Al-Quran Nabi Isanya. Nah, di dalam Bible juga bukan Yesus yang disalib, orang terkutuk. Tidak, tetap Nabi Isa. Nggak bisa. Yesus kalau di Injil Yesus. Iya, sekarang yang terkutuk siapa? Ya? Yang terkutuk siapa? Begini, Mas. Sekarang kita bicara kita kembali ke Al-Quran lagi. Dari 25 nabi. Ya, sekarang kita kembali ke Al-Quran dulu ya. Oke. Saya kembali ke Al-Quran lagi. Dari 25 nabi ya, Bang Suma, yang dikatakan nabi yang suci cuma Nabi Isa. Coba kita buka surat Maryam. Ya, surat Maryam. Di Islam itu bukan cuma Nabi Isa, Bos. Kulu mauludin yulat alal fitrah. Semua yang terlahir itu suci, bukan cuma Nabi Isa. Oh tidak, beda. Loh, oke, izin. Saya menjelaskan. Ini yang saya baca. Coba nanti buka surah 19. Surah Maryam, ya. Iya. Di situ dikatakan nabi yang suci itu cuma Nabi Isa. Saya nggak pernah baca Al-Quran itu, ya. Kenapa? Jadi kita harus kembali begini, Mas. Sekarang kita bedakan saja Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Nabi Isa lahir tanpa bapak, tapi ada ibunya, iya kan? Iya, Bang Sumaya. Cocok. Gimana? Nabi Isa lahir lewat rahimnya, ibundanya ada, tapi bapaknya nggak ada kan? Iya. Terus? Sekarang Nabi Muhammad lahir ada ibunya dan bapaknya. Iya. Terus ukuran apanya? Manusia lahir dalam keadaan fitrah. Semua manusia lahir dalam keadaan suci. Makanya begini, Mas, Bang Suma, kita ini sama. Kelahirannya kita lewat ibunda, tapi lahir dari Saripati karena ada bapak. Sedangkan Nabi Isa itu lahir, apa hubungannya? Dikatakan suci karena Nabi Isa itu bukan dari Saripati, Mas. Nggak ada bapaknya. Nggak ada seperti itu, nggak ada. Loh. Anda ngarang. Katakan, coba Bapak buka yang suci. Ini membedakan, Mas. Kulu mauludin yulat alal fitrah. Semua anak bayi yang terlahir itu suci di dalam Islam. Oh tidak, Mas. Ini dalilnya nih, kulu mauludin yulat alal fitrah. Oke. Gini, Mas. Oke, sekarang gini, Bang. Memang menurut Al-Quran Nabi Isa itu suci, tapi kalau menurut Bible Nabi Isa berdosa, Yesus berdosa. Gimana kalau begitu? Bagaimana bisa berdosa kita, Mas? Makanya baca saja. Oke. Yang coba Mas tolong carikan saya ayat
Ya, satu nabi aja selain Nabi Isa dikatakan suci. Oke, saya akui. Siapa? Nabi Siapa Isa Nabi Isa? Oke, Nabi Isa di dalam Al-Qur'an itu suci. Tapi menurut Bible, Yesus itu pendosa. Wah, bagaimana bisa pendosa? Oke, saya tunjukkan ya. Menyuruh mengambil, bentar, saya tanya. Menyuruh mengambil punya orang tanpa izin dosa enggak? Enggak ada ayatnya Nabi Isa seperti itu. Yesus. Iya, Yesus enggak ada ayatnya. Anda baca di dalam Markus 11 ayat 1 sampai 3. Buka. Apa itu, Mas? Coba. Markus 11 ayat 1 sampai 3. Peristiwa Yesus menyuruh mengambil keledai orang tanpa izin. Ayo. Memang di Al-Qur'an suci Nabi Isa, tapi di Bible tidak. Dah. Mana? Ke perpustakaan. Lanjut lagi. Ini kalau nggak digitukan tuh kemana-mana nanti itu udah. Kayaknya dia ompot ini ya. Enggak tahu saya entah siapa ini. Kalau debat kayak gini parah lah. Ke perpustakaan dulu ya, tinggal tidur. Paling sebel aku kalau debat kayak gini nih. Lanjutlah akhir Jumat. Itu aja dilanjut tuh temanya itu. Menurut Al-Qur'an Nabi Isa suci, menurut Bible Nabi Yesus berdosa, gitu aja udah. Iya, mana beliau? Tunggu beliau. Ke perpustakaan. Perpustakaan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Ayo. Itu mana diperintah izin dulu itu? Apa itu nggak dosa tuh? Suruh ngambil punya orang nggak izin? Mana tadi orang itu? Jadi kalau berbicara mengenai surah Maryam ayat 19 itu, kenapa Nabi Isa dikatakan suci di sana? Untuk membantah tuduhan orang-orang kafir bahwa dia itu lahir dari hasil zina. Pada dasarnya seluruh manusia itu lahir dalam keadaan suci. Itu membantah tuduhan orang-orang Yahudi bahwa ibunya berzina, dan itu masih terekam dalam kitab saudara kok di Matius 1. Bagaimana Maria itu diceritakan bertunangan sama Yusuf dan mau menceraikan tunangannya. Istrinya. Iya, istri. Padahal belum nikah. Belum menikah beliau, tetapi kok bisa diceraikan. Nah, makanya di dalam Talmud disebutkan Yesus itu anak zina. Itu loh. Paham ya? Siapa namanya? Om Poot kayak ini siapakah? Emang Om Poot itu? Kelihatannya sih kalau dari suaranya. Jadi kedatangan Al-Quran itu kemudian dengan cerita itu ya dikarenakan karena orang-orang Yahudi itu menuduh kalau Yesus itu adalah anak zina. Paham ya? Omplot. Bang Sumani masih tanda aja suara orang. Ya suaranya kan dia ketakutan sama saya. Dia bikin dia ini
Dia bikin tantangan debat dengan Bang Suma. Dia batalkan sendiri. Dibatalkan sendiri. Loh, kenapa kabur? Habis itu dia ngomong sendiri. Sekarang dia itu tinggal saking takutnya itu, traumanya itu masih berkepanjangan sampai hari ini. Makanya dia menolak terus. Kalaupun dia ini, makanya dia pakai akun palsu. Suaranya tadi dibuat-buat ini kan, dibuat-buat jelek. Tapi agak gemeter saya dengar tadi itu. Iya. Agak gemetar gitu. Ini disambut dulu nih Roni nih. Ya, izin ya. Asla, selamat malam, agama apa Asla? Asla? Oke, nggak bersuara. Ronim, selamat malam, agama apa? Selamat malam Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gurunda, Zuma, Ustaz Sugi, Bang Kores, Bunda. Malam Bang. Ya Bang Roni. Ini sekedar info Bang. Tadi Iya. saya lihat itu akunnya Julian Arbet itu loh. Itu tuh mitnah Bang Zuma. Dengan kata-kata Bang Zuma mengatakan bahwa Allah dan Muhammad itu satu. Gitu Bang, aku gemes lihatnya itu Bang. Ngeri itu. Jadi mohon sama Bang Kers supaya dipantau lah gitulah, ngeri Bang, fitnahnya ngeri. Dan ada lagi itu di roomnya CP sekarang ada yang niru Bang Zuma gayanya itu. Masalah dilacain gitu Bang. Gemes aku lihatnya Bang. Ya Allah, apa mereka nggak kreatif gitu loh? Niru-niru Bang Zuma gitu kan nggak kreatif sendiri gitu loh. Wah, aku lihatnya dongkol banget Bang. Semua si Julian Arbet tuh Bang yang parah tuh Bang. Ngatain kata Al-Quran itu. Ya itu. Kok bisa gitu? Itu kreatifnya. Sukses membuat umat Islam kesal. Nah, itu. Membuat umat Islam jengkel. Sukses itu. Iya, tujuannya itu kan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah saudara-saudara orang kafir dan saudara-saudara setan itu adalah orang kafir. Mereka adalah menolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Itu jelas itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Dan saudara-saudara setan itu adalah orang kafir. Mereka akan berkongkol untuk menyesatkan manusia dan mereka tidak akan berhenti untuk menyesatkan. Wajarlah itu. Jadi teman-teman, kembali kepada pertanyaan si Om Poot tadi, kalau beliau Om Poot beneran ya. Kenapa Al-Quran kemudian meluruskan bahwa Nabi Isa itu adalah seorang laki-laki yang suci? Karena kalau kita melihat di dalam Talmud Satbat 104b itu, Mana bisa dikatakan suci? di situ Ada Mas, cuma ada aja. Nabi Muhammad dikatakan suci? Tidak ada. Weh. Saya bilang langsung tidak ada. Diam mereka. Weh, mulai yang lain nyundur, lain begini-gini. Saya bilang saya tidak bahas saya tidak bahas Yesus. Saya bahas di sini Al-Quran, Nabi Isa dan Muhammad. Weh. Langsung tanpa ngomong saya dikeluarin. Iyo. Ini saya Fitnah Anda kabur, nggak ada yang ngeluarin. Ada. Halo. Empot, kamu nggak usah gitu, Empot. Gak usah aku malu-malu ngaku, Pot. Kamu nantang saya, habis itu kamu batalin sendiri tantanganmu. Kenapa? Karena kamu minim ilmu, Bos. Enggak, ada saya Mas, ada saya. Halo. Kamu minim ilmu, Pot. Ada. Halo, Bang Suma, ada. Saya tetap Iya. Saya tunggu Gitu giliran dong. tadi Mas, saya tunggu giliran. Kenapa nggak pakai akun aslimu, Pot? Takut? Takut? Tidak. Oh. Saya jelas di situ. Oke, sekarang saya ajarin kamu ya, Bro. Ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi ada kata mamzer. Mamzer itu tuduhan yang diberikan kepada orang-orang Yahudi yang memberikan tuduhan itu kepada Maria. Sehingga di dalam kitab mereka yang saya katakan tadi, itu Yesus dituduh sebagai anak hasil zina. Yesus itu putra pantera yang kemudian berzina dengan Maria. Itu diceritakan di dalam kitab Talmudnya orang Yahudi. Nah,
Yesus yang adalah nabi di dalam iman kami adalah rasul. Di dalam kitab Talmud dikatakan Sabat 104b itu diterangkan dengan kata mamzer, artinya anak zina, anak haram. Maria kemudian dituduh berzina dengan seorang prajurit Romawi bernama Pantera. Itu di kitabnya Yahudi. Maka Al-Quran datang mensucikan beliau. Jangan Anda jadikan itu sebagai hadiah untuk kamu. Tidak. Al-Quran datang bukan untuk Kristen. Al-Quran datang untuk menuduh, untuk untuk kemudian meluruskan tuduhan orang-orang kafir yang membantah kenabian Yesus. Makanya dikatakan innama ana rasulu rabbih liahabalaki gulaman zakiyan. Wahai Maria, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Ini apa ayatnya? Untuk membesarkan kepala Kristen? Tidak. Ini untuk membantah, mengagungkan Nabi Isa yang dituduh sebagai anak zina. Makanya dalam Talmud itu diterangkan itu. Diterangkan bagaimana kemudian Talmud bercerita kalau Yesus itu adalah mamzer. Yesus itu anak zina. Di mana dalilnya? Baca di Talmud Sabat halaman 104, halaman nomor 104, 4b. Sekarang pertanyaannya, Kristen ketika menemukan tuduhan orang Yahudi kepada Yesus, apa pembelaan Kristen terhadap Yesus? Ada. Tunjukkan. Di mana Yesus dikatakan anak lahir ini adalah anak suci? Malah di kitab Anda lebih menghinakan lagi, karena dia dilahirkan dari seorang wanita yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Ini, Bang Suma, oke. Oke, Bang Suma. Ayo. Bang Suma, coba Bang Suma buka Yohanes 13 ayat 13. Apa itu? Yohanes, Nabi Isa katakan saya ini Tuhan, saya guru dan Tuhan. Bahasa Aramnya apa? Bahasa Aramaiknya apa? Bahasa Yunaninya apa? Begini Mas, saya orang Indonesia, Alkitab saya bahasa Indonesia. Saya enggak. Lah percuma Anda jadi pendeta kalau begitu berarti. Saya bukan pendeta Mas. Saya ini jemaat Om-Poot mengaku jemaat biasa kan lucu. Iya, saya kan jemaat saja. Jemaat biasa, saya bukan pendeta Mas. Terus saya hanya membaca 2 kitab. Terus kenapa Anda mengaku mau mengajarin saya? Oke, Anda bikin jadwal, kenapa Anda kabur dari jadwal Anda sendiri? Sekarang gantian ya Mas. Saya silakan. Oke, begini Mas Suma. Saya baca di Al-Quran, dari 25 nabi yang diangkat Allah itu cuma Nabi Isa. Cuma Nabi Isa, kenapa? Iya, cuma Nabi Isa. Coba baca An-Nisa 158. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Kenapa diangkat? Karena dia direncanakan dibunuh. Mereka membuat makar. Terus apa masalahnya? Nah, sekarang coba cermati terjemahannya. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Berarti di mana adalah di situ ada Isa. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak ayatnya? Lucu. Allah mengatakan sudah mengangkat Nabi Muhammad. Ada nggak? Coba. Nabi Muhammad nggak mau dibunuh. Nabi Muhammad tidak pernah direncanakan dibunuh. Memang, saya tanya diangkat. Lah ngapain diangkat? Orang nggak mau dibunuh kok diangkat? Nabi Isa diangkat itu karena ingin dibunuh. Makanya dia diangkat. Begini Mas. Datang Kristen dari barat menyangka bahwa Nabi Yesus itu terangkat setelah dibunuh. Lucu Begini kan? Mas. Begini Mas. Memang dari pembicaraan banyak mengatakan seperti itu, membantah kematian Nabi Isa. Tetapi di surah Maryam dikatakan, selamatlah ketika aku dilahirkan, selamatlah ketika aku meninggal, selamatlah ketika dibangkitkan kembali. Jadi Nabi meninggalnya kapan? Tahap lahir, meninggalnya kapan? Bangkit. Meninggalnya kapan? Kan saya melewati itu. Tolong tunjukkan ayatnya Mas. Di dalam kitabmu Yesus nanti bangkitnya di akhir zaman. Wah, itu kedua kalinya Mas. Itu kenapa dibangkitkan lagi? Kenapa dibangkitkan lagi? Berarti Yesus 2 kali mati. Ini bukan kedatangan Nabi Isa kedua bukan kali. Pula. Coba Bang Suma baca As-Sukruf ayat 61. Kolose 3 nomor 1, Yesus dibangkitkan di akhir zaman. Berapa kali Yesus bangkit? Mas, saya bahas ini Al-Quran Mas. Iya, saya juga bahas kitabmu. Ngapain ku bahas Al-Quran? Kau nggak bacanya pun nggak bisa. Kolose 3 nomor 1, Yesus dibangkitkan di akhir zaman. Berapa kali Yesus bangkit rupanya? Wah,
Wah. Ini Mas, baca 10 pantasan Anda yang takut datang hari diskusi kiamat dengan siapa, saya. Mas? Apa? 10:1. Sesungguhnya turunnya Nabi kenapa? siapa tanda kiamat. Jangan ragu-ragu tentang kiamat itu, ikuti Az-Zukhruf 61 posisi Nabi Isa itu tidak ada bedanya dengan Dajjal. Wah, ngerti? beda, Dajjal siapa? Itu. Gini, saya terangkan sedikit. Kenapa? Diam dulu, saya terangkan supaya orang tidak salah paham. Kenapa? Aduh, diam dulu dong. Biar saya terangkan ya. Tenang. Kenapa saya katakan posisinya itu sama dengan Dajjal? Karena Dajjal itu sebagai tanda akan datangnya kiamat. Nabi Isa juga di situ sebagai pertanda akan datangnya kiamat. Sama-sama, bos. Ngerti? Tanya Bang Juma tuh, kalau saya salah Bang Juma. Benar itu. Benar. Jadi kedatangan Nabi Isa itu sebagai pertanda sudah dekat kiamat. Makanya Nabi kami ini ketika datang mengusir Kristen. Kristen diadili oleh Yesus. Kenapa dia datang kedua kalinya? Karena ada yang terdakwa. Siapa terdakwa? Penyembahnya. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Enyahlah engkau dariku wahai Kristen. Engkau semua Kristen pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, Kristen dilemparkan ke dalam api neraka menyala-nyala kekal. Itu dalil. Wa innala ilmu lis-saah wala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Dan sungguh dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi siap-siap aja. Kalau Nabi kami sudah datang, maka itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Ketika Nabi kami datang, barulah seluruh ahli kitab akan beriman kepadanya. Oh, ternyata Islam Nabi Muhammad ini betul. Ternyata Mesias yang kita tunggu ini ternyata benar-benar Nabi Isa. Sedangkan Kristen di mana? Orang-orang salib ini di mana? Diusir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Matius 7 nomor 23. Orang-orang Kristen diusir dan dilemparkan ke dalam api neraka. Anda mau kemana? Mau kemana? Ingat ya, Kolose 3 nomor 1 itu menjawab asumsi Anda di dalam surah Maryam ayat 33. Di situ ada kata sunegeiro. Sunegeiro artinya dibangkitkan. Jadi Yesus dibangkitkan pada akhir zaman. Sedangkan dalam kitab Ibrani dikatakan manusia mati hanya sekali saja. Itu dalam kitab Ibrani. Manusia ditentukan mati sekali. Berarti Yesus matinya kapan kalau begitu? Nggak mungkin matinya pada saat dia datang. Pada saat dia terangkat itu dia belum mati. Ibrani 9 nomor 27, Allah telah menetapkan bahwa manusia mati satu kali saja. Dan setelah itu diadili, dibangkitkan untuk diadili. Kolose 3 nomor 1, sunegeiro itu artinya dibangkitkan. Yesus dibangkitkan di akhir zaman. Berarti Yesus mati nanti pada saat kiamat, habis itu dibangkitkan. Maka doanya ketika dalam surah Maryam, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dibangkitkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Artinya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut itu belum terjadi pada dirinya, tapi nanti setelah kedatangan keduanya baru dunia dikiamatkan, matilah dia di situ. Begitu kemudian dibangkitkan, Yesus kembali dibangkitkan bersama-sama dengan manusia yang lain. Kata beliau kemudian, wa yauma ub'atu hayya sunegeiro. Jadi Kristen ini sebagai penumpang gelap dari barat tidak bisa kemudian dibela oleh Bible dan tidak bisa dibela oleh Al-Quran. Hanya mengais-ngais, ngais sana, ngais sini, ngais sana, ngais sini, tapi hanya dipijak sama Bible dan dipijak oleh Al-Quran. Begitu 4. Belajar lagi, jangan cuma monolog, belajar untuk diskusi. Kalau perlu berdua dengan istrinya. Jangan bikin jadwal, habis itu Anda ganti lagi jadwalnya, Anda mundur. Karena Anda tahu Bang semua paham Bible. Ingat ya, pelajaran buat Kristen ya, khususnya yang Indonesia. Yesus itu nanti bangkit di akhir zaman. Bangkit nanti setelah kiamat. Itu diceritakan kemudian di dalam kitab Anda sendiri, begitu juga di Al-Quran. Jadi tinggalkan itu ajaran-ajaran yang aneh-aneh dari barat, itu tinggalin aja. Mending kalian ateis.
Karena ajaran Kristen itu adalah ajaran anti Yesus, anti Kristus. Pada saat Anda menyembah manusia Kristus, pada saat itu Anda membantah kekristusan Yesus. Kristus itu adalah manusia yang diurapi, yang ditahirkan, yang ditasbihkan, yang disucikan, yang ditobatkan, yang dibersihkan oleh Tuhan. Itulah yang disebut Yesus ini sebagai Kristus, Mesias. Itu. Siapakah pendusta itu? Bukankah mereka yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Nah, tuh. Yang menyangkal Yesus itu sebagai manusia adalah Kristen. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Jadi kalau orang Kristen menuhankan Yesus, berarti membantah kemudian bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Apa buktinya bahwa Kristen itu anti Kristus? Buktinya mereka mendirikan bangunan, masuk ke dalamnya setiap hari Minggu, lompat-lompat menyembah anak manusia. Itulah bukti. Apa Bang? Apa? Itulah bukti bahwa Kristen ini adalah anti terhadap Yesus. Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim, Eloah, Allah, Allaha. Tetapi Kristen justru mengajarkan menyembah kepada anak manusia. Nah, itulah bukti bahwa Kristen itu adalah anti Kristus. Makanya dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, saudara Ompoot, kalian semua dienyahkan ke neraka menurut Yesus. Tanda-tanda pengajaran nabi palsu adalah memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, dan itu hanya ada di Kristen. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Halilintar. Demikian. Aku bersuara dikit ya. Om Poot, silakan dibuka mic-nya, Bang. Cek cek cek. Kalau Om Poot sudah nggak bisa bertahan lagi, silakan lambaikan tangan. Kameranya ada di sebelah kanan. Jadi ya saya maklumi Om Poot ini orang yang paling ditakuti di dunia ini adalah Bang Suma. Naik dengan nada gemetaran, mencoba untuk nyamar tapi ketahuan. Iya. Orang kentut aja saya tahu kalau kentutnya pales atau masuk nada B atau nada C atau notnya itu tergantung. Saya tahu. Apalagi kalau Anda sudah bersuara. Jadi Anda tidak bisa nyamar kok Bang saya. Iya. Yang udah bertahun-tahun aja ketahuan ya kan. Yang udah bertahun-tahun nggak pernah debat seperti tadi itu ketahuan. Apalagi baru kemarin. Ketahuan. Iya, makanya aku bilang kentut Anda itu pales atau kunci nadanya berlari dari not yang seharusnya itu saya tahu. Apalagi kalau cuma pasul-pasulkan suara, jangan Bang. Saya ini orang. Ada pasul suara. Ini suara asli saya, Mas. Suara asli saya nih ya. Ya udahlah, lanjut aja Bang. Hah? Apalagi? Okay. Ya. Oke. Jadi ya seperti Bang Suma jelaskan tadi itu, akhir zaman itu Nabi Isa yang datang berdasarkan surah Az-Zukhruf ayat 61. Bunyinya, terjemahannya ya, turunnya Nabi Isa pertanda kiamat. Jangan ragu-ragu tentang kiamat itu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Itu kata Az-Zukhruf ayat 61. Oke. Ya, terus? Terus di mana Muhammad? Di mana Nabi Muhammad? Maksudnya? Kan Nabi Muhammad yang datang. Ini ajaran Nabi Muhammad ini. Di mana ayatnya, Mas? Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Ini yang mengajarkan ini siapa? Nabi Muhammad yang mengajarkan ini. Kenapa Anda menerima? Sedangkan di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan di tengah-tengah mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Itu perkataan Yesus. Nah, apa perkataan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel selama 3 tahun mengabarkan Injil? Apa yang dikatakan? Wahai Maria, jangan sentuh aku, tapi katakan kepada saudara-saudaraku, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22, aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Apa jalan lurusnya? Mengimani Bapa yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan, mengimani Yesus sebagai Rasul Tuhan. Jelas itu.
Makanya dikatakan di ayat selanjutnya, Bung, dengarkan dulu. Makanya diajarkan di ayat selanjutnya, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sungguh Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Allah, inilah jalan yang lurus. Teruskan ayatnya ke bawah. Teruskan, lanjutkan ayatnya. Jangan cuma di As-Zukhruf ayat 1. Baca ayat selanjutnya, ayat 62, 63, 64. Apa kata Nabi Isa? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sembahlah Allah, sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4:22. Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Ternyata jalan lurusnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ikuti Isa, menyembah Allah, jangan menyembah anak orang. Ayo, masih ada lagi? Anak orang jangan disembah. Menurut Nabi Isa itu sembah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Makanya saudara Kristen diusir karena Yesus datang mengajarkan menyembah kepada Allah, kalian malah menyembah kepada anak orang. Makanya kalian diusir. Dia kembali ke perpustakaan, biarkan aja dulu dia belajar. Om Poot ini memang perlu 10 kepala untuk mengimbangi saya belajar Bible apalagi Quran. Kalau cuma modal kepalanya itu, mohon maaf Om Poot, nggak sombong ye, tapi memang itu fakta. Masih ada kah? Ini yang mau hadapi saya, ini yang kayak gini. Lama sekali. Aku belum mengeluarkan ilmu pamungkas. Empat. Wassalamu alaikum. Ya, silakan, giliran Anda, Di silakan. mana ada ayatnya Nabi Muhammad dikatakan suci, anak laki-laki yang suci? Ayatnya surat berapa? Di dalam pernyataan beliau, hadis riwayat Bukhari Muslim, kullu mauludin, jelas sekali setiap manusia yang dilahirkan dia berada pada keadaan suci. Jelas itu. Oke, Mas begini. Mas bilang gitu. Mas, Nabi Muhammad itu diberi Al-Quran, ya, bukan hadis. Loh, dia yang diberi perintah. Kena hadis. Hadis itu kumpulan riwayat, perawi-perawi. Hadis itu ucapan beliau. Nah, ada itu kumpulan perawi-perawi. Keputusan beliau. Hadis itu apa? Tidak tahu. Bahkan mukadimahnya mengatakan, jangan engkau meriwayatkan neraka tempatmu. Anda Google di mana? Isa dan Islam. Isa dan Islam. Isa dan Islam. Anda Google Isa dan Islam. Nabi Muhammad itu diberi Al-Quran, bukan hadis. Setidaknya hadis itu lebih valid dibandingkan kitabmu. Kalau kitabmu itu tidak jelas penulisnya. Kalau hadis jelas siapa pengantarnya, dari mana kemana ke siapa jelas. Kitabmu penulisnya nggak jelas. Nabi Muhammad itu dikasih Al-Quran bukan hadis. Betul. Tapi penjabarannya itulah yang disebut hadis. Aduh, nggak ngerti apa-apa, sok ngomong. Nggak ngerti kok, aku bisa ngomong kok nggak ngerti. Oke. Kalau Anda ngerti hadis, saya tanya, hadis maudhu itu maksudnya apa? Kalau kamu ngerti hadis, saya tanya dulu. Katanya kamu ngerti hadis, saya tanya. Hadis maudhu itu apa? Hadis maudhu apa? Al-Quran bukan hadis. Nabi Muhammad diberi Al-Quran bukan hadis. Titik ya. Oke. Nah sekarang ketika diberikan Al-Quran, apakah Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengurai isinya, menjelaskan isi Quran?
Ayo. Lah, pastilah kan Nabi Muhammad yang diberi penjelasan dan uraian itulah yang disebut hadits. Bil bayyinati waz zubur. Begini Mas. Wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Agar engkau menjelaskan, agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka memikirkan. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk mengurai Al-Quran, Rasulullah diperintahkan untuk menjelaskan Al-Quran. Uraian dan penjelasan Rasulullah itulah yang disebut sabda beliau. Sabda inilah yang disebut hadits. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Bung, legitimasi adanya hadits dari sabda beliau. Nah sekarang legitimasi Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus ada nggak dari Yesus? Tak ada kan? Lah itu kamu muridnya yang menceritakan. Legitimasi yang kita minta selayaknya Rasulullah. Khusu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran. Mengetahui kisah sepak terjangnya Nabi Isa. Ya? Ketika ditanya, Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, khusu Al-Quranul Karim min arba'ah. Di antaranya Ubay bin Ka'af. Terimalah Al-Quran dari sahabatku. Namanya bla 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 bla. Sekarang mana terimalah Injil dari Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus? Mana? Mana pengakuan Yesusnya? Diajarkan perintah Nabi Isa. Dia perintahkan kepada murid-muridnya. Mana perintahnya kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus? Mana perintahnya? Beritakanlah Injil. Markus, Lukas. Setelah Nabi Isa bangkit, dia perintahkan kepada muridnya tentang keselamatan. Iya, kabarkan bahwa Yesus itu diutus untuk Bani Israel saja. Oh tidak, salah. Mana dalilnya? Pengakuannya dia diutus untuk seluruh manusia. Mana dalilnya? Ya, kabarkan seluruh dunia, Mas. Dalilnya, kalau diberitakan bahwa Nabi Isa diberitakan, kami sudah memberitakan ke seluruh dunia bahwa Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Dia adalah Nabi dan Rasul. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami sudah memberitakan, Anda kalah. Kami sudah memberitakan itu. Tapi memberitakannya bahwa Nabi Isa atau Yesus itu untuk seluruh manusia mana? Ada semua di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di mana? Tunjukkan satu dalil. Kalau Yesus mengajarkan aku diutus untuk seluruh umat manusia, mana dalilnya? Ada di Matius, Markus, Lukas, Mas. Satu saja, Bang Ompot. Kalau ada satu, saya berhenti menjadi apologet. Saya lebih pilih jadi artis aja di Dubai. Kalau ada, satu aja. Mana? Tunjukkan ke saya. Satu. Jangan dua, jangan tiga. Bahwa Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana? Wah. Berat ini. Bukan seperti wah. Masalahnya saudara, masalahnya ada pengakuannya. Masalahnya ada. Saudara Ompot, masalahnya pengakuannya ada. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Bantah pengakuan Yesus itu. Kalau dia sudah membatalkan pengakuannya dan mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia, bantah. Tapi itu mana dalilnya? Nabi Isa diangkat Allah. Sekarang dalilnya mana? Sekarang dalilnya mana? Perintahnya seperti itu, kabar. Nah, sekarang dalilnya mana? Kalau dia aku diutus kepada seluruh umat manusia, mana dalilnya? Mana, Bung? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Waktu masih hidup dan setelah Nabi Isa wafat. Saya akan bedakan kalau memang ada pengakuannya, tunjukkan. Mana? Oke, Mas. Saya akan kirim. Kita pribadi saja. Nomor HP-nya Mas Bang Suma berapa? Saya catat. Kan ada nomor HP ku samamu. Iya, saya catat. Lucu ente ini. Udahlah Bang. Ini orang nonton kita 3.000 di YouTube itu lebih 10.000 yang nonton kita sekarang ini. Tolong tunjukkan pengakuan Yesusnya. Yang saudara, Bang Suma sebut tadi itu sebelum Nabi Isa wafat. Oke. Yang saya minta pengakuan pembatalannya. Bahwa dulu dia mengaku, setelah dia terangkat dia mengaku lagi bahwa dia untuk seluruh manusia. Mana dalilnya? Nah dalilnya itu kabarkan ke seluruh dunia tentang keselamatan. Ke seluruh dunia. Kabarkan ke seluruh dunia. Kenapa dikabarkan ke seluruh dunia? Karena Bani Israel memang sudah berpencar ke seluruh dunia. Berarti iya tahu di negara manapun. Tahu. Sebab Bani Israel sudah berpencar ke seluruh dunia. Baca Yehezkiel 4
4. Baca Yeskil 4 nomor 15, nomor 12, nomor 15, baca. Di situ Tuhan mengatakan bahwa sepertiga dari Bani Israel sudah dibuat berpencar ke seluruh dunia. Maka Yesus memerintahkan muridnya ke bangsa Israel yang sudah berpencar ke seluruh dunia. Menjadi apa? Menjadi murid, bukan menjadi hamba. Belajar bang, belajar. Begini Bang Suma, begini. Apa lagi? Saya minta dalilnya mana? Saya membahas Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ya, saya tidak membahas Yesus. Saya membahas Nabi Isa di Al-Quran. Saya nggak mau Kalau bahas. Nabi Isa sudah final. Ya, terus? Sudah final. Nabi Isa itu adalah nabi dan rasul yang khusus dikirim kepada Bani Israel. Ketika dia disidang oleh Allah di padang mahsyar di hari kebangkitan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau wahai Nabi Isa yang mengajarkan kepada orang-orang Kristen menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada Kristen untuk menuhankan diriku, tetapi aku mengajarkan apa yang menjadi hakku. Tahu katakan itu ayat di Al-Quran, ayat di Injil tidak seperti itu. Ada Yohanes 12 Yohanes 4 nomor 22, aku menyembah dan hidup kekal itu. Yohanes 17 nomor 3, menyembah, mengenal Tuhan satu-satunya yang mengutus Yesus dan mengenal Yesus sebagai rasul. Itu hidup kekal. Maqultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku mengenal apa yang aku sembah. Kalian mengenal kalian menyembah apa yang tidak kalian sembah. Bahkan uraian daripada Al-Quran yang mengatakan aku menyembah apa yang aku kenal, uraiannya jelas ketika dia mengatakan bahwasanya dalam Yohanes 4 nomor 22, di situ Yesus menyembah kepada Tuhan. Ketika Al-Quran mengatakan, saya mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Allah ini adalah Tuhan kita, kata Yesus. Kata Nabi Isa juga. Anda sendiri nyembah Yesus itu ilmunya dari mana? Kesolan nih? Saya awalnya ya membaca Injil ya. Di situ Tuhan Yesus, tapi saya membahas Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu di Al-Quran, karena Al-Quran tidak mengakui ketuhanan Nabi Isa di Injil ya. Dia hanya sebatas nabi. Makanya saya di kitab Anda juga dia hanya nabi? Iya, nabi dan Tuhan. Nabi dan Tuhan. Tuhan dengan Tuhan beda. Tuhan baca. Tuhan dan Tuhan itu beda. 13, bukan Tuhan. Apa Tuhan dikatakan di sana? Apa yang dikatakan Yesus di sana? Saya kasih tanya, apa mujizatnya sehingga kami percaya bahwa Nabi Isa itu Tuhan? Nah, dari 25 nabi cuma Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, dan itu hanya Allah yang bisa. Iya. Apakah? Jangan Anda mengatakan seperti itu. Ada. Kenapa di dalam surah Al-Baqarah daging sapi pun bisa kemudian menghidupkan orang mati? Wah, tidak masuk di akal. Dari mana itu? Ayat abal-abal itu Mas. Yang apa yang nggak cocok abal-abal, yang cocok diambil dasar kiri. Iya, silakan Anda boleh ketawa, tapi saya Yesus ketika membangkitkan orang mati ngaku utusan atau ngaku Tuhan? Ya Tuhan dong, kan dia punya kuasa. Oh Tuhan, coba Anda baca di dalam Yohanes 11 tuh. Coba Anda baca. Yohanes 11 ayat 41 42. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena banyak orang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan setelah itu Yesus berteriak dengan nyaring, Lazarus bangkitlah. Kemana ngaku Tuhan? Jangan tipu-tipu. Makanya Bapak baca Yohanes 13. Aku di guru. Yang saya tanya tadi, ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia bersaksi utusan atau Tuhan? Wah, Mas nggak ngerti ya. Saya katakan begini Mas. Saya tanya tadi sama kamu, ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia bersaksi utusan atau Tuhan? Tuhan. Oh Tuhan, di mana ayatnya? Ayo, di mana ayatnya? Ini Yohanes 13 ayat 13, Bapak. Yohanes 13 itu tidak sedang membangkitkan orang mati, jangan ngaco kau. Bukan,
Di situ dia mengatakan Nabi Aduh, kau ini enggak. Baca dulu lah. Yang saya tanya, ketika Yesus membangkitkan orang mati, itu dia ngaku utusan atau ngaku Tuhan? Anda ngaku tuh? Makanya berbeda. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Parah ini, parah. Parah. Beda memang ruhnya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Tidak ada yang Nabi Muhammad menghidupkan orang mati. Ini ya, saya bukakan Yohanes. Ini dia menipu ya. Terus dia menipu. Yohanes 13 ayat 13. Ini tidak sedang membangkitkan orang mati. Betul memang. Hanya katakan aku nih. Nah iya, kalau betul kenapa kamu pakai? Yang saya tanyakan ketika Yesus membangkitkan orang mati. Nih saya bacakan Yohanes 11. Ngawur aja ini, tipu-tipu nih ya. Ini ayat membangkitkan orang mati nih. Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Bukan Tuhan dia. Anda bilang bukan Tuhan, sekarang saya suruh baca Anda Yohanes 13 ayat 13. Oh, saya rasa kupingmu nggak budek ya. Tadi kan saya nanya, ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia bersaksi sebagai apa? Di ayat ini tadi, di ayat yang saya baca ini, ayat yang saya baca ini tadi loh, ayat yang saya baca ini tadi, dia ngaku utusan atau Tuhan? Yohanes 11. Tuhan. Oh, oke, Tuhan ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Oke. Saya katakan memang dia Tuhan. Dia orang ini mampu menghidupkan orang mati, Mas. Nih, coba dibesarin Bang Sadli. Biar melek matanya Bang Sadli. Nih, biar melek matanya nih. Nih, biar melek mata dia nih ya. Mana nih orangnya nih? Biar melek matanya. Ini ya. Kalau nggak nipu nggak laku. Kalau nggak nipu Yesus nggak jadi Tuhan. Nih saya tunjukkan ayatnya. Anda kan tanya tadi ini Yesus. Yang saya tanyakan peristiwa Yesus membangkitkan orang mati, dia bersaksi sebagai apa? Anda katakan sebagai Tuhan. Tapi di sini nih mengutus aku. Dasar saya mengatakan. Kamu ditanya apa? Nih. Ayatnya di Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 Yesus tidak sedang membangkitkan orang mati. Betul. Nah, Tapi dia kenapa kamu pakai? Yang saya tanyakan peristiwa ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia bersaksi sebagai apa di sini? Menghidupkan orang mati, hanya Nabi Isa bisa menghidupkan. Karena dia punya ruh Allah tidak sama seperti ruh. Jadi kalau tidak tipu-tipu, Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Makanya dia itu melakukan tipu-tipu. Padahal di kitab dia sendiri jelas dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Nih saya baca dari atas nih ya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ya, terus dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Nih, ini membangkitkan Lazarus, dia ngaku sebagai utusan. Kenapa Anda katakan sebagai Tuhan? Kau tipu-tipu di sini. Kalau nggak nipu, Yesus nggak bisa jadi Tuhan. Lanjut Bang Juma. Boleh saya jawab. Boleh saya jawab. Yesus itu guru dan boleh saya jawab. Halo. Boleh saya jawab? Iya, silakan. Boleh saya jawab? Yesus itu diutus sebagai firman Allah itu sendiri. Sesuai dalam pasal Yohanes ayat 1. Ya? Diutus sebagai manusia. Diutus sebagai manusia. Diutus sebagai manusia atau sebagai firman? Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Allah sendiri. Yang diutus itu adalah firman Allah. Allah mengutus firman. Ilmu dari mana lagi yang Anda dapatkan itu? Ilmu dari mana Anda dapatkan? Ilmu dari mana baca Yohanes ilmu pasal dari 1 ayat 1. mana? Yohanes pasal 1 ayat 1. Apa itu? Apa?
Apa di situ? Apa di situ? Logos itu adalah teos. 13. Lego, dengarkan. Logosnya jadi teos, teosnya jadi logos. Teos apa teos? Tunggu dulu. Ini baca biar Teos kita jadi paham. daging. Teos Pada jadi mulanya daging. adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bang Zuma noise. Bang Carlos monitor. Bang Zuma. Gantian kah dengan Carlos? Halo. Ya, Kok di mute? Bang tunggu, Bang Zuma saya mute karena noise. Kok di mute? Noise Bang Carlos. sabar. Carlos. Enggak noise lagi kan? Saya yang bicara Udah aman, Carlos. Bang. Gantian dulu Udah. Carlos. Oke, gantian. Silakan, gantian. Biar saya baca. Pada mulanya adalah firman. Bentar dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Oke, berarti Tuhan itu sendiri yang jadi daging. Iya, betul. Oke. Setelah jadi daging, setelah firman yang adalah roh ini menjadi daging, siapa yang memberikan roh kepada daging tersebut? Firman itu sendiri, Allah itu sendiri, kuasa Allah itu sendiri. Tadi si roh kenapa ini? Si roh tadi sudah jadi daging. Si roh tadi sudah roh yang kau sembah itu sudah jadi daging. Pertanyaannya siapa yang memberikan roh? Allah itu maha Allah itu sendiri, Allah itu sendiri telah menjadi manusia. Setelah dia jadi daging, Allah bedakan. Allah yang menjadi manusia. Tuhanmu setelah menjadi daging, siapa yang memberikan si daging ini roh? Jawab. Allah itu sendiri telah dia sudah jadi daging. Mengambil rupa manusia. Daging dia sudah jadi daging. Tapi rohnya dia sudah dari mana itu telah menjadi manusia? Apalagi Yesus aja. Yesus ini bisa nggak memberikan roh? Jangankan memberikan roh, kehidupan kekal dia bisa memberikan. Saya tanya, Tuhanmu yang adalah Theos ini sudah jadi daging kan? Betul? Iya, itu firman itu telah menjadi manusia, apalagi? Allah menjadi daging, bukan jadi manusia, jadi daging. Nah, Iya, pertanyaannya, menjadi manusia daging. jadi daging. Bahasanya itu bukan jadi manusia. Daging bisa jadi dia adalah daging sapi, daging ayam, daging kambing, daging menumpang, dia kanker bisa jadi. Manusia bukan daging sapi. Original teksnya kita mau itu. Daging manusia bukan daging sapi. Tapi tidak dikatakan sebagai daging manusia, paman. Dikatakan daging aja. Manusia, ini kan yang dikatakan di sini. Tidak ada dikatakan telah menjadi manusia, bukan jadi daging di sini. Firman yang telah menjadi manusia, otak kau lah itu apa? Dia jadi daging. Pertanyaan saya, daging ini supaya dianggap manusia bukan bangkai, bukan mayat. Siapa yang memberinya roh? Pertanyaan saya. Ya kalau Bapak baca Injil ya jelas Allah dong, Bapak di surga. Bapak itu sudah jadi daging, Paman Sam. Iya, Bapak di surga, di dunia. Bapak di surga sudah jadi daging. Alamak. Iya, wujudnya Yesus di dunia. Sebelum dia menjadi Yesus, dia jadi daging dulu. Pertanyaannya siapa yang memberinya? Ya, siapa yang memberikan roh? Siapa yang memberikan roh? Begini Bang Suma juga waktu menjadi daging masih di rahim sudah ada ruhnya. Itu ruh ciptaan Allah. Bang Suma bisa hidup mati. Bukannya Tuhanmu sudah jadi daging. Tuhanmu jadi daging. Tuhanmu jadi daging. Iya. Siapa yang kasih roh? Jadi manusia. Siapa yang kasih roh? Jadi daging. Siapa yang kasih roh? Ya, tentu bapaknya dong. Loh, bapaknya sudah jadi daging. Alamak. Makanya apa? Bang Suma tidak paham siapa itu Allah Bapa, Allah manusia itu siapa? Loh. Pada mulanya adalah logos bersama Theos. Theos ini siapa? Bapak kan? Iya. Bapak jadi daging. Setelah Bapak jadi daging, lalu yang memberikan roh kepada daging tadi siapa? Ya, Bapak itu tetap ada. Bagaimana caranya masih ada? Ya, wujudnya manusia. Kok masih ada? Apanya yang masih ada? Sukran, ukhti ayah. Apanya yang masih ada? Statementnya dia sudah jadi daging,
Tuhanmu Dewa Theos itu sudah jadi daging, weh. Allah itu maha kuasa, Allah bisa menjadi manusia. Sudah jadi daging dia, Bung. Udah jadi daging. Manusia tidak bisa menjadi Allah. Dia sudah jadi daging. Dewa kamu itu jadi daging. Pertanyaannya, setelah dia menjadi daging, siapa yang memberikan roh kepadanya? Lah sudah jadi daging, sudah jadi manusia itu sudah ada rohnya. Aduh. Tuhanmu itu yang tadinya roh jadi daging, bukan jadi roh. Pertanyaannya kan dia tidak jadi manusia, dia jadi daging, jadi sar dalam bahasa aslinya. Yang Belum tentu. Nanti dia diberi roh. Setelah dia diberi roh, saudara, saya tanya sama Muni. Ompot, saya tanya, apakah janin di dalam tubuh manusia itu bersamaan ada dengan roh atau daging dulu baru roh? Kalau sudah jadi manusia berarti ada rohnya dong. Pertanyaan saya, janin di dalam tubuh manusia usia 2 bulan, apakah sudah ada roh di dalamnya? Kalau dia sudah hidup, Mas, kalau Mas sudah tahu itu janin sudah hidup. Pertanyaan saya, janin yang ada di dalam tubuh manusia usia 2 bulan, apakah sudah ada roh di dalamnya atau belum? Ya belum dong, karena belum. Nah sekarang logos itu adalah Theos yang adalah roh. Roh ini berubah menjadi daging. Oke? Pada hari pertama dia sudah jadi daging, hari kedua, ketiga, dan sampai keempat. Nanti bulan keempat baru ada roh di dalamnya. Pertanyaan saya, daging yang adalah Theos tadi ini dari mana rohnya? Ya kan sudah bentuk, sudah 4 bulan. Kan dia jadi daging tadi, jadi daging selama 3 bulan. Bulan keempat baru ada roh. Rohnya dari mana? Ya rohnya dari Allah Bapa toh. Allah Bapakmu itu sudah jadi daging. Oh salah, ini salah pengertian. Gimana ini? Yohanes 1:14. Salah, ini salah pengertian. Theos itu telah jadi daging. Anda pikir Allah telah supaya dia jadi manusia, supaya dia jadi manusia, dia ada roh. Kalau dia tidak ada roh di dalamnya, maka dia bangkai, mayat. Ternyata daging ini dikasih roh. Siapa yang memberikan dia roh? Ya Allah toh Bapa. Bapak tadi sudah tak mampu apa-apa, dia sudah jadi daging, Cak Ayo. Itu dalilmu. Itu dalil kitabmu. Yohanes 1 nomor 14. Saudara Empot, Yohanes 1 nomor 14. Dan firman itu, Theos itu telah menjadi daging. Ayo. Setelah menjadi daging, ya ini justru sulap. Ini justru sulap. Wah. Loh, justru sulap. Kalau dia jadi daging, sudah jadi daging, terus ada lagi dia lagi yang meniupkan roh. Gimana ceritanya daging meniupkan roh? Nggak bisa. Tuhanmu yang adalah Theos roh daging itu meniupkan roh, salah. Lalu dari mana rohnya? Rohnya kan dari Bapa, ditiupkan roh. Bapak sudah jadi daging, Cak Ayo. Iya, tapi belum lengkap wujudnya. Nanti berapa bulan hidup baru. Aduh, parah ini. Gimana ini? Pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Theo. Firman adalah Theo adalah Pire yang adalah Theo ini, roh ini telah menjadi daging. Selesai, tutup perkara. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Daging, kau tidak bisa hidup daging kalau tidak ada roh di dalammu. Siapa yang meniupkan roh ke dalam daging tadi? Siapa? Ya, Allah toh, Bapa toh. Bapak sudah jadi daging, Cak Ayo. Ini tidak salah pengertian ini. Loh. Tadi daging semua. Kalau Allah sudah menjadi manusia bentuk daging, Allah sudah tidak ada. Salah. Anda pikirannya sangat. Lah. Ini yang menjadi daging ini siapa? Memang Tuhanmu ada berapa? Tuhannya membelah diri. Tuhanmu ada berapa, bro? Dewa kau itu ada berapa? Satu. Yang satu ini jadi daging loh. Setelah dia jadi itu. Lah, kamu ingin memahaminya seperti apa?
Kan Allah Maha Kuasa, Allah menciptakan menjadi manusia. Allah Setelah menciptakan dia menjadi daging, dia sudah tidak maha kuasa. Dia terpenjara oleh kedagingan. Dia terpenjara oleh kedagingan. Tuhanmu, dewamu itu sudah jadi daging, nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Mas, begini Mas ya. Coba Bapak semua baca surah Nisa 105. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Nah, kenapa? Apa itu? Kenapa jadinya ke Al-Quran? Kalau Al-Quran, Nabi Isa dan Allah itu berbeda. Yang menjadi daging itu ciptaan. Yang menjadi Isa itu ciptaan Tuhan. Sedangkan di Anda yang menjadi Yesus itu adalah Tuhan Anda sendiri. Tuhan Anda menjadi manusia daging. Pertanyaannya, siapa yang meniupkan roh ke dalam daging ini supaya dia hidup jadi manusia? Siapa? Siapa? Papa siapa? Ya Allah, Bapak. Allah Bapak. Tuhan Anda sudah jadi daging, Cak Ayu. Tetap ada. Wah, ini. Loh, kok tetap ada? Berarti Tadi Tuhannya Tuhan- membelah diri gitu. Iya. Anda memahami, Tuhan Anda Allah ada Bapa berapa emang? sudah jadi manusia daging, Allah Bapak tidak ada. Salah. Tuhan Anda ada berapa rupanya? Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda berapa? Satu. Nah, yang satu ini yang menjadi daging atau cuma setengah? Hah? Begini Mas. Baik. Mas semua, Allah itu bukan cuma manusia yang diciptakan. Ada binatang bermacam-macam. Jangan kemana-mana, ini konsep ketuhanan. Ini konsep Memang. ketuhanan Anda. Iya, saya pahami. Jangan kemana-mana. Semua ini Tuhan Anda memahami cuman kalau siji. Allah menjadi daging Bukan manusia, itu Allah bukan sudah ada. loro, Itu bukan salah. tolu, bukan Itu pampat, pemikiran bukan salah. 5, bukan 6, bukan 7, 8, 9, 10, bukan. Tapi siji. Siji iki jadi daging. Oh, udah jadi daging kok bisa lagi ada yang lain niupkan roh. Iya, karena Piye Allah itu, Bapa Mas? ada. Loh, Tuhan Anda satu, yang satu ini jadi daging. Anda punya satu ekor sapi, berubah jadi monyet. Masih ada sapinya? Tak ada, Cak Ayu udah Mas. jadi monyet. Di Injil dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ruh, itu satu. Itu yang kalian tidak percaya. Jadi Itu susah. konsepnya, berarti Tuhanmu tiga. Iya. Tidak, satu. Kalau satu, yang satu ini jadi daging, betul? Iya, karena dia maha kuasa. Allah menciptakan. Setelah yang satu yang maha kuasa jadi daging, apakah sang daging ini masih maha kuasa? Ya, masih Allahnya masih ada, daging tetap ada. Kau yang tidak Tadi yang satu ini menjadi daging atau cuman sepotong yang menjadi daging? Allah itu maha kuasa, Mas. Dia menjadi manusia. Dia Iya, wujudnya saya itu. tanya yang maha Berarti Allahnya kuasa masih ini. ada. Jangan berpikir kalau Allah sudah menjadi manusia, Allah tidak ada. Oh, salah. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Theos mengosongkan dirinya menjadi manusia daging. Tak ada lagi. Sudah jadi manusia. Nabi. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu yang adalah roh, Tuhanmu yang adalah roh jadi daging, siapa yang menciptakan roh di dalam tubuhnya? Jawab. Allah Bapa tuh. Allah Bapa sudah jadi daging, Cak Iya, tapi Ayu. Allah Bapa tetap ada. Bukan berarti dia jadi daging manusia. Dia Allah Bapa ada tidak menjadi Wah, daging. Alamak. Yang menjadi daging ini siapa? Yang menjadi daging ini siapa? Iya, kalau di Injil kan Yesus. Yang menjadi daging ini siapa? Atau Nabi Isa. Kalau kita baca Kenapa larinya ke situ? Nabi Isa itu ciptaan. Semisal penciptaan Nabi Isa, dia ciptaan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya ini adalah Tuhan Anda yang satu setelah menjadi daging masih ada Tuhan sepotong atau Tuhan pasti utuh, masih ada. utuhnya itu sebagai daging kan? Utuhnya sebagai daging kan? Oh tidak, tetap masih ada Allah Bapa, masih ada. Mati meja. Jadi Tuhan Anda ini ada berapa? Tuhannya amuba kalau gitu, membelah diri. Satu Tuhan Anda kan? Jadi satu begini, Tuhan dengar. Anda. Oke. Jadi begini dengar ya Mas Umar. Saya yang saya percaya Allah itu menjelma menjadi manusia. Menjelma. Dengar dulu, belum selesai. Allah menjelma menjadi manusia. Wujudnya itu Yesus, Tuhan Yesus atau Nabi Isa di Al-Quran. Jadi Allah yang sesungguhnya ada di surga. Begitu saja gampangnya. Anda menjelma jadi babi ngepet. Apakah Anda masih ada atau yang berubah babi ngepet? Tahu yang jadi babi ngepet. Oh bicara kok yang babi ngepet. Iya, ini kita ibaratkan nih. Misalnya Anda ini kan manusia, ya kan, berubah jadi babi ngepet.
Apakah manusianya masih ada atau babi ngepetnya yang ada? Itu namanya menjelma. Saya bukan tukang sulap, Mas. Saya bunda punya kuasa. Hanya Allah yang punya kuasa. Allah Nah ini saya tanya. Iya. Ya, kalau sudah berubah jadi babi ngepet, maka orangnya sudah tidak ada. Yang ada adalah babi ngepet. Itu namanya menjelma. Iya, kau yang berubah jadi babi ngepet. Ya nggak apa-apa, berubah saya nggak apa-apa, berubah jadi babi ngepet nggak apa-apa. Iya. Tersinggung. Itu kau memang. Kau berubah jadi babi ngepet. Kan Anda, kalau Anda tersinggung, seharusnya Anda tidak mengatakan Tuhan menjelma. Karena yang bisa menjelma itu hanya siluman. Wah. Gitu loh. Itu Iya, Tuhan nggak menjelma, Tuhan. Tidak ada para nabi mengajarkan Tuhan menjelma, itu nggak ada. Hanya di Kristen yang mengatakan Tuhan menjelma. Masa siluman bisa menjelma? Iyalah, tapi itu iblis. Menjelma itu istilah untuk siluman, bukan Iya, untuk Tuhan. Kita Mas, ya. Di mana di kitabmu dikatakan Tuhan menjelma? Bicara siluman. Orang bicara Allah menjadi manusia. Bisa kah? Nah, kan tadi Anda mengatakan menjelma. Menjelma itu hanya bisa dipakai untuk siluman. Allah Maha Kuasa, Gitu loh. Mas. Ya. Dia mau menjelma jadi apapun bisa. Nah, kan Anda ngomong menjelma, berarti dari menjelma itu, ya, misalnya Anda mati, berubah jadi vampir, nah, itu menjelma jadi vampir namanya. Oh, jadi babi ngepet saja kau, nggak ngerti kau. Bodoh kau. Kalau manusia saja marah disebut menjelma, bagaimana pencipta langit dan bumi? Makanya kalian itu kekal di neraka. Anda saja tidak terima dikatakan menjelma. Cuma monitor Bang Juma. Bisa gantian kah? Sabar, Bang. Anda saja tidak terima disebut menjelma. Bagaimana pencipta kita ini? Anda sebut menjelma menjadi daging. Apa memang apa? Padahal itu cuma karangan penulis yang tidak dikenal menjadi namanya. manusia. Saya tidak punya kuasa semua. Setelah dia menjelma menjadi daging, apakah sang daging masih maha kuasa? Iya dong, karena ruhnya berbeda, ruhnya ruh Allah. Di mana daging ini bisa maha kuasa? Di mana si bayi ini? Di mana dia berkuasa si bayi? Kita ambil aja pada saat dia bayi. Jadi manusia sudah lengkap, sudah utuh, Ya, sudah pada lahir. saat dia bayi apa yang dia kuasai? Nenen ibunya. Apa yang dikuasai? Nenen ibunya. Ya kan Tuhan Anda nenen. Lukas 11:27. Nenen. Berbahagialah tete yang engkau isap. Itu Yesus itu. Yesus berbahagialah. Maryam. Ya itu dia, makanya mana dia maha kuasa kalau begitu? Kalau dia tidak netek dalam satu hari nangis dia. Iya, karena dia menjadi manusia, Mas. Ya, tapi katanya maha kuasa. Betul. Nanti sama-sama, kalau maha kuasa harus nenen kemana? Masa maha kuasa begini? Dia apa? Dia nenen, Bang Pot. Dia nenen bukti bahwa dia tidak kuasa. Karena Tuhan yang maha kuasa tidak butuh nenen. Itu menurut kau semua. Jadi Tuhan itu butuh nenen? Jelaslah, karena menjadi manusia harus nenen. Lah berarti dia tidak maha kuasa. Pot, kupikir kamu itu berisi, ternyata kayak gini. Jangan samakan, Mas. Bang Juma Ya, monitor kita bisa semua gantian nenen, Bang Juma. semua pun nenen, ya sama. Ya saya bukan Tuhan. Berbeda dengan Dewa Yesus. Dia Tuhan. Katanya tadi maha kuasa. Saya nenen karena saya tidak maha kuasa, Bang. Sementara Tuhanmu itu yang menjelma menjadi manusia, katanya maha kuasa. Kenapa dia netek kalau dia masuk maha kuasa? Dan menjadi manusia, Mas. Berarti dia tidak maha kuasa, Ayo. Jangan dulu dihubungkan maha kuasa, Mas. Kalau Allah menjadi manusia, berarti Tadi katanya maha kuasa Tuhan Anda tuh. Karena dia maha kuasa, maka dia menjadi daging. Oke, saya tanya, ketika dia menjadi daging, bisa enggak dia tidak netek? Wah, enggak bisa, karena dia manusia. Berarti dia tidak maha kuasa. Saya tanya, Mas Suma. Kalau dia maha kuasa, dia harus nenen kemana? Saya tanya. Jawab. Loh, kalau dikatakan maha kuasa, dia tidak butuh makhluk. Ayo. Wah. Alah, itu pemikiran. Masakan Anda katakan maha kuasa tapi dia butuh tete? Kan menjadi manusia, Mas. Iya, justru karena
Karena dia maha kuasa, makanya dia tidak bisa menjadi daging. Iya. Karena kapan dia menjadi daging, dia sudah tidak bisa maha kuasa. Bayangkan kalau sampai Yesus tidak netek 1 minggu, busung lapar dia. Ya pasti Coba. makanya dia harus netek karena Makanya dia tidak bisa jadi manusia. Tuhan itu tidak bisa jadi manusia karena Tuhan itu maha kuasa. Yesus kalau dia tidak dibersihkan sama ibunya, mandi dia. Apakah ini disebut Tuhan? Ini yang Anda sebut maha kuasa. masih bayi itu belum. La haula wala quwata illa billah. Sampai dia besar. Berarti Tuhan Anda itu pernah saatnya dia menjadi bukan Tuhan. Karena yang disebut Tuhan itu selamanya Tuhan dan selamanya maha kuasa. Dia tidak maha kuasa Bang Suma saat itu karena dia bayi. Ini apa? Iya karena menjadi manusia biasa. Berarti Tuhanmu kehilangan kemahakuasaan, Om. Bisa gantian kah Bang Juma? Apa mungkin bisa diterima akal Tuhan kehilangan kemahakuasaan karena dia dihukum jadi bayi? Berarti gantian dulu kah? Gantian dulu. Iya. Oke, lanjut. Saya monitor. Tuhan jadi bayi. Gantian dulu. Ya, Jembatan Sunggokong lagi ditimpa gunung batu 500 tahun nggak makan dia tahan. Hebat Sunggokong. Aduh, parah ini. Bang Juma. Ayo gunakan akal. Ayo lanjut Bang Yani. Yuk. Ini kan begini, memang Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Ini saya kasih jelaskannya, dengar dulu. Tetapi begini loh Bang Juma, Yesus kan tidak pernah menyatakan dengan kentara di dalam Injil mengatakan bahwa dia Tuhan. Tetapi contoh di dalam satu contoh di Yohanes 10:30 Bapa dan aku satu adalah satu kan, itu bisa Bang Juma jelaskan sama ini. Ini dia tidak memang dia kan kalau dia langsung bilang Tuhan kan tidak mungkin, memang betul yang Bang Juma bilang. Tapi dalam Yohanes 10:30 Bapa dan aku adalah satu dan Bapa dan aku adalah satu kan? Berarti kan itu maksudnya apa Bang Juma? Bisa jelaskan kan? Wah, Iya. Satu di situ bukan satu jasad, Bang. Satu wujud, satu hakikat, bukan. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus tidak seenak perutnya dia melakukan apapun. Apa yang diperintahkan itu yang dia lakukan. Apa yang diperintahkan untuk ia katakan itu yang disampaikan. Makanya di dalam kitab saudara, di dalam Kisah Para Rasul 4, di situ dikatakan Yesus itu adalah hamba yang suci, hamba yang kudus. Kenapa dia disebut hamba yang kudus? Karena dia mentaati segala perintah-perintah Bapa. Apa yang diperintahkan Bapa itu yang dilakukan. Apa yang disuruhkan Bapa itu yang dia katakan. Yohanes 12:49, Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Makanya aku dan Bapa adalah satu. Galatia 4:4 dikatakan Yesus tunduk kepada hukum Taurat. Berarti dia adalah orang Muslim yang taat. Dia anak yang soleh. Oke? Jadi satu di situ bukan berarti satu jasad, satu wujud, bukan. Paham? Sampai sini paham? Belum? Ya itu kan Bang Juma jelaskan, saya kan tanya aja itu begitu aja kalau saya begitu Bang Juma ya karena kalau dia Bapak dan kayak gini lah logikanya. Saya tidak berani mengatakan saya dengan Bapak di surga kan satu. Maksudnya Bapak dan aku satu kan saya tidak berani mengatakan saya begitu, dan Bang Allah Juma. satu saja berani. Bang Juma berani. Aku dan Allah saya satu. juga berani. Maksudnya Murid-murid itu satu dengan Bapak murid-murid. Iya. Dilihat konteksnya. Gitu loh, Bos. Bukan cuma Yesus yang berani berkata aku dan Bapak satu, aku dan Allah satu. Satu apa? Yohanes- Satu visi misi. Nah, itu betul, Yohanes- tapi kalau satu pribadi tidak. Gitu loh, Bos. Yohanes 8 ayat 58 bisa Bang Juma jelaskan kan ini kan Alkitab. Aku ada di rumah Ramadan. Bisa. Yohanes 8 ayat 58. Apa yang kau katakan itu benar. Itu kan begitu. Apa di situ, Bang? Yohanes 8 Aku berkata ayat 58. kepadamu, sebelum Abraham ada, bagaimana dengan Salomo yang sebelum langit digariskan dia sudah ada? Bagaimana itu? Hebat mana Yesus? Di apa di ayat berapa itu Bang Juma? Amsal 8. Amsal 8. Amsal 8 dari data 22 bisa Anda baca seterusnya.
Selamat kau user ada Yani. Siapa user ini? Siapa user ini? Namanya siapa? Empat. Siapa? Ayo Bang Yani, silakan Anda baca. Salomo lebih ada pada saat langit digariskan. Bahkan untuk mematahkan argumentasi Yesus Abraham ada lantas Anda jadikan dia Tuhan, Efesus 1 nomor 4 nomor 5 Anda baca. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak tercacat. Pengkhotbah 3:15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah ada. Oke? Yohanes 17:14, murid Yesus sama seperti Yesus, bukan dari bumi tapi dari surga. Banyak kali dalilnya. Hebat kan? Kok pada diem? Ini kan pada tegang saya lihat. Ayo baca Bang. Amsal 8 baca. Anu, Bang Juma saya nak pegang ini. Bang Juma cuma pegang HP ini saya. Bacakan, siapa yang bisa baca? Oke, Bunda biar Rahma saya biasanya. baca. Biar saya baca Oke. bentar. Amsal 8:28 ayat 22 ya. Oke, saya bacakan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sesudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada samudera, sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum dia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air dengan jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Dah. Yo, hebat mana dengan Yesus? Salomo sudah ada sebelum langit dan bumi ada. Iya, Ayo. Ayo. Gimana dong? Ngomong silakan. Nggak ada hebatnya. Yesus ngomong aku ada sebelum Abraham ada, itu nggak ada hebatnya. Karena Salomo lebih dahulu ada juga itu. Bahkan sebelum langit dan bumi ada. Tuhan berarti Salomo. Enggak loh. Ngarang aja Mas. Nggak kedengaran suaranya. Tapi izin sedikit Gurunda ke user. Izin sedikit ya. Ini user ya data ini. Kau bangga Yesus membangkitkan. Ini Petrus membangkitkan Tabita. Bagaimana? Jadi bukan cuma Yesus ya. Yesus membangkitkan pun tadi berdoa. Ini ketika Petrus membangkitkan Tabita. Gimana itu? Coba kau baca di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul berapa ini ya? Berapa? 9:40 baca tuh. Ayat? Kecil suaramu, user. Kecil suaramu. Iya, sorry. Saya kasih besar. Udah besar. Jadi kalau kau menuhankan karena bisa membangkitkan, Tuhan kan juga Petrus. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Host bisa dibesari karena ini tadi dia jadikan ini bahan si user ini. Lebih hebat lagi tulangnya Elisa. Yesus hidup bangkitin orang mati. Oke. Ini 40. tulang bisa bangkitin orang mati. Wah, itu lebih keren itu.
Elisa itu bisa bangkitin orang tulangnya doang. Suaramu kecil, user. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka mata. Itu Lebih hebat sapi yang sudah dipotong bisa menghidupkan orang mati. oke ya. Di dalam Al-Quran diterangkan begini. Faqul nadribu bibaqdiha kazalika yuhyillah mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu Allah berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi tersebut. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati itu, dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Jadi daging sapi yang sudah dipotong-potong dipakai kemudian memukulkan orang yang ada pada zaman itu, pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Orang itu mati, begitu disentuh oleh daging sapi yang sudah dipotong, hidup dia. Makanya umat Islam itu tidak akan pernah jatuh cinta menyembah yang namanya Yesus karena alasan menghidupkan orang mati. Karena Yesus pun mengakui dia menghidupkan orang mati itu sebagai bukti bahwa dia utusan, sebagai bukti dia rasul, bukan sebagai bukti dia Tuhan, tetapi bukti dia rasul. Mana dalilnya? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi membangkitkan itu hanya membuktikan bahwa dia adalah utusan Nabi Rasul. Begitu Bang. Bahkan kalau Anda melihat di dalam hadis riwayat Tabrani yang berasal dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mampu membangkitkan orang mati hanya dengan menggunakan batu-batu kerikil sebagai tasbih. Masya Allah. Bahkan kalau Anda melihat dari Jabir, beliau kemudian menyatakan dalam riwayat Baihaqi, dikatakan di dalam kitab Da'iyal An-Nubuwah, Rasulullah Muhammad SAW bisa menghidupkan pohon yang tadinya renggang. Rasulullah perintahkan untuk merapat, kemudian rapat pohon itu. Ini kalau saya cuma tidak mau berbicara mengenai mujizat Rasulullah. Setiap saya ditanya, belum saatnya saya mengungkap semua rahasia di balik mujizat-mujizat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oke, gitu dulu untuk sementara. Jadi tak ada alasan umat Islam kemudian menyuhankan manusia yang mampu menghidupkan orang mati, padahal dia hanya berdoa kepada Bapa sebelum menghidupkan. Bahkan Petrus pun diceritakan mampu menghidupkan Debata. Nah, apa istimewanya? Nggak ada. Semuanya atas izin Allah, biiznillah. Pintar juga ini cewek. Kan guruku, siapa dulu gurunya kan? Jadi ciri-ciri pagan itu ketika melihat keajaiban langsung dituhankan. Contoh di di Solo itu ada Kiai Slamet, itu kerbau putih. Itu dianggap ajaib karena kerbau itu biasanya hitam. Ini kerbau kok putih. Nah, dianggap danyang, dianggap dewa yang nujul. Ya, saking mereka itu taklid gitu. Tainya kerbau ini kalau dia berak di pasar diambil jadi keroyokan. Ya, sekarang kalau memang Yesus itu Tuhan, adakah orang yang keroyokan tainya Yesus? Kalau nggak ada berarti Kiai Slamet lebih hebat. Ngerti? Ada begitu kan? Di Solo itu seperti itu Bu Rama. Kiai Slamet itu kerbau putih. Ya kalau dia jualan, ada orang jualan, makanannya dimakan kerbau itu, wah seneng, bukan rugi menurut dia. Itu berkah. Berarti kayak India. Kalau dia beraknya itu diambil jadi keroyokan itu. Itu di Solo. India. Coba Solo. Kita ini bicara tadi, jangan bicara hewan. Coba dong. Enggak, ini kita berbicara yang saya bicarakan Bang Yuser, yang bentar. Yang saya bicarakan itu adalah keyakinan pagan. Ya, di India kalau ada orang lahirnya mirip Anoman dianggap dewa Anoman, disembah. Ya, tikus kalau ada keajaiban disembah.
Tetapi kami orang yang beriman, ketika sesuatu itu dianggap ajaib, bukan yang ajaib itu yang disembah, tetapi yang menjadikan sesuatu itu menjadi ajaib. Siapa? Tuhan. Makanya Yesus bersaksi. Yesus bersaksi, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi ketika Yesus melakukan segala keajaiban itu untuk membuktikan dia utusan, tapi para pagan justru yang melakukan keajaiban itu, itulah yang disembah. Hindu begitu. Ya, kalau ada hal-hal ajaib disembah. Itulah pagan namanya. Fakta itu. User ini berbicara di balik layar kok malu-malu kah? Kasih besar suaramu. Oh iya oke. Kecil. Kami menyembah yang fakta. Ya, berdasarkan di Injil, di Alkitab kami, itulah yang kami percaya. Karena di Yohanes 13:13 Tuhan Yesus mengakui aku ini guru dan Tuhan. Nah, setelah itu kita sembah karena sudah katakan sendiri. Tuhan apa Tuhan? Masalahnya parah, tidak ada ayat seperti itu di dalam Al-Quran. Sedangkan Maksudnya? Nabi Isa ada cerita di Al-Quran, tapi tidak ada ayat seperti itu. Maksudnya apa ini? Iya kan, kalau ada di Injilnya Nabi Isa, berarti harusnya di Al-Quran ada, karena ada kisah Nabi Isa. Kenapa tidak ada ayat seperti ini di Al-Quran? Loh, karena Al-Quran tidak sedang ingin mengibulin orang untuk menuhankan Yesus. Sedangkan Anda sadari tidak? Yesus akan mengusir orang-orang Kristen ke neraka. Anda sadari tidak itu? Oh tidak. Oh ya, bisa. Yang tidak percaya, yang murtad, yang meninggal. Bukan tidak percaya. Justru yang nyebut Yesus Tuhan. Justru yang percaya Yesus itu Tuhan yang diusir ke neraka. Wah, itu menurut Baca dalilnya Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bang Juma itu bisa saya jelaskan. Bang Juma itu belum selesai tadi malam, Bang Juma. Anda baca tadi malam ini kalau dikasih. Ya, Tarta ya. Itu Bang Juma kan yang berapa itu sampai 23 itu yang Bang Juma bilang. Iya, kalian diusir. Kristen diusir semua ke neraka. Ya, ini saya jelaskan ya Bang Juma. Ya, silakan. Om Pot belajar dulu, habis itu nanti angkat suara. Silakan. Saya lagi buka-buka ini. Iya, makanya. Kelamaan. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu. Nyala kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Yang diusir siapa? Yang dituju, yang meninggalkan Tuhan Yesus, bisa. Aduh, dengar nih saya baca. Tadi saya terlalu cepat mungkin ya, sehingga agak ketangkap ya. Terlalu cepat ya. Oke, saya pelan-pelanin. Dengar Bang. Dengar. Mau kembali. Dengar Bang. Ya. Nih saya baca pelan-pelan ya. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu. Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka di situ? Orang yang menyebut Yesus Tuhan. Orang Kristen yang melakukan mujizat atas nama Yesus. Murtad, Mas, meninggal. Orang yang murtad tidak mungkin menyebut Yesus Tuhan. Nih satu lagi saya kasih data. Di dalam Lukas 21 ayat 8, Yesus berpesan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Karena akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Tuhan. Waktunya sudah dekat, jangan ikuti mereka. Nih, Lukas 8 ayat 21. Ya? Maknanya Lukas 21 nomor 8. Iya, maknanya menurut Mas ini apa? Iya. Oh ya, Lukas 21 ayat 8. Betul. Terus maknanya menurut Mas itu apa? Itu ayat. Loh, ingat? Iya, silakan Ahi. Silakan.
Saya Silakan, jelaskan Bang. ya. Saya jelaskan gini Bang Juma. Tar ya usir dia. Bentar bang. Saya di Lukas 21 ayat 8 dulu bang. Di situ Yesus berpesan, ya, karena murid-muridnya itu bertanya, kapan itu akan terjadi guru? Apa pesan? Waspadalah, karena akan datang banyak orang memakai namaku. Untuk apa? Melakukan penyembuhan, bernubuat, mengusir setan. Matius 7 ayat 22. Ya, karena akan datang banyak orang memakai namaku, kata Yesus, dan berkata, akulah dia. Akulah Tuhan, dia dibesar di situ. Akulah Theos, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan ikuti mereka. Siapa itu? Kristen. Paulus. Kristen. Ini selaras antara Matius 7 22-23 dengan Lukas 21 ayat 8. Ini paralel. Ngerti? Nah, silakan lagi Juma, lanjut. Iya. Cukup saya. Jadi tanda-tanda orang yang akan diusir Yesus itu memanggil Yesus Tuhan. Itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Kita jujur aja deh, jujur, jangan gengsi untuk menemukan kebenaran itu. Jangan gengsi. Yang memanggil Yesus Tuhan itu di Islam atau di Kristen? Usir diam dulu ya. Gini Bang Juma ya. Islam lah. Kalau di Isa ya di Islam, di Al-Quran di Isa. Kacau otakmu robek. Yang memanggil Yesus Tuhan itu di Islam atau di Kristen? Kalau Yesus di Kristen, kalau Isa di Islam, Al-Quran toh seperti itu. Sakit. Gimana Bang Yani? Silakan. Ya. Ini Mas. Ini saya Halo Bang Suma. Iya. Halo izin Bang Suma. Iya, Bang silakan. Suma. Kita ini membahas Yesus atau Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa tidak ada kesalahan di dalam situ. Kalau ada kesalahan, tidak mungkin ada Nabi Isa dimasukkan di dalam Al-Quran. Kenapa masih mau dibahas lagi? Seakan-akan Nabi Isa ini. Iya, karena Nabi Isa itu diplesetkan ajarannya, bahkan namanya dipalsukan, bahkan disembah. Makanya Al-Quran datang meluruskan kembali, memurnikan kembali akidah yang diajarkan kepada muridnya Bani Israel yang dilencengkan oleh agama Anda Kristen. Makanya Al-Quran datang itu meluruskan pitnahan-pitnahan gereja terhadap Nabi Isa. Ya, begini Mas. Gitu loh. Kalau seperti yang diucapkan oleh Mas Suma, kalau Al-Quran duluan muncul menceritakan Nabi Isa, oke, saya paham. Tapi ini yang duluan muncul, Injilnya Nabi Isa, bagaimana bisa mau diplesetkan? Itu duluan menceritakan kisah-kisah. Bagaimana ceritanya ini Deng Si Jaya ini? Bagaimana ceritanya ini saudara ini? Ompot ini. Bagaimana cerita? Justru Al-Quran itu datang membersihkan Nabi Isa dari pitnahan dan tuduhan orang-orang kafir terhadap dirinya. Apa pembuktiannya? Baca Matius 7, apakah Anda diusir atau tidak? Oleh karena itulah Al-Quran datang. Celakalah Anda semua yang sudah datang Islam untuk meluruskan ajaran Nabi Isa, tapi Anda masih membantah. Umat Islam datang menyatakan bahwa Yesus akan mengusir kalian, Nabi Isa pun akan mengusir kalian. Tapi kenapa kemudian Anda masih tetap ke dalam ajaran tersebut, di mana ajaran Anda itu bukan dari Yesus tapi dari Barat? Tidak. Loh, dari mana ajaran mempertuhankan Yesus ini? Mempertuhankan manusia itu ajaran dari mana? Tetap dong, dari Injil, dari Alkitab. Nah, Injil Anda itu nanti dikukuhkan kemudian di abad keempat. Bukan dari Barat. Lah, kitab Anda itu ditulis untuk orang Barat, bukan untuk orang Yahudi. Salah ini Lukas menulis kitabnya untuk siapa? Ya untuk semua manusia yang mau baca. Inilah. Theophilus, baca Inilah Anda. 1, 2, 3. Untuk Theophilus. Saudaraku Ompot ini. Inilah kalau Mas begini. Bang Juma, saya mau jelaskan Bang Juma ini yang masalah yang Bang Juma bilang ya. Ya nih, kau diam ya nih. Ini ya. Ini gara-gara Desi Jaya ini nakal. Begini, Bang Suma begini ya. Saya kembali ke Al-Quran lagi ya, Nabi Isa dan Muhammad. Di dalam Al-Quran itu yang menonjol itu 25 nabi ya, 25 nabi nih. Ya. Dari Adam sampai Nabi Muhammad, oke? Nabi Isa ke 24, Nabi Muhammad ke 25. Nah, pertanyaan saya,
Kenapa Nabi 1 Adam sampai Nabi Isa 24 ini gelarnya AS? Nabi Muhammad yang terakhir penutup gelarnya SAW. Ada apa? Kenapa? Makanya kenapa harus ada penjelasan. Yang AS bukan cuma Nabi Isa. Masya Allah. Iya, kan semua AS semua. Adam AS sampai Nabi Isa AS, Muhammad SAW. Beda kan? Ada apa? Apakah Tuhan membeda-bedakan? Ayo Mas, Kenapa? tolong dijawab Mas. Kenapa? Kenapa Nabi dari 25 ini 1 sampai 24 AS gelarnya di belakang, Muhammad SAW. Ya, ada apa? SAW itu. Sallallahu alaihi wasallam kan? AS itu alaihi salam. Itu kan berbeda. Terus Iya. apa masalahnya? Nah, pertanyaan saya, kenapa yang Nabi penutup ini berbeda, tidak seperti 1 sampai 24? AS semua gelarnya di belakang. Ya, Karena begini. Ya. Karena perintah Tuhan kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim yang akan memberikan syafaat kemudian di Yaumul Hisab itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Sedangkan kalau berbicara mengenai nabi-nabi sebelumnya, itu tidak ada kemudian yang bisa menjamin nanti umatnya untuk masuk ke dalam surga selain daripada baginda Rasul Muhammad SAW dengan beliau memberikan syafaat kepada kepada umatnya. Hanya beliau. Nah, sedangkan alaihi salam itu adalah penghormatan kami kepada nabi-nabi yang diutus kepada umat masing-masing. Al-Quran mengatakan innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini hanya diperintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Umatnya manusia. Umat manusia hanya diperintahkan kemudian untuk bersalawat kepada beliau. Coba. Ada nggak kemudian perintah bersalawat kepada nabi-nabi yang lain? Kecuali hanya pemberkatan. Alaihi salam, atasnya keselamatan. Iya, itu yang dijamin keselamatannya Mas. Yang semua AS. Didoakan itu. Keselamatan Nabi. Itu yang dijamin keselamatannya. Yang AS semua itu Mas, itu dijamin Allah. Yang diutus Allah itu 1 sampai 24 itu AS itu alaihissalam, itu dijamin. Kalau saya tidak yakin yang Nabi Muhammad itu SAW bisa dijamin keselamatannya Mas. Loh, justru Al-Quran yang mengatakan jaminan surga bahkan warisan kepada umatnya. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, beliau yang mensucikan umatnya. Wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Beliau yang mensucikan kemudian umatnya. Kalau Yesus apa? Mana dalilnya dia mensucikan umatnya? Enggak ada. Iya. Hanya dia hanya sebagai jalan, jalan kebenaran dan hidup. Dirasa dia sukrup itu Nabi Isa yang datang Mas. Iya, karena Nabi Isa satu-satunya nabi yang dituhankan oleh manusia, hanya beliau. Ya, makanya maka dia datang di Al-Quran. Dia harus meluruskan kepada orang-orang yang mengajak, yang mengimaninya tidak sesuai dengan pola yang dia ajarkan ketika ia datang. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nasi ittakhizuni. Apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka jadikanlah aku sebagai sembahan selain daripada Allah? Ditanya Nabi Isa ini, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk menuhankan aku. Apa yang aku katakan adalah apa yang engkau perintahkan kepadaku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Apa itu? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang aku ajarkan kepada Bani Israel. Tapi ini kenapa dia menuhankan dirimu? Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu jelas itu. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Hukum Taurat, Perjanjian Lama. Bang Juma, bisa saya jelaskan itu kan Bang Juma, itu yang di Bang Juma maksudkan itu nyala. Silakan. Gitu, iya, ya. silakan. Itu tugas Anda, kawan. Silakan. Ya. Gini Bang Juma yang bilang apa yang itu yang aku tidak mengenal engkau itu di yang Bang Juma bilang itu. Coba bisa baru saya jawab lagi itu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka
Enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ingat Yohanes 10 nomor 27 bang. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Apa buktinya? Mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Ayo, siapa yang Anda dengarkan dan siapa yang Anda ikuti sampai Anda menyembah Yesus? Apa jawaban saudara? Jawabannya? Itu kan jawabannya ini Bang Juma ya. Nah, silakan. Jika kita ini disuruh dia kan dituju ke orang Kristen itu Bang Juma, saya jelaskan ya. Ntar dulu ya, sebentar dulu. Oh, berarti Anda setuju itu orang Kristen ya yang diusir ya? Tar dulu, iya, tar dulu. Ya, intinya itu dulu lah. Oke, siap. Oke, saya sip, jelaskan lanjut. ya. Ya, itu gini ya. Saya jelaskan. Kerajaan surga bukan untuk mereka yang sekedar menyebut Yesus Tuhan ya, Yesus sebagai Tuhan dengan perkataannya. Namun yang menyangkut Yesus sebagai Tuhan dan tingkah lakunya kontras menjadi lebih jelas versi ketika Lukas berkata. Yesus. Apa? Abang ini apa? Nada gini Bang Juma. Ntar dulu. Abang saya ini mau ngapain? Gini ini saya mau jelaskan ini yang dimaksud ini kan. Iya, tapi Anda baca apa itu? Enggak, Bang Juma, ini Bukan Yesus, Pak, Yesus. Lukas, maksudnya gini. Ntar dulu, gimana saya mau ngomong kalau Bunda sebentar, Bunda. Kau ngomong aja belepotan kayak gitu gimana mau nerangin? Nah, ini kan begini, gini. Ini bacaannya gelap. Ya, betul. Nah, kasih terang, nyalakan lampu. Dalam Lukas 6 ayat 46, Yesus berkata, ini bentar dulu Bang Juma. Bentar dulu Bang Juma. Ini kan saya masih mau baca dulu ayat ini dulu satu ini baru. Iya, silakan. Mengapa kamu memanggil aku Tuhan Tuhan dan tidak melakukan apa yang aku perintahkan? Itu kan yang dimaksudkan. Makanya dia tidak mengenal engkau, itu yang aku maksudkan. Jika Anda melakukan kehendak Bapa di surga, jika Anda menyebut Yesus Tuhan tetapi tidak melakukan apa yang dikatakan, Anda perlu memeriksa kembali hubungan Anda dengan Dia. Maksudnya kan gini, Bang Juma. Ini yang terkait itu ya. Pemeriksaan diri maksudnya gini apakah yang betul-betul kita sudah percaya dan mengikuti Dia, kan ajaran Dia ini yang dimaksud. Iya. Tanya aja diri Anda, Bung, apakah Anda sudah mengikuti Yesus? Sudah. Gini. Yesus apanya yang Anda ikutin? Gini Bang Juma, saya jelaskan ini. Ini jelas yang saya jelaskan. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Maksudnya mengikuti ya yang ajaran-ajarannya Dia dan percaya Dia. Mana ajaran Yesus yang Anda ikuti itu yang mana? Semua perkataan, dengarkan abangku, dengarkan dulu sebelum Anda nanggapi. Semua perkataan Yesus, semua perintah Yesus, kalau disusun dari 1 sampai 1000 perkataan Yesus atau ajaran Yesus, diperhatikan kemudian tidak akan menghantarkan manusia itu menjadi Kristen, tapi mengantarkan orang itu menjadi seorang Muslim yang taat, menjadi seorang Yudaism, praktisi Torah yang taat, bukan jadi Kristen. Coba, perintah yang mananya yang Yesus Anda lakukan sampai Anda menyembahnya? Ada perintahnya? Sembahlah aku, ada? Kenapa Anda menjatuhkan diri Anda pada keadaan tersebut, menyunuhankan Yesus? Ada perintahnya? Maksudnya begini, bagaimana yang dijelaskan yang orang yang tidak kenal, yang berseru kepada Dia. Iya, Yesus itu dikenal apanya yang dikenal? Kakinya, tangannya, atau ajarannya? Ajarannya. Ya, ajarannya. Mana ajarannya yang menghantarkan Anda menyembah Dia? Mana ajarannya? Matius 28 nomor 20, ajarkanlah mereka melakukan semua yang aku perintahkan kepadanya. Mana perintah Yesus untuk menyembah Dia? Tunjukkan ke saya. Ajarannya Dia itu maksudnya bagaimana Bang Juma ini? Maksudnya ajaran itu kan perintah, nasihat, petuahnya beliau, sabda-sabda beliau. Barang siapa yang menolak aku, dia tidak menerima firmanku. Barang siapa yang mengasihi aku, dia menerima perkataanku. Sekarang mana perkataan Yesus, sembahlah aku?
Tunjukkan ke saya. Maksudnya memang kita menyembah dia karena dia Tuhan itu Bang. Maka dari itu mana perintahnya menyembah dia, Cak Ayu? Kan udah dikatakan, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 10 nomor 20. Tolong tunjukkan kepada saya. Karena Nabi Isa alaihissalam mengatakan apa? Maqultu lahum illa ma amartani bi. Saya tidak apa yang aku katakan kepada muridku adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 pun mengatakan itu, nomor 22. Nah sekarang saudara menyembah Yesus, mana dalil yang keluar dari mulut Yesus? Sembahlah aku. Mana dalilnya? Percaya kepada dia, sama itu. Percaya sebagai utusan itu tidak menjatuhkan kita sampai menuhankan dia. Kita imani dia sebagai rasul aja, bukan Tuhan. Disinilah keteledoran kalian, disinilah kebatilan agama saudara. Utusan Tuhan yang suci, yang siang malam kemudian meneguhkan akidah kepada Bani Israel, la ilaha illallah inni Rasulullah. Anda menggantikannya dengan Tuhan dia itu. Makanya Anda kelabakan, ibarat Anda membangun rumah di atas pasir. Ditanya mana perintahnya, Anda setiap minggu, Anda setiap saat menyembah Yesus. Mana kaidah perintah itu? Tunjukkan ke kita. Ada? Tak ada, Bung. Padahal datanya udah jelas sekali loh. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tak mengenal kalian. Sementara Yesus mengatakan, aku mengenal muridku. Mereka mendengarkan aku dan mereka mengikuti aku. Kenapa Kristen kemudian diusir? Aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa diusir? Karena kalian melakukan prosesi keagamaan yang tidak sama sekali pernah diajarkan oleh Yesus. Itu alasannya. Saya buka dulu tadi ayat kan di itu tadi di Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu memanggil aku Tuhan Tuhan dan tidak melakukan apa yang aku perintahkan? Kan dia perintahkan banyak itu. Nah, mana perintahnya kemudian menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat? Mana perintahnya? Ada? Anda bisa tunjukkan? Perintah, semua perintah dia yang ada di Alkitab itu. Ada nggak perintahnya yang menghantarkan kita bisa menuhankan ke dia? Ada nggak? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. 13 ayat 13 ada. Di situ dia tidak mengatakan sembahlah aku, dia mengatakan Rabam wamaran. Oke? Akulah guru dan tuan. Maran itu tuan. Kalau Alaha baru Tuhan. Wah, ini beda. Kita kok apa yang kau baca cuma? Ya, itu bahasa Aramaik. Dalam bahasa Yunaninya apa? Bang Juma, itu kan sebenarnya Bang Juma yang dituju kepada orang yang La haula wala quwata illa billah. Ini loh Bang Ada Juma. gempa. Sekarang begini Bang Juma, ya saya kasih tahu. Dengar dulu. Sekarang sederhana loh Bang. Saudara Yani dengarkan saya. Kenapa umat Islam menyembah Allah? Karena dikatakan dalam Al-Quran, Innani la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Itu. Yesus mengatakan, sembahlah siapa? Sembahlah Allah. Hanya kepada dia saja engkau berbakti. Yesus mengatakan itu. Nah, sekarang mana? Berreinkarnasi jadi manusia. Nah, inilah kebatilan itu. Kebatilan itu situ. Tuhan Anda, dewa Anda menjadi daging. Siapa yang memberikan roh kepada daging tadi? Kan ini sudah kita lalui tadi itu. Anda tidak berkutik, Anda tidak berdaya di situ. Jadi sekarang begini Bang Juma, saya mau tanya ini. Jadi maksudnya Bang Juma langsung awal ada gempa, ada gempa, teman-teman. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya gimana Bang? Ini kan gimana? Jadi maksudnya Bang Juma, Tuhan langsung yang turun ke dunia ini tanpa tidak kelihatan, maksudnya begitu kah? Tuhan itu tidak perlu turun. Tuhan itu meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ngapain dia Tuhan? Yang turun itu dewa. Terus bagaimana caranya dia menyampaikan firman Bang Juma kalau dengan cara mengutus nabi dan rasul? Tuhan itu tidak perlu kita lihat. Oh begitu maksudnya Bang Juma. Memang betul lah perlu kita lihat.
Cuma yang saya tanya sama Bang Juma, Yesus itu diturunkan kan sebagai Tuhan dia. Sudah saya bilang dari kemarin. Nih ya nih muter-muter itu muter-muter. Begini Bang Juma, yang saya menjelaskan Bang Juma yang ditujukan orang Kristen kan itu Bang Juma. Yang maksudnya Bang Juma itu kan itu yang saya mau jawab itu, yang kemarin yang Bang Juma bilang ini, aku tidak mengenal engkau, daripada aku, kan itu yang mau kujelaskan. Itu maksud saya mau kujelaskan. Bisa saya jelaskan itu kah? Kok sudah ngomong ada sekitar 1 jam itu kok belum menjelaskan apa-apa? Bagaimana saya mau jelaskan? Tadi saya menjelaskan. Loh, Yani boleh nggak aku minta tolong Yani? Ya. Gimana, aku minta tolong ya Yani ya. Oke teman-teman, Bang Handi sebentar Bang Handi. Teman-teman sekalian, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Dikarenakan adanya gempa yang terjadi ya. Semoga saudara-saudara kita yang ada di sana diberikan kekuatan dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa. Diberikan kekuatan, diberikan ketabahan dan kesabaran, semoga mereka tidak terjadi apa-apa. Amin. Kita semua berdoa, baik yang dari agama Kristen maupun yang dari Islam, kita berdoa masing-masing untuk teman-teman umat Islam. Mari kita bacakan Al-Fatihah sebagai peneguhan akidah dan keselamatan buat teman-teman kita yang ada di sana. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, Amin. semoga teman-teman kita dijauhkan dari ini mara bahaya. Silakan dilanjutkan lagi. Ya. Amin. Bang Handi masuk, silakan. Ya semoga saja tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Insya Allah ini ujian saja. Ya nih, tadi aku mau minta tolong. Saya mau minta tolong kepada Yani. Cuman satu saja. Bisa nggak itu akal difungsikan? Bisa, saya Oke, itu aja sih. Yani menurut Anda, apakah akal berfungsi kalau ada Tuhan berhenti menjadi Tuhan? Maksudnya gimana Bang Juma? Apa Bang Andi? Kan ini Tuhanmu ini pernah berhenti menjadi Tuhan selama 33 tahun. Oh yang mati itu maksudnya enggak. Kan Tuhan turun ke bumi menjadi manusia toh? Betul? Ya betul. Nah, berapa tahun dia di muka bumi? Yesus. Berapa tahun dia di bumi? Yani. Yang mengajar atau yang tidak mengajar Bang? Enggak, berapa tahun Yesus hidup di bumi? 33 tahun. Ya. Selama 33 tahun itu Yesus Tuhan atau bukan dia Tuhan? Ya berinkarnasi sebagai manusia, dia turun ke bumi ini. Artinya kelebihan beda dengan antara manusia. Ya, manusia. Ya. Artinya Bapak di surga turun ke bumi berhenti menjadi Tuhan selama 33 tahun, betul? Tidak begitu Bang Handi, tidak begitu. Dia tetap satu dengan di atas di surga. Bagaimana bisa satu di bumi, satu di atas? Gak masih? Allah kan maha kuasa Mas, Allah maha kuasa. Itu selalu terus alasannya selalu maha kuasa. Iya dong, Anda percaya toh Allah maha kuasa, maha segalanya. Tapi kalau dia sudah jadi manusia tidak maha kuasa lagi, saudara. Itu menurut Anda semua. Coba Yesus maha kuasa nggak menahan lapar? Ya? Lah iya kan dia menjadi manusia. Iya, yang jadi manusia ini siapa? Yang jadi manusia ini siapa? Tuhan atau hantu? Lah kan kan mulai ngaco. Iya Mas. Iya, saya tanya, yang menjadi manusia ini Tuhan atau bukan? Ya dia Tuhan, dia manusia. Nah, setelah dia menjadi manusia, apakah dia masih maha kuasa? Jelas dong, masih. Hah? Masih. Kenapa dia lapar kemudian? Kalau begitu,
Ya kan semua manusia, banyak manusia lapar kok, semua mengalami. Berarti dia tidak maha kuasa. Aduh, otak nggak jalan ini. Kutanya sama saudara, apakah Tuhan butuh makan? Bagaimana? Apakah Tuhan butuh makan? Wah, ini semua ini lebih itu pertanyaan itu, waduh. Loh, saya bertanya, apakah Tuhan butuh makan, Bung? Ini seakan-akan semuanya sudah pernah bertemu Tuhan, lihat Tuhan, udah makan, udah minum. Wah, janganlah, nggak usah terlalu jauh kita bertanya seperti itu. Kita yang Kenapa jadi menangis dia? Kenapa memperbodoh diri ya? Tidak membunuh diri, tapi kan seakan-akan masa Tuhan makan pikir kau memang kau pernah lihat Tuhan makan minum? Nggak pernah. Wujudnya saja kau nggak pernah lihat bagaimana. Lah, Yesus itu makan. Iya, dia menjadi manusia toh, kan kau makan. Nah, berarti dia menjadi bukan Tuhan kan? Berarti Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan kan? Walaupun dia makan, dia tidak makan, dia puasa, dia tetap. Saya tanya, berarti Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan? Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan kan? Cuma contoh kuasanya menghidupkan orang mati. Ya, itu mujizat itu. Itu mujizat. Itu mujizat. Itu mujizat. Nabi bisa itu mujizat. Baca Kisah Para Rasul. Tidak semua nabi bisa orang buta dihidupkan, orang lumpuh, orang. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus tidak bisa melakukan apa-apa. Yang melakukan itu adalah Tuhan yang mengutusnya, bukan Yesusnya. Iya, karena sama kuasanya. Bagaimana bisa sama? Bagaimana bisa sama? Satu manusia, satu Tuhan. Kan Allah menjadi manusia, wujudnya itulah Nabi Isa. Nah, tuh dijawab sudah kan? Tuhan menjadi manusia. Nah, Tuhan menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, apakah ketika dia menjadi manusia? Tapi Allah tetap ada, Mas. Gantian dengerin, nyambung dikit apa? Gantian user. Gantian dengerin dulu, dengerin. Oke. Tuhan Maha Kuasa, pada tataran Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa ini menjadi tidak Maha Kuasa ketika Tuhan Anda itu menjadi manusia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa dia mengatakan itu? Kenapa dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Jawab. Iya, karena ada Bapaknya di surga. Ya, saya tanya kepada Anda, katanya Tuhan Anda menjadi manusia. Mana yang benar ini? Siapa yang Anda ingin bohongi dengan pernyataan saudara? Tapi kan, kalau menurut pemahaman Suma, setelah Allah menjadi manusia, Allah sudah tidak ada. Itu tidak benar itu. Allah lalu yang menjadi manusia ini siapa? Allah juga. Tuhanmu ada berapa? Ada di surga. Bagaimana ceritanya tetap ada sementara Tuhan Anda sudah jadi manusia? Maha kuasanya di mana kalau? Astagfirullahaladzim. Jadi menurut saudara Tuhan Anda itu begini. Berarti menurut saudara Ompot. Ya. Saudara Ompot. Waktu Tuhan Anda belum menjadi manusia, Tuhan Anda itu satu kan? Iya. Allah apa? Setelah menjadi manusia, menjadi berapa dia? Tetap satu Allah anak, hanya dia kan punya kuasa menjadi manusia. Nggak mungkin dia mau jadi binatang. Manusia yang paling mulia diciptakan. Bagaimana ini? Itu manusia. Makanya bagaimana ini? Manusia. Tapi Allah Bapa tetap ada di surga. Itu. Bagaimana ini ceritanya? Maha kuasa kan? Berarti menurut saudara Tuhan menciptakan dirinya untuk menjadi manusia gitu. Itulah, menjadi berarti Yesus ciptaan. Jelas dong. Aman sudah kalau begitu. Aman berarti Yesus itu ciptaan kan? Jelas. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah ada Tuhan yang diciptakan? Nggak ada dong. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Lah, enak-enak kan bicara Yesus, maka Tuhan. Saya tanya sama Anda, ada tidak Tuhan yang diciptakan? Berarti orang lain. Ada tidak Tuhan yang diciptakan? Tidak ada dong, bagaimana? Berarti Yesus bukan Tuhan. Allah menjadi manusia, bukan manusia menjadi
Allah menjadi Tuhan. Jangan pada disamakan, saat itu berbeda. pada saat Tuhan menjadi manusia, prosesnya itu diadakan, dibuat menjadi. Boleh. Nah, segala sesuatu yang baru ada, segala sesuatu yang baru dibuat, yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu namanya ciptaan. Berarti Yesus ini adalah ciptaan. Iya, boleh. Nah, sekarang ada tidak Tuhan diciptakan? Maksudnya siapa yang menciptakan Tuhan? Ini Allah yang menjadi manusia, bukan manusia menciptakan Tuhan. Tidak ada Nah, itu. ini coba. Anda mengatakan lagi Tuhan Anda menjadi manusia. Iya. Berarti sudah tidak ada Tuhan Anda karena sudah jadi manusia. Oh, tidak seperti itu. Inilah pemahaman berarti yang berbeda. kalau begitu, Kristen semua ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Tuh. Oke, saya tanya sama saudara. Inilah perbedaannya. Pada saat kemudian alam semesta belum diciptakan, apakah Tuhan Anak sudah ada? Bagaimana? Pada saat alam semesta belum diciptakan, apakah Tuhan Anak sudah ada? Ya belum ada dong. Belum ada. Berarti Tuhan Anak ini adalah Tuhan yang diciptakan, bukan? Iya, kan sudah berapa nabi-nabi. Oke, berarti Yesus ini adalah Tuhan yang diciptakan. Udah, berarti Yesus ini adalah Tuhan yang diciptakan. Tapi Tuhan Tuhan yang sesungguhnya tetap ada di surga. Oke, berarti Yesus ini adalah Tuhan yang bukan sesungguhnya, betul? Ya Allah Bapa dong, karena dia Anda bilang ciptaan. Aduh, parah ini. Dari tadi kayak ngomong. Walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Anda ingin menipu kami. Tidak, begini. Dengar ya, tolong dengarkan. Dengar dulu. Ya. Saya tadi katakan dari 125 ini ya, nabi 1 Adam, 2 Bisa ke situ dulu, ini dulu kelarin dulu. Ini dulu kelarin dulu nih. 25 nabi, satu diantaranya diciptakan menjadi Tuhan. Iya, seperti itu kan? Iya. Iya, diciptakan Tuhan Anda. Tuhan Anda yang bernama Yesus itu adalah Tuhan yang diciptakan. Udah selesai. Maju Bang Andi. Bikin kopi saya dulu. Ini perbedaan. Toh? Dulu bro Yusar. Bro Yusar jangan kemana-mana. Siapa yang menciptakan Yesus menjadi Tuhan? Allah Bapa. Ya, kalau menurut di Kristen Allah Bapa. Jadi diputuskan di sini berdasarkan tadi Anda bersama Bang Juma, diputuskan artinya di sini menurut kamu Yesus adalah Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Iya. Kan di Kristen tuh ada begini Mas. Ya udah. Ada ajaran Allah Bapa, Allah Anak. Allah menjadi manusia. Jadi Yesus ini bukan manusia menjadi Allah. Di sini kesimpulannya adalah Tuhan Bapa menciptakan Tuhan Anak. Oke. Iya. Kan jelas begitu. Iya. Oke. Apakah Tuhan Anak ini sama dengan kedudukannya dengan Tuhan Bapa? Sama atau tidak? Sama. Apakah Tuhan Anak ini Maha Kuasa? Maha Kuasa. Sejak umur berapakah Tuhan Anak ini Maha Kuasa? Ya. Sejak umur berapa dia Maha Kuasa? Ya, sejak mulai dari mujizatnya. Di umur berapa kira-kira Tuhan Anak ini Maha Kuasa? Loh kok ketawa? Katanya Maha Kuasa Tuhan Anak. Iya, tapi kan kita ini membaca ayat yang ada di Injil Mas, seperti Anda juga. Ya kira-kira sudah berkumis kah dia atau sudah bisa berjalan kah dia? Sudah Maha Kuasa dia? Jelas lah. Kan 30-an lebih tahun. Oke, berarti jadi Tuhan Anak ini di bawah usia 29 tahun belum Maha Kuasa. Tidak juga. Kan mujizatnya banyak, kuasanya banyak. Oke, kalau begitu kita ambil umur kira-kira umur sehari lah. Pas dilahirkan, apakah Tuhan bayi ini Maha Kuasa? Dia tetap Maha Kuasa, hanya belum memperlihatkan mujizatnya, kuasanya, Mas. Dia belum memperlihatkan. Dewasa. Sekarang saya tanya, ya. Tadi gue alhamdulillah udah bangun, seger gue.
Oh, malas. Umur masih bayi, apa udah tahu berhitung? Nggak tahu kan? Nanti setelah sekolah baru tahu berhitung kan? Jadi Tuhan sekolah. Gitu dong. Jadi Tuhan sekolah. Ya tidaklah, kan ada orang tuanya. Beda zaman sekarang, Mas. Kau bicara Nabi ini kan zaman user. Waktu orang tuanya mengantarkan dia sekolah, gitu loh. Terus ditanya, ini yang atas nama siapa? Yesus, begitu kan? Ya. Apakah gurunya tahu kalau yang mendaftar sekolah ini adalah Tuhan? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu, Mas. Tuhan sekolah. Yang sudah melihat mujizatnya, kuasanya, itu yang percaya. Yang belum melihat itu ya, dia nggak tahu lah. Aku Jadi gini, Mas. Ustaz Sugi ngantuk ya. Halo. Ya nih, lu ngobrol dulu, masa ada Tuhan sekolah ya nih ya? Sekolah zaman dulu kan nggak kayak kita sekarang, Mas. Mau tidur lupa lagi. Suka-suka kamu lah. Iya. Jadi gini, intinya gini, Mas. Saya tadi kan bicara itu 25 nabi ya, Mas ya. Oke, Mas? Berapa itu Yesus sekolah itu mempelajari apa? Kau tanya sendiri, belajar kau tanya saya. Sama mana saya tahu? Saya juga tidak tahu Mas belajar apa waktu sekolah. Mana saya tahu? Orang sekolah itu mencari ilmu atau iyalah atau main-main? Anda mau sekolah cari ilmu tapi main-main? Berarti mencari ilmu tuh. Sambil mencari ilmu atau main sambil mencari ilmu? Jangan-jangan dia belajar matematika. Berarti Anda ini lulusnya dipertanyakan SD, SMP, SMA. Mungkin cuma datang main-main, nggak datang belajar serius nih. Iya. Jadi gini Mas, gini ya. Iya, silakan lah. Lu ngomong Gi. Yo, Tapi kita ngopi nih. Hah? Ya ngomong aja. Kita mau dengerin Anda. Jadi gini Mas, tadi saya ngomong sama Bang Suma yang menonjol di Al-Qur'an kan 25 nabi. 1 sampai 24 itu pertanyaan saya kenapa AS? Terus Nabi Muhammad ke 25 itu SAW. Tapi jawabannya Bang Suma sudah saya dengar. Kenapa mesti diulang lagi, udah dijawab? Dengar dulu, saya kan belum versi saya kan belum. Saya kan belum jawab tadi. Kok kamu yang bertanya, kau yang jawab? Iya, karena enggak berbeda jawabannya sama Bang Suma. Makanya dengar dulu jawaban berbeda saya. Sama siapa jawabannya? Berbeda sama siapa? Dengan Suma tadi. Suma jelaskan. Orang Baju udah menjelaskan antara alaihissalam dengan sallallahu alaihi wasallam udah dijelaskan tadi. Tapi versi saya berbeda, Mas. Oh, ya udah kau yang menerangin. Ya silakan. Nah, sekarang ya Mas dengar. Kenapa yang 1 sampai 24 itu alaihissalam, Nabi Muhammad ke 25 SAW berbeda? Kalau versi saya Mas, 1 sampai 24 itu AS karena wahyu itu langsung tanpa perantara Jibril atau malaikat. Nah, Muhammad ini yang terakhir. Kok alasannya gitu? Bagaimana wahyunya? Perantara Jibril sehingga berbeda gelarnya Mas. Kalau versi saya. Oke? Langsung dari Allah. Kamu belajar dari mana itu? Ya, belajar dari 2 kitab lah. Kita bicara fakta AS dengan SAW kan berbeda, Mas. Nah, 1 sampai 24 itu langsung tidak ada, coba. Ada enggak yang 1 sampai 24 lewat perantara Jibril? Enggak ada. Ada Nabi Musa menerima, bahkan Yesus pun menerima. AS. Iya, wahyu langsung dari Allah. Langsung dari Allah kan? Bukan Nabi Musa tidak. Wah, mana bisa? Baca kisah para rasul. Baca kisah para rasul. Contoh Mas, Nabi Musa perintah Allah, pukul tongkatmu terbelah laut. Nabi Nuh buat perahu. Itu mujizat itu, kucuk. Aduh, ya. Gitu. Musa inilah yang mereka tolak dengan mengatakan siapa yang mengatakan engkau jadi hakim. Musa ini telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan diri kepadanya di semak duri. Itu surah berapa, Mas? Kisah para Rasul 7 nomor 35. Kisah Rasul 7. Saya buka ya. Iya. Ngarang-ngarang aja nanti. Nomor 35, 38. Saya ini orang belajar, Bos.
Iya. Musa inilah yang menjadi perantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara para malaikat. Beh, para kali bang. Allahu Akbar. Lalu berkatalah malaikat kepada Abraham. Ayat berapa tadi Mas? Bisa 107 ayat? 35, 38 dan 53. Wes, mantap. Memang cocok Anda itu jadi murid. Jangan nantang-nantang. Ayo, semangat belajar. Saya nantang karena berbeda Mas dua kitab ini. Iya, bacalah. Bacalah, Bung. Sebentar aku baca. Lanjut dulu, saya baca dulu. Kayaknya ada yang rusak deh di kepalamu, bro. Serius. Aku kayak error kali. Otakmu. Lebih baik kau masuk di bengkel deh. Gua bengkelin deh. Gratis. Allahu Akbar. Kayaknya perlu dicunap ulang di kepalamu, bro. Gimana? Udah baca? Lagi nih, satu ayat lagi. Lucu ini, lucu. Jangan sampai saya ketawa lagi kayak tadi malam. Tadi malam ngakak sampai. Oh, iya. Sekarang coba kau yang baca. Saya mau lihat cocokkan ini apa benar yang kau sebutkan ini. Coba kau baca. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Nomor 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Nomor 53. Benar Mas. Musa ini juga telah diutus oleh Allah. Ada Allah ya. Jadi bukan cuma malaikat, Allah dulu. Jangan terlalu jauh suaramu, Iya, memang malaikat itu diutus oleh Allah. Gitu bang. Jadi bukan cuma malaikat. Tadi apa saudara mengatakan tidak ada nabi yang bertemu dengan malaikat kecuali mereka ini ketemu langsung dengan menerima wahyu, ya ini Nabi Musa menerima wahyu dari malaikat. Ayo. Ya, boncor ulumu, boncor ulumu. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin. Yang telah menerima firman Tuhan melalui perantaraan malaikat. Jadi ada Allah di atas malaikat itu ada Allah, bukan malaikat itu salah. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya Mas, Bang semua. Jangan pindah dulu ini, akui dulu ini. Cabut dulu kata-katamu. Apa yang dicabut? Gak ada cabut-cabutan ini. Cabut dulu kata-katamu tadi. Apa yang dicabut? Jadi Nabi Musa itu menerima wahyu melalui malaikat atau langsung? Ya langsung dong dari Allah. Tadi yang kau baca itu apa? Ya itu situ sebutkan Allah, kemudian malaikat. Jadi masih ada Allah disebut di ayat ini. Ada malaikat juga? Ada juga. Nah, apa fungsinya? Apa fungsinya malaikat di situ? Ya? Apa fungsinya malaikat di situ? Penyelamat, tapi bukan memberi wahyu. Bedakan Mas. Enggak. Data yang kau baca tadi, dengerin. Data yang kau baca tadi itu, apa fungsi malaikat di situ? Menyelamatkan. Allah dan malaikat menyelamatkan, tapi yang memberi wahyu itu bukan, ya? Memberi wahyu. Misalnya contoh perintah. Saya ulang ya, dengerin baik-baik. Waktu Nabi Musa menerima wahyu, apa fungsi malaikat di situ? A. Menonton. B. Mensupport. C. Mengantar atau perantara pemberian wahyu kepada Nabi Musa. Yang mana yang benar? Yang benar Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa. Lama-lama saya lempar kau kunci dongkrak nanti kau. Kenapa? Oh mau saya jawab kok. Santai aja bro. Mana Banyuma? Kenal lagi Banyuma? Ada aja. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini loh Ustaz, hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Ya. Nah, Nabi yang lain itu menerima wahyu langsung Pak Ustaz, gitu loh. Menurut dia begitu. Tapi setelah diberikan data oleh Wan Juma, jelas di situ malaikat fungsinya itu adalah yang memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Begitu. Lu kenapa sih? Lu kayaknya malam kurang sehat ya bro? Wah, sehat walaupun iya, Mas. Kamu sehat apa sakit sih? Sehat dong. Sehat, begitu. Masih sehat katanya dia Banyuma. Ini kan di sini Musa juga diutus oleh Allah, berarti Allah yang memberi wahyu. Loh, ini malaikat juga menyelamatkan. di situ dikatakan Musa inilah yang kemudian disampaikan oleh malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Jangan bantah dalil. Bagus, ditertawakan kita nanti. Lanjut aja. Oke. Lalu kemudian di Kejadian 22 nomor 11, di situ malaikat berfirman kepada Abraham. Jadi di ayat 38, Bang Suma, Musa inilah yang menjadi perantara dalam sidang jamaah di padang gurun dan diterpa malaikat yang berfirman kepadanya. Iya kan? Tapi Musa ini yang menjadi perantara dalam sidang. Iya. Ya? Dia itu perantara. Nabi Musa ini adalah perantara antara Tuhan dengan Bani Israel, di mana Musa bertemu dengan wakil Tuhan malaikat untuk menerima firman, di mana firman ini nanti akan disampaikan Musa kepada umatnya Bani Israel. Gak ada masalah. Jadi terbantahkan tadi pernyataan saudara yang mengatakan bahwa tidak ada nabi yang kemudian berbicara kepada malaikat, tetapi mereka semua langsung bicara dengan Tuhan. Nah, faktanya malaikat yang berfirman kepada Nabi Musa. Udahlah, jangan mengeraskan hatimu, Bung. Tidak, saya ya santai. Ya ayolah, lembutkan hatimu menerima kebenaran. Disebutkan nanti kalau Musa, berarti Nabi Musa kan? Iya. Ya kan? Menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Kan memang dia yang diperintahkan naik ke Gunung Sinai kan? Iya, memang. Karena Tuhan ingin berfirman kepada Bani Israel. Yesaya 19 nomor 20. Nabi Musa diutus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Makanya dia yang diminta untuk naik ke Gunung Sinai sebagai juru selamat untuk diberi firman melalui perantaraan malaikat. Dan itu dalilnya. Kisah Para Rasul 13 nomor 23, Yesus diutus sebagai juru selamat bagi Bani Israel, sama seperti Musa. Sedangkan Nabi Muhammad diutus sebagai juru selamat untuk seluruh umat manusia. Iya, Mas, cocok benar. Tapi nanti di Asukruf yang datang bukan Nabi Musa, Mas, kedua kali, tapi Nabi Isa datang untuk meluruskan ajarannya yang dibengkokkan oleh orang-orang yang ada. Dia dianggap Tuhan. Al-Quran, Mas, tapi lah itu Matius 7 tadi diusir. Yang tadi diusir itu siapa? Alamak, susah kali lah saudaraku ini. Yang diusir tadi itu adalah orang-orang yang membengkokkan ajarannya. Coba Anda lihat dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakim di akhir zaman. Ayo, ada enggak ucapan Yesus firman? Ayat 28. Yohanes 12. Ya, ayat 28 ya. Iya. 48. 28 atau 48? 48. Oh, 48. Barang siapa menolak aku, ya, itu ya. Iya. Aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Berarti telah dikeluarkan oleh Nabi Yesus. Yesus.
Nah, apa yang dikatakan Nabi Isa? Ada nggak sembahlah aku? Nggak ada kan? Iya, makanya begini Mas. Kalau di Yohanes 13, coba Mas baca Yohanes 13 ayat 13. Ya ampun, Yesus itu Sayyid, Yesus itu Kurios. Alamak, Tadi kan akulah guru dan Tuhan. Wah Tuhan. Di sini Tuhan yang saya baca, bukan Tuhan Mas. Original teksnya apa? Tuhan di sini Mas. Original teksnya apa? Mau saya bacakan di sini, yang kitab saya pegang ini Tuhan, bukan Tuhan, beda dong. Lah, kenapa memperbodoh diri, Bung? Kan Yesus ada pada saat itu. Yesus yang berbicara kan. Dahulu kala orang Kristen sudah percaya Nabi Isa Tuhan, Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Ngapain kalau Tuhan tidak mungkin kita di mana Yesus mengaku Tuhan, di mana? Ini ayat 13. Alamak, itu Kurios di situ. Alamak. Cuma bilang Tuhan, makanya saya bilang beda dong. Di sini ya kan original teksnya di situ Kurios. Alamak. Di sini Mas, bukan Tuhan. Ya itu terjemahan Indonesia. Alamak. Nah kita orang Indonesia Mas, saya percaya. Ya, walaupun Anda orang Indonesia, tapi apa yang Yesus katakan di sana pada saat dia berkata? Dia kata, aku ini guru, kamu menyebut aku. Itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan penerjemah yang menuliskan kitab saudara. Itu yang harus menjadi patokan ucapan Yesus yang keluar dari mulutnya. Nah ini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Otomatis kalau dia sebut Tuhan, kami sembah. Karena oke, sekarang begini. Yesus pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel, dia berbahasa Indonesia atau bahasa Ibrani? Atau bahasa Aram? Atau bahasa Yunani? Mana yang benar? Alamak. Semua Injil di negaranya masing bahasa Jepang, ya orangnya kitabnya bahasa Jepang. Di Inggris sekarang Yesus datang pada saat dia berkata di situ, dia menggunakan bahasa apa? Ya bahasanya di sana lah. Nah bahasa yang digunakan Yesus apa? Iya tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia Mas. Iya yang benar yang menerjemahkan atau yang aslinya? Ya kami ini percaya dari dahulu kala di Israel sana tetap dikatakan dia itu Tuhan. Jadi kalau salah Anda percaya kepada yang salah? Ya kalau kami percaya itu kan hak. Walaupun salah. Bukan Anda yang menilai kami salah, itu Tuhan yang menilai. Itu ucapan Yesus pertama kali diucapkan, Bang. Alamak. Iya. Makanya di sini Tuhan. Kok iya? Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia tapi menggunakan bahasa Yunani. Kalau kitab Anda original teksnya itu Yunani. Yunaninya mengatakan Kurios. Kurios itu aslinya terjemahnya adalah Tuhan. Sekarang begini, Bang Suma punya nggak Injil yang asli? Saya tanya, ada Tuhan di situ. Injil yang asli, sudah pernah lihat Injil yang asli? Pegang itu aja yang Anda gunakan. Kitab Anda aja yang Anda gunakan sekarang. Gak usah lari ke kitab saya. Loh, kalau di kitab saya ini Tuhan Mas, saya sudah bilang. Nah, sekarang menurut pengetahuan Anda yang sekolah teologi, Yesus itu bersabda menggunakan bahasa apa? Ya kalau bahasa jelas bahasa dia daerah sana lah. Ya apa itu? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Enggak, Yesus menggunakan bahasa apa? Sekarang begini, Al-Quran saja sudah banyak diterjemahkan Mas. Alamak. Al-Qurannya. Ini Yesusnya berkata, Yesus berkata dengan bahasa apa itu dulu poinnya? Cocok lah, bahasa di sana lah, bahasa daerah di sana. Bahasa di sana berarti apa? Maksudnya? Bahasa yang digunakan Yesus di sana itu apa maksudnya? Ya misalnya contoh bahasa Ibrani, tapi Ibrani sekarang di Indonesia sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, jadinya bahasa Indonesia. Kalau dia Ibrani, dia mengatakan kata apa? Makanya saya tanya, coba Bang Suma sudah lihat kitab Injil yang asli yang bahasa Ibrani, apakah betul Tuhan atau Tuhan? Kalau Bang Suma sudah lihat bahwa di bahasa Ibrani yang Injil yang sebenarnya memang Tuhan, oke, saya jempol. Tapi berarti kalau Suma belum melihat Injil yang sebenarnya aslinya, nah kan kita tidak, Bang Suma juga tidak tahu Injil sebenarnya itu dari bentuknya apa, dari kulit kah atau dari kertas. Oke, coba Bunda Rahma dibesarin, Nah, mana kata Tuhan di situ? Tunjukkan ke saya. Mana kata Tuhan? Original teksnya mana? Apa yang dikatakan di sana?
Kata kurios atau kata Ini teos? Tuhan angkanya 292. 62. Tuhan aku menyebut angkanya aku bukan Tuhan 292. dan Tuhan. Dengar dulu Itu Bang. Tuhan di Nih. situ. Kita Iya, tekan dulu. Iya, tekan. kita lihat originalnya tuh. Mau lihat tuh originalnya. Tuhan. Kita tindis Tuhan, 29. Tekan. Dengar dulu originalnya ya. Tekan. Apa? Kurios. Kurios, bukan teos, Tuan. Itu Tuhan. Kalau dia dewa, itu teos. Nah, di situ dikatakan apa? Kurios. Akulah Tuhan. Di Indonesia Ini Anda dirubah buka di menjadi mana Tuhan. ini? Jangan buka Tuh. di handphone. Handphone tuh sudah bisa dirubah-rubah sesuai yang mau rubah. Ini. Di sini Alamak. Bibelmu tertua ini masih Tuhan. Bibel tertua ini masih Tuhan. Bukan, jangan Alkitab coba, ND. coba Anda buka buku Bukan. Injil, jangan di HP, ND, jangan di HP. Saya nggak ND. mau. Iya, dia di kitab Alkitab Injil, Sabda jangan di ini HP. Sabda. Jangan Weh, di Sabda. HP. Saya kan bilang jangan di HP. HP itu kan dibuat-buat, bisa dirubah-rubah, Loh, kok dibuat-buat? bisa dibentuk. Ini Tuhan. Ya HP. Coba Anda buka. Karena Bibelmu sering diedit, Bang. Ini baru tuh masih Tuhan di sini ya. Mana Ini bisa? Bibel kuno. Masa bibel Tuhan. kuno handphone jadi bibel kuno? Dari mana itu kau dapat dalil? Astaga ini ND. Ini Ini sering apa direvisi, kualitasnya saya? sering direvisi punyamu nih direvisi, Ini HP, revisi. dah ada revisi-revisi. Ini sekarang yang kau pakai nih. Sekarang jadi Kalau Tuhan yang kau HP pakai bisa nih, terjemahan direvisi. baru nih. Sekarang jadi Tuhan. Iya, Sekarang jadi Tuhan. Ini revisi dirubah. Berapa kali revisi? 21 kali Kau boleh direvisi. kau boleh bilang revisi, tapi saya lihat fisiknya Injil ya, bukan handphone. Nih. Silakan. 2010 Bibelmu masih junjungan. Kau sebut akulah guru dan junjungan ya 2010. Ini lebih tua Saya ini tadi. bilang jangan di HP. Sekarang ada Injil perbandinganmu datamu. Tunjuk datamu. Yang kau pakai pasti terjemahan baru sekarang. Ini yang kalian pakai sekarang ini yang paling terjemahan baru nih. Kata Tuhan udah diganti. Ini yang kau pakai nih. Tuhan. Yohanes 13. Jangan di HP. Saya mau lihat fisiknya 13, Injil yang 13 kau ini. maksud. Yang Injil yang asli, jangan di Ya, HP. Bibel kuno banyak lah. Udah nggak usah. Bibel Udah cukup. kuno. Cukup. Udah Dia nggak ya. percaya. Jadi Ibarat berarti kata kita ini, udah kasih data kau ibarat kata gini tidak loh, mau Bunda. mengimani berarti kau botol. dengerin dulu bro, dengerin dulu bro, Zar, dengerin dulu. Ibarat kata ini ya, ada maling, ketangkap basah, barang bukti sudah dipegang semua, sidik jarinya ada di situ, tetap aja dia nggak ngaku. Masalah di HP, Mas. Ya jalan keluarnya HP. supaya, tar dulu bro. Jangan HP. Jalan keluarnya untuk supaya dia ngaku adalah apa? Bagaimana? Disetrum, disetrum, dikasih kejutan, dikejut gitu. Saya mau ditunjukkan lewat kitab Injil, bukan dari HP, Mas. HP itu bisa dibentuk, bisa dirubah, bisa dibuat. Itu online itu bro, dipegang semua oleh orang Kristen itu, online itu. Tidak, enggak. Saya mana pegang begitu? Karena kau gaptek. Wah, kita percaya, Mas. Jangan handphone itu buatan, bisa dibuat-buat. Fisiknya saya mau lihat. Coba di syuting. Coba di syuting. Kok di syuting? Jangan di HP. Iya, kasih lihat saya di kitab fisiknya. Anda ngerti kitab nggak? Bedakan kitab dengan HP ya. Anda buka di Google kali itu. Nanti kalau ada fisiknya lagi, ini mah udah nggak berlaku lagi gitu loh. Ada alasan. Nah, buktikan dulu, baru ngomong. Anda kan atau gini, ke saya ini dari HP. dengerin dulu. Waktu Belanda menjajah Indonesia, itu Bible yang kau pegang sekarang ini sudah ada atau belum ada? Ya tergantung. Saya lahir tahun berapa? Saya kan nggak nanya tanggal lahirmu kapan. Itu kan beda jawabannya. Bisa diulang ya? Bible berbentuk pisya yang kau pegang ini, ya, itu cetakan tahun berapa? 1979. 79. Iya. Di zaman Belanda itu sudah ada Bible nggak? Zaman Belanda ya sudah ada dong, tapi bahasa Belanda. Sudah ada. Namanya Belanda. Sudah ada. Negara Belanda. Sudah ada diterjemahkan ke Indonesia waktu itu sudah ada. Ya tergantung waktu Belanda masuk ke sini kan ke Indonesia menjajah ya bisa saja sudah ada. Bible 1928 kau percaya? Bible?
Ya udahlah, capek gue ngomong sama lu. Lama-lama bener tahun dikunci berapa, dongkrak, Mas? gue lemparin bener nih. Bebel Kan tahun anak apa berapa? kira-kira nih. Coba diulang. Santai aja mas, slow aja. Bebel tahun Lama-lama berapa kau punya? Lama-lama gue lempar lu pakai kunci dongkrak. Iya kau lihat saja, kasih lihatkan saya. Coba di zoom. Kalau kau punya bebel lebih tua dari saya, coba tolong lihatkan. Itu tuh bener amat. Ini. Ya, Ini. silakan. Coba ya. Mana belum muncul nih? Nih. Ini guru dan tuan. Tuh. Mana? Bibel ini. Guru dan tuan. Sekarang berubah jadi Tuhan. Yohanes 13. Pasti dia, apalagi alasanmu nih? Belum kau lihat mana guru dan tuan di situ? Tuh. Berarti kau buta ini guru dan tuan. Tidak nampak di sini. Alasanmu, matamu Coba lagi kasih picak. naik sedikit, kasih naik. Yang Ini dulu. tulisannya guru dan tuan saja. Coba saya lihat. Ini Tuan, Tuan, Tuan. Apalagi alasanmu, coba alasan apa lagi nih? Belum ya, saya lihat ayat 11-nya. Coba digeser ke atas sedikit. Kurang 13 saya nol kok. Geser lagi sedikit, Siapa? saya belum lihat. Bagaimana pemilih HP-mu? HP apakah? HP jadul. HP HP apa? Nokia yang dilempar kepalamu, picah kepalamu. HP apa? HP-mu itu yang zaman dulu. Oke, saya sudah lihat. Ah, bagus. Ya, Pintar. berarti Injil kita berbeda. Nah, Ya itu kan alasannya ada lagi. Iya, Ada lagi saya lihat dia punya. gaplek alasannya. Saya kasih lihat saya punya. Mau saya kasih lihat saya punya. Ya, guru dan Tuhan. Tahun berapa punyamu itu? 79 ya. 1979. Saya kasih lihat kau dulu tahun 1979-nya ya. Ya, saya kasih lihat dulu ayatnya ya. Saya kasih lihat dulu ayatnya. Ya silakan, terserah lo. Oke. Supaya Pokoknya malam ini kau menang banyak lah malam ini. Enggak usah begitu. Nyantai aja, Bro. Santai, gak usah. Nggak ada kalah, nggak ada menang kok. Kok masih ada orang begini bisa ketawa ya? Udah menuhankan manusia ketawa lagi. Masih bisa happy ya? Saya kan percaya orang punya kepercayaan itu bebas, Mas. Nggak ada paksaan, ya. Oke. Iya, tapi ini ranah diskusi kita ini. Betul, makanya kita bicara fakta kan. Saya juga memperlihatkan fakta bahwa di kitab saya di sini mana nih? Kenapa nggak muncul nih? Ya bang, kamu bisa bawa open cam. Gimana Mas? Kita itu bisa open cam dibongkar bautnya itu. Bisa ya. Kameranya nanti. Pengikutnya berapa kasih nah? Pengikut mau berapa, mau open cam nggak bisa bro. Kamu ini mana bener deh. Tunggu dulu. Ini HP saya memang HP tua Mas, sorry ya. Lama-lama kok. Ini kunci dongkrak dari tadi gue pegang nih. Kasih Bang Suma itu kunci dongkrak. Mobilnya itu sering mogok, makanya kasih ke dia aja. Iya Bang Suma. Ini gue pegang kunci dongkrak dari tadi. Jangan sampai gue lepaskan nih. Yusar, kau tinggal di mana kak? Yusar, kau tinggal di mana bro? Di Makassar. Ingin sekali gue ketemu kau. Ini benar. Boleh. Gua traktir kau contoh. Apa namanya? Sop kondro. Tapi dagingnya jangan kau makan, tulangnya kau makan ini vertikal masuk. Muat nggak mulutmu? Kalau kau mau makan tulang, saya makan tulang juga Mas. Masa kau ingin sekali kau. Kau yang unik baru kau mainnya sekali. Kau makan daging, saya suruh makan tulang. Sama-sama makan tulang. Oke, saya makan juga. Ya besok hari apa sih besok? Hari ini hari ini kan hari Ahad nih. Ya. Nanti ketemu lah. Jam 10 nanti, jam 10 aku tunggu kau di apa ini? Di Ersta Sening aja. Dekatnya Panakukang Mall. Ada itu penjual soto di situ. Mall Panakukang di warkop aja bagus. Di mana? Minum kopi, warkop. Iya, ada warkop juga di sini. Iya, warkop apa? Nanti kita merapat. Ada warkop juga di sini. Warkop apa? Dokter Roka, Sisa. Besok ya? Belum bisa besok, belum bisa. Kapan bisanya?
nanti kita berumur lagi lah. Masih banyak waktu kok. Gak usah tergesa-gesa, Mas. Besok saya sama Banyuma mau makan soto di sini, soto Makassar. Oh gitu. Enggak gini, Mas. Saya ini sementara di Toraja nih, Mas. Nanti kalau udah saya balik ke Makassar baru kita ketemu makan coto teh, makan. Oh, kok di Palu? Sementara masih Toraja, Mas. Oh, Toraja. Toraja mana, Le? Nanti. Rantepao. Rantepao. Ya kura di ini. Di Londa, di Londa. Oh, Londa. Para kata itu kumusang sama nih ya. Toroko salah dua. Kan deko batitong. Batitong itu tak mau. Nah, kau bikin begini gara-gara batitong. Jangan kau kerjasama sama batitong lah. Tidak lah, siapa mau kerjasama? Ya, weh, bisa Apa lanjut itu dulu ya, kan? batitong? Silakan. Daeng. Batitong apa itu Bang Handi? Iblis. Toroko nakan roko batitong. Nggak ada yang mau toh ikan rebet titong. Banyuma ternyata dia orientator. Ada Banyuma. Orang Makassar, Mas. Saya dibili-bili kampungku. Kalau aku tadi Endrekang. Mana ada keresten bilik-bilik tator. Ya aku Endrekang. Banyak. Bilang mau kalau tator kok Pak. Saya punya kampung di sana di Tanah Karaeng. Gimana pula ibu ini? Ada di situ kok keresten karen-karen di situ keresten. Punya pula ya. Kalau kau daerah situ saya tahu kalau daerah sana itu. Banyak nih sekarang. Ini user ini, maaf ya user ya kalau ada keluarganya meninggal user itu, misalnya maaf ya user ya, misalnya bokapnya meninggal nih atau kakeknya lah, itu nggak langsung dikubur, taruh dulu di rumah. Setiap pagi disuruh user, iya Mbo, iya Mbe, beli kaluru rokok di sana, ambil mau merokok, bikin kopi. Nah, ditaruh rokok di situ sama kopi, betul ya? Orang mati. Bisa sampai 3 bulan taruh di situ. Bisa dalam rumah. Lagi malah. Bisa. Kan Dulu kakekmu berapa bulan baru dibawa ke Londa? Dari rumah? Tidak sampai setahun. Hah? Nggak sampai setahun. Nggak nyampe setahun. Berapa? 6 bulan? Ya kurang lebih lah. Ya. Jadi kakeknya meninggal itu Bunda Rama 6 bulan ditaruh di rumah. Belum dikubur, taruh di rumah. Berarti apa itu pengawetnya Bang user? Formalin. Formalin lah. Iya. Jadi kalau pagi itu dibeliin bikinin kopi, kasih rokok, siang dikasih makan. Jadi itu orang mati merokok. Iya, seakan-akan. Kebiasaannya itu si almarhum. Tapi siapa yang ngisap rokoknya? Dibuang atau ada yang ngisap sama ada yang bantu gitu? Orang mati mana bisa merokok? Habis sendiri lah kan dibakarin. Oh, dibakar. Iya, dibakar kan. Seakan-akan. Kalau siang, Bunda, kalau siang itu waktunya makan siang. Ya dikasih lagi makanan di situ. Selama 6 bulan. Kalau malam juga tuh malam kasih lagi. Orang bangun pagi lagi dikasih lagi kopi. Tiap hari begitu. Nah, nanti kalau udah ada duit, nanti kalau ada keluarga semua terkumpul baru upacara itu. Dipotong itu terong lotong kah? Bang Handi. Tapi kalau ajaran Paulus tidak ada seperti itu Bang. Ya. Enggak gini. Tadi kan kita buka tuh semua versi. Nah, dalam versi bahasa Makassar itu disebut puang. Kalau puang itu apa ya artinya? Puang. Raja. Sampai cipta ya Ustaz. Bukan. Yohanes 13. Yang punya Andi. Puang.
Puang seperti itulah orang dihormati. Gelaran bangsawan. Derajatnya mungkin lebih. Nah, Ya, cocok. Seperti itu. Kalau Bukan untuk bapaknya Tuhan Bang, itu ya. dengerin, kalau bapaknya Benjuma itu sama hampir ini enggak ria ya. Bapaknya Benjuma sama bapak saya itu ya kalau kita panggil Puang. Oh, Gitu. kampung di mana, Mas? Di Bone. Oh iya, cocok. Kalau Andi lah. saya di Galesong Karaeng, panggil Karaeng ke Ya, daerah betul, Galesong. betul. Iya, di Jeneponto Karang juga kan. Hehe, kalau jadi ponte itu tukang beca pun Karaeng, ya Karaeng. Nah, kalau di kalau bahasa Galesong Bugisnya, dipanggil Karaeng itu taruh dulu, Bunda. bangsawan. Kalau bahasa Bugisnya kepada Sang Pencipta, ya ditambah menjadi Puang Allah Ta'ala. Artinya, begitu. Iya, kalau bahasa Bugisnya begitu. Kok bisa? Ada Allah Ta'alanya. Iya, artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh, bahasa Arabnya. Itu orang Islam. Iya, itulah kan masing-masing tradisi daerah kan beda-beda kan. Gak Itu bisa kalau ajarannya Yesus di mana itu, Bang? Yang suruh kau kasih merokok orang mati. Ada tuh ajarannya Yesus. tradisi itu, Yang suruh Bunda. kasih merokok orang mati. Ada ajarannya Yesus suruh kasih. Itu kenapa kau dari dahulu. Ya kan orang itu nenek moyang ya. Iya, itu. Tradisi itu jangan dibahas, itu cuma ekstra doang tadi. Iya. Kalau mau ditanya kenapa Kristen Tator beda sama Kristen yang lain, kenapa? Kenapa? Sama dengan Batak ya, Batak. Karena ada sejarah itu ternyata orang Batak yang merantau ke Sulawesi itulah jadi orang Tator itu, makanya hidungnya mirip-mirip tuh, mukanya mirip-mirip Tator dengan Batak itu. Nenek moyangnya sama, ada cerita gitu, merantau. Lebar-lebar ya. Rahangnya lebar-lebar ya. Besar-besar hidungnya tuh. Rahangnya bukan hidungnya. Jangan kepisik lah, nggak enak lo, jangan kepisik. Seru juga nih kita punya ini pembahasannya. Nah ini lihat ini Bang, ini tahun 1668 ya. Nah kalau kita lihat tahun 1668 nih, bisa dibesari host. Bibel 1668 ini. Semoga saudara kita ini dapat inilah hidayah. 1668 di sini masih apa nih, kasih gift. Bentar dulu teman-teman nih. Masih tuan. Bahasa apa Bibel ini? 1668 ini masih tuan. Iya, bahasa apa ini? Kok bahasa Portugis. Waduh. Masih tuan. Atau bahasa 1668 ini Bibelnya nih. Ini bahasa Indonesia zaman dulu ini, cumau. Oh, bukan bahasa Indonesia iya, ya. ini. Oh, bahasa Indonesia jadul ya. Jadul. Jadul. Masih tuan ya. Cuma iya pada aku pengajar iya bahasa Indonesia. Indonesia. Disempurnakan. Itu kesundaan kayaknya itu. Jadi gini Mbak ya, kalau memang di situ Tuhan, tidak mungkin orang Kristen sampai saat ini mau menyembah Nabi Isa atau Tuhan Yesus, karena dia tetap sampai sekarang dipercaya sebagai Tuhan, makanya disembah. Itu karena dia ini ditipu-tipu penerjemah. Tapi tadi kau bilang Yesus itu diciptakan. Memang, tapi tidak, Allah Bapaknya tetap ada. Bukan tidak ada, setelah dia jadi manusia tidak ada. Jadi Yesus ini Tuhan. Jadi Yesus ini Tuhan diciptakan untuk disembah. Benar. Kan kita percaya yang ya, itulah percaya benar Allah tuh. siapa? Jadi Tuhan dengerin dengan Yesus. Tuhan menciptakan Tuhan agar terjadi. Menciptakan manusia. Ya kan manusia ini Tuhan. Allah. Ya, iya dong, kan ruhnya berbeda dengan ruhnya kita. Jadi Tuhan menciptakan Tuhan. Iya kan menjadi manusia. Allah kan maha kuasa, Mas. Ya, Allah kan menjadi maha kuasa, dia menjadi manusia kan logika kan? Manusia ini Tuhan nggak? Ya kalau Yesus atau Nabi Isa oke.
Jadi dirubah kalimatnya ya. Tuhan menciptakan manusia, kemudian dengerin dulu lah. Ya, oke. Tuhan menciptakan manusia namanya Yesus. Kemudian Yesus ini Tuhan juga, betul? Iya, tapi kan tidak lama dia di dunia. Jadi ada berapa Tuhan? Ada berapa Saya Tuhan? jelaskan begini, Mas. Tetap satu, Mas. Oh, satu. Ini kalau bedanya Allah dengan Tuhan, bedanya sini Bang, saya kasih lihat ya. Nah, ini bedanya. Lihat di sini kata Allah ya. Nih. Ini Allah, nih. Lihat angkanya ya. Angkanya ini. 2316 ini kalau Allah. Kita pencet ya 23. Ingat angkanya ya. 2316. Theos. Apa di situ? Theos. Dewa. Ini ya, kata Allah tadi ini Theos. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini dewa, Theos. Tadi Allah itu bahasa Arab ya, nama Tuhan orang Islam Theos. Jadi kita kembali ke lihat Tuhan. Udah tadi Tuhan ya Allah. Apa pula deh ini? Bentar. Dan nih lihat Tuhan Yesus Tuhan nih. Kalau kita lihat Tuhan nih, Tuhan. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Yesus ya disebut Tuhan. Di Korintus ya ajaran Paulus 2962. Ingat nomornya ya Bang ya. 2962. Kita pencet 2962 mana? Jangan dipasang Bang. Nih. Ini kurios ya. Jadi nggak sama itu Allah tadi Theos itu dengan kurios. Kalau Allah Bapa tertuju kepada dinamakan Theos. Kalau Yesus kurios. Jadi Tuhan artinya. Kalau tadi itu Tuhan yang Theos atau dewa. Makanya bahasa Inggrisnya God. Ada Lord, ada God. Gitu. Silakan Gurunda. Iya, makanya Al-Quran itu menerasikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila humuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan yang diwahyukan oleh Allah, mereka menjawab tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun yang tidak, dan mereka punya nenek moyang itu tidak mendapatkan petunjuk. Nah sekarang kalau teman-teman ditanya, siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Itu bapak saya. Bapaknya ditanya dari kakek saya, kakeknya ditanya dari buyut saya, buyutnya ditanya lagi sampai generasi ke atas, sampai kepada ajaran Paulus. Sampai tidak kepada Yesus? Tidak. Nenek moyang yang mengajarkan kalian itu menyembah Yesus, itu nenek moyang kalian, bukan nabi. Tak ada nabi yang mengajarkan menyembah Yesus kecuali nabi palsu. Makanya tadi katakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Dari buahnya bisa kamu melihat mereka, yaitu memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Nah itu akarnya itu di situ. Jadi ketika Al-Quran mengatakan mereka melakukan penyembahan kepada Yesus, kepada Nabi Isa, karena itu ajaran nenek moyang, bukan ajaran Tuhan, bukan ajaran para nabi, bukan ajaran Isa, bukan ajaran Yesus. Coba Anda pikirkan, siapa kira-kira yang mengajarkan menyembah Yesus ini? Pasti nenek moyang jawabannya. Karena tak ada nabi yang mengajarkan itu, tak ada, Yesus juga tak pernah mengajarkan itu. Yesus malah mengatakan dengan gagahnya, dia katakan di depan orang-orang Yahudi, depan orang Farisi, Saduki, dan orang Roma Yunani, dia katakan apa? Kami menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Cobalah itu pola pikirnya, coba direnungkan baik-baik. Gitu Bang Handi. Ada nggak teman Kristen yang lain di bawah? Naikkan aja dulu. Coba cek dulu ya. Gak ada, tapi coba lah. Kita
Kita sahabat Tommy Disa ini dari tadi request mau naik. Selamat malam, assalamualaikum Tommy Laisa. Tommy Laisa, selamat pagi. Oh iya, sudah pagi. Kurang tidur itu. Pagi. Pagi Bang Zuma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Hendra, assalamualaikum. Terima kasih sudah diundang. Saya izin mau bertanya ke siapa ini user. Oke, silakan. Tapi begini bang, Tommy sebelum Anda bertanya siapkan tisu dulu, kalau enggak karung basah. Silakan bang. Sanakam. Ya, bang siapa ini? Bang user ini. Pertanyaan saya, Tuhan Abang itu dibatasi dengan ruang dan waktu atau Yesus? Maksudnya ruang waktu yang mana ini? Yang bagaimana contohnya? Tuhan Bapa ini kemahakuasaannya itu dibatasi oleh ruang dan waktu atau tidak? Intinya ya Tuhan yang saya percaya, Tuhan Yesus, atau kalau saya merujuk ke Al-Quran, saya Nabi Isa ya. Nggak usah ke Al-Quran. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus Bapa itu di luar ruang dan waktu, kekuasaan kemahakuasaannya di luar ruang dan waktu atau bisa masuk dalam ruang dan waktu? Tolong diperjelas yang Mas. Jangankan ruang dan waktu, Pak. Begini. Dalam rahim, Pak. Itulah Yesus saya mau masuk ke dalam rahim. Iya. Yang karena yang namanya menjadi manusia itu sama seperti kita, manusia, ya. Manusia kalau dicubit sakit misalkan, ya kan, waktu kecil pasti nenek sama Yang terakhir mungkin sebelum saya turun yang terakhir. Ya, yang lebih yang lebih. Ya. Oke. Kalau kemahakuasaan Tuhan Anda itu bisa menjadi apa saja. Iya, jadi Tuhan bisa jadi apa saja. Bisa kalau Tuhan mau menginginkan. Oke, berarti kalau Tuhan bisa menginginkan jadi babi. Ya tapi kan Mas, kita ini manusia Mas. Manusia ciptaan Allah itu manusia paling sempurna. Jangan dosa binatang. Kemahakuasaan kan tadi katanya bisa menjadi apa saja. Sepakat. Betul, tapi tidak mungkin Mas. Kalau tidak mungkin berarti nggak kuasa. Tidak maha kuasa kalau tidak mungkin, kan kalau maha kuasa itu mungkin. Iya, Pak. Mungkin. Benar, dia mungkin saja, tapi tidak mungkin, Mas. Saya kan sudah bilang, ciptaan Allah itu manusia, Mas. Nggak mungkin menjadi binatang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuhan merendahkan diri jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Pola pikir kita kemudian ruang lingkupnya karena kita manusia. Nah, kita tidak pernah menjamah kemudian pola kehidupan yang lebih rendah dari kita. Misalnya pola kehidupan kerah. Kita tidak merambai ke sana, tidak merambah kehidupan mereka itu seperti apa. Tapi Tuhan yang mensifati seperti yang Anda gambarkan ini, Tuhan berarti tahu dong apa yang dibutuhkan oleh kera, kan gitu. Nah, karena Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh kera dan manusia tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh kera, maka karena konsep Anda Tuhan bisa jelma manusia, maka Tuhan Anda pun yang tahu tentang kemaslahatan kehidupan kera. Maka ketika Tuhan memandang butuh, dia menyelamatkan atau butuh menjadikan kera ini punya solusi dalam kehidupannya, maka Tuhan Anda yang Anda sifati seperti itu, yang sifatkan seperti itu, bisa jadi kera dong. Jangan dibatasi.
Karena pola kehidupannya pola hidup kera. Pola kehidupan manusia dia jadi kera, pola kehidupan malaikat dia jadi malaikat, pola kehidupan kucing dia jadi kucing. Jangan kemudian Anda membatasi dengan tolak ukur akal Anda seketika sehat. Ketika Tuhan Anda menjadi kera, otak Anda sehat. Tapi ketika Tuhan Anda menjadi bayi, menjadi mayat, otak Anda sakit. Kenapa bisa seperti itu? Itu namanya Anda egois. Hanya Anda yang ingin diselamatkan, kera tidak, kucing tidak. Padahal Tuhan itu ketika kita dudukkan dia sebagai Tuhan, berarti dia adalah Khalik, dia adalah pencipta. Ketika Anda tadi mengatakan Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi Tuhan Yesus, maka itu sudah bukan Tuhan sebenarnya, itu ciptaan, itu ranah ciptaan. Dan Tuhan mustahil menjadi ciptaan. Kalau ada sesuatu yang menjadi ciptaan lalu dikatakan Tuhan, berarti Anda sedang membuat karikatur tentang Tuhan, di mana Tuhan menjadi ciptaan. Itu karikatur yang Anda buat. Bagaimana dengan Tuhan? Saudaraku, Tuhan itu dengan jelas mengatakan laisa kamislihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tuhan mengangkat saksi, mengambil hambanya dan menjadi saksi. Engkaulah saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesus itu adalah makhluk yang dibentuk menjadi daging. Ini sudah terbantahkan sebenarnya. Tapi saudara, sebagai Kristen, Anda sedang membuat karikatur tentang Tuhan saudara. Anda yang menciptakan Tuhan Anda sendiri dengan polanya seperti itu. Padahal Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Tidak pernah kau dengarkan. Yohanes 5 nomor 37. Jadi orang Kristen datang memalingkan diri dan membelakangi ucapan Yesus itu, lalu menyeru kepada orang Kristen, kepada umat Islam, wahai umat Islam, Yesus itu adalah Tuhan kami, dia adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Padahal Yesus sendiri mengatakan, kamu tidak pernah mendengarkan suara, kamu tidak pernah melihat wajah. Tapi Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Siapa yang mendengarkan aku, dia mendengarkan Bapa. Berarti kalau dipahami dengan perspektif gereja, siapa yang membunuh Yesus berarti dia telah membunuh pencipta alam semesta. Ini pola pikir apa ini? Memang, kan mereka tidak tahu siapa yang dia bunuh. Berarti Tuhan pernah kemudian tidak ada, karena dia mati. Ini apa pola pikir yang seperti apa? Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Lalu apa kalau bukan mati, Bang? Yohanes 13 nomor 30. Lalu Yesus menundukkan kepalanya, lalu matilah dia. Tuhan mati bagaimana? Tidak ada Tuhan mati. Loh, Yesus itu mati, Bang. Justru itu Tuhan tidak bisa jadi manusia, karena kalau dia masuk ke dalam zona manusia maka dia mati. Apakah Tuhan pantas mati? Tidak. Karena itulah dia tidak pantas mati. Kalau Tuhan masuk dalam zona kera berarti Tuhan makan kelapa, Tuhan makan kutu. Kita akan mengatakan, oh tidak mungkin. Kenapa? Karena kita sedang mensifati diri kita sebagai manusia. Tetapi kalau Tuhan menjadi kera, Anda tidak mau. Tuhan menjadi manusia, Anda mau. Oke. Gitu loh. Mas Umar, jadi begini. Karena menguntungkan Anda. Yang di surah Maryam, di situ dikatakan, selamatlah ketika aku lahir, satu. Selamatlah ketika aku meninggal. Selamatlah ketika aku dihidupkan kembali. Jadi dari semua nabi dan manusia termasuk kita ini baru melewati dua fase, lahir meninggal. Belum ada yang diangkat Allah, belum ada yang bangkitkan. Cuma Nabi Isa. Nabi Muhammad pun tidak ada ayatnya dibangkitkan hidup kembali. Ini pada saat dia berbicara seperti ini, dia dalam keadaan bayi loh. Masih dalam ayunan loh dia mengatakan ini. Ini masih dalam ayunan ini. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Nah, dengan minimnya pengetahuan saudara sebagai orang Kristen mencoba untuk menggali terjemahan Al-Quran, Anda pun harus mengakui dong bahwa Yahya Pembaptis juga akan datang untuk yang kedua kalinya dong kalau begitu. Karena dia sekarang ini nomor 15 ayat 15. Wassalamu alaihi Al-Quran ayat 15 dari surah Maryam. Wassalamun alaihi wa yauma ulid
wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Sama seperti Nabi Isa. Bagaimana Anda mau mengatakan ini? Apakah kemudian Anda ingin mengatakan Nabi Yohanes Tadi Nabi Yahya surah Maryam ayat 15. Ayat 15. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa beliau juga bangkit dari kematian, terangkat ke langit, turun lagi untuk yang kedua kalinya? Dan lalu apa ini? Ini ayatnya sama. Sama. Gimana ceritanya Anda memahami terjemahan Al-Quran sementara Anda tidak kemudian memandang ayat sebelumnya? Terlalu jauh Anda bertamasya ke terjemahan Al-Quran. Anda tidak paham Quran. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini doa Nabi Isa ketika dia masih dalam ayunan. Sedangkan Yohanes Pembaptis pun mengatakan hal yang sama. Wassalamun alaihi yauma wulid wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Gimana ceritanya? Yang mana yang Anda ingin tuhankan di sini? Ya Yahya, husil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyan. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab itu, kitab Torah, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus, sama seperti Nabi Isa alaihissalam. Makanya sangat-sangat kemudian menjadi hal guyonan kalau seorang Kristen tiba-tiba datang kemudian menjadikan Nabi Isa alaihissalam itu sebagai Tuhan. Rapuh. Kenapa Bible itu tidak ada ruang untuk itu, apalagi Quran. Apalagi Quran. Coba, sedangkan kalau Anda berbicara mengenai perbandingan antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus, Yohanes Pembaptis itu jauh lebih tinggi daripada Yesus dalam aspek penyampaian apa yang muncul dalam kitab saudara. Contoh, Yohanes dikatakan begini, bahwa tidak ada seorang manusia yang pernah lahir dari seorang ibu yang lebih besar dari Yohanes. Coba. Tidak ada, Bang. Assalamualaikum Bang Zuma dan kawan-kawan yang lain. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Muslim ya, Bang Likon ya? Iya Bang, Muslim Bang. Oke, siap. Coba Anda baca di dalam Lukas, di Lukas 7 nomor 28. Aku berkata kepadamu, di antara semua manusia yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Matius 11 nomor 11. Ingatlah, di dunia ini tidak pernah ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Itu dalil. Nah, Yesus juga termasuk karena dia juga pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Nah, sedangkan Yohanes Pembaptis ini diceritakan dia penuh dengan Roh Kudus dari sejak dalam rahim ibunya. Sedangkan Yesus nanti kedatangan Roh Kudus pada saat dia dibaptis di Sungai Yordan. Bahkan Yesus sendiri mengakui di dalam Matius 21 nomor 31 32. Lebih duluan pemungut cukai, pesundal-pesundal, pelacur masuk ke dalam kerajaan surga daripada kalian. Karena mereka, pelacur dan pesundal dan juga pemungut cukai ini, percaya kepada Yohanes. Hanya gara-gara percaya kepada Yohanes, mereka lebih dulu masuk ke surga. Yesus untuk dipercaya dia harus mati dulu di atas tiang salib. Iya lagi bro, nyantar kalti kok. Ini konsep batil, saudara. Konsep batil. Orang-orang lebih dulu masuk ke dalam surga daripada kalian hanya gara-gara percaya kepada Yohanes. Bawa aja bunyi kok.
Nyari gol dan mau nyari aja. Ah, Nyari aja. ini pasti orang Madura ini. Iya bang, orang Madura saya bang. Ah iya. Jadi jelas ya di dalam kitab Anda sendiri bahwa orang-orang yang percaya kepada Yohanes lebih dulu masuk ke dalam surga daripada orang yang menunggu kedatangan anak Maria mati dulu di atas tiang salib baru diselamatkan. Anda harus lari, Anda goyang pasti Anda, kuda-kuda Anda rapuh. Gak bisa Anda bertahan. Saya belum naik level. Masih standar itu. Jangan pakai kesini level terbaru jemaat ji. Itu ompot itu. Oh, ompot itu. Iya, ompot yang tiap hari monolog bicara sendiri. Padahal mau kita tantang. Kan dia batalkan sendiri. Dia batalkan. Jadi dia mencoba untuk uji nyali masuk dengan menggunakan akun yang lain. Tapi saya katakan ompot, kalau saudara melembutkan hati saudara, menerima kebenaran dan Anda memperhatikan kemudian kehidupan setelah kebangkitan, ya tak ada jalan, Bung. Tak ada jalan selain daripada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hanya itu satu-satunya jalan keselamatan. Hanya itu. Oh, si Pot itu banyak tadi. Yes. Oh. Si Pot kan Manado dia. Iya, Manado Sulawesi. Oh. Lama rupa. Kasih. Gak bisa lari dia. Dulu banyak piti-pitinya itu. Bahwa Islam Dia itu masih monolog, selalu monolog. Makanya dia perkuat argumen dengan Nabi Isa, karena sebenarnya dia itu selangkah sudah masuk ke Islam. Islam itu kita ini, kalian Kristen nggak punya kiblat, coba tiru Islam, kan dia itu kadang-kadang kan gitu. Iya, makanya dia lebih percaya kepada Nabi Isa. Sudah goyang dia itu, ompot itu udah mulai rapuh dia. Tidak bisa lagi bertahan dengan agamanya. Udah berdiri di persimpangan dia. Dia mau kembali ke Kristen totalitas, udah nggak masuk akalnya kan gitu ya. Iya. Goyang tadi dia baca Maryam 3:33. Ternyata Yohanes Pembaptis di ayat 15. Allahu Akbar. Ditambah lagi Yohanes lebih hebat daripada Yesus. Kan aja dia kabur. Tahuan kali ini kabur. Kenapa Bang Andi? Kenapa dia kabur sih? Ya goyang toh. Oleng. Oleng. Iya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan dengerin dari tadi, dari sore. Saya tuh ngefans banget sama Bang Juma, bener dah. Sama Bang, saya juga ngefans sama Abang. Cerdas, tegas. Iya, sama. Terus berjuang semangat Bang Juma. Siap. Tapi namanya Abang ini bagus loh. Apa ini? Ji Samsu. Nama kecil. Nama kecil saya. Nama kecil saya. Ada 2 nama saya. Yang nama pankuinya Mulia. Iya. Yang nama. Terus ini nama orang Batak ya? Nama orang Tenglang. Apa itu? Tenglang. Thailand. Tenglang Cina. Cina Benteng. Oh. Cina. Kalau Pankui itu pribumi. Oh iya. Tadi kupikir orang Batak Bang Put namanya. Nama aslinya ini sebenarnya Banyua. Ini nama aslinya ini Sintayong. Sintayong. Cu, dibacanya Cu. Cu tai itu kering. Cu tai liang. Oh, liang. Jangan liang tai. Ya itu dia makanya tadi. sorry bang. Itu artinya mulia. Cu tiang liang. Oh jadi artinya mulia gitu ya? Cucai. Nama panggilnya mulia. Masya Allah. Jadi panggilannya apa ini?
Panggilannya apa ini bang? Panggilan? Cuk aja ya, Cuk. Oke. Koko Cuk. Kok Cuk. Yang penting bukan capcay. Bang. Masya Allah. Capcay mah cia. Mualaf ya bang ya? Enggak, saya muslim dari kecil. Dari lahir. Masya Allah. Tapi jarang belajar. Iya. Masih asli ya? Saya hitan aja pas udah mau nikah. Oh gitu. 2 bulan. 2 bulan baru. Habis dibujukin sama sepupu saya. Ngapain infeksi nanti? Ya kan saya ngeri jadinya. Sepupu saya tuh belum ada yang sunat tuh. Cina Benteng kayak gitu. Saya Cina Bangka. Oh, Anda Cina Bangka. Bangka Belitung. Iya, wahu yang Hokiana. Oh. Kayak Ahok dari sama sekampung sama Ahok. Iya, waktu kenal di Pasar Baru tuh yang digorong-gorong Ahok. Gue panggil Hopeng, Hopeng. Ya, Kok gorong-gorongnya di bawah? Iya, dia kan waktu itu nyaksiin nama Jokowi kan waktu jadi gubernur. Oh. Di Pasar Baru. Yang Iya. Iya betul. Jadi Anda ini sempurna keislamannya itu setelah mau menikah gitu ya? Ya, saya tadinya ditakut-takutin terus mau sunat. Mau nikah 3 bulan lah. Sunat sembuh total sebulan. Udah kering itu 3 bulan. Iya. 3 hari udah kering. Iya, tapi masih ngilu. Masih ngilu kayak serempet celana aja masih ngilu pakai batok, celana batok. Sampai 3 bulan masih ngilu. Enggak, 3 bulan tuh meritnya. Oh. Saya punya nazarnya gitu, ntar 3 bulan saya akhirnya kan selang janji udah 3 bulan tuh langsung dia sunat. Nah, tapi sekarang udah nggak main-main lagi kan meluk Islam. Serius. Iyalah. Ya. Inna dina indallahil Islam. Masya Allah. Kalau Islam di bahasa sananya Yiselen. Nih Yiselen ya? Iya. Kenapa? How? Yiselen tuh how? Berapa turunan itu dari keluarga Islam semua? Turunan bapak saya aja. Oh, bapak yang mualaf ya? Bapak saya itu Cina Aceh. Ibu Cina Bangka. Ketemunya di Pasar Aceh katanya, pasar dagang dulunya. Berarti ibu yang mualaf ya? Iya. Masya Allah. Tapi bapak mah udah pinter dulu. Luar biasa memang ini. Bapak masih ada bro? Udah almarhum. Ya udah kita doain bapaknya lah. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Ya Allah. Dia tuh berjuang untuk mengajarkan ibu. Termasuk pejuang Islam juga ya bokap ya? Ya dari Aceh kan. Masya Allah. Berani dia walaupun Cina juga berani dia. Ya kan Cina memang berani. Iya berani. Anda pernah mengalami kesulitan nggak sih? Karena ini maaf ya, Anda kan Cindo nih. Terus kalau misalnya masuk masjid apa itu? Ya itu selalu diliatin. Saya dapetin orang Jawa aja dapet cemoohan dari ibunya mertua tuh. Sama aja Bang Juma. Kalau saya jalan sama Julius ya kan ya. Terus mampir sholat. Dia liatin orang dan nanya kok itu Cina kok masuk sholat? Saya bilang mualaf. Dulu saya disangkanya bukan Islam, pendeta deketin saya waktu kerja tuh. Terus saya suruh data warganya ada berapa. Emang ada apa bos? Mau saya kasih sembako. Udah tuh sampai rumah saya sembako. Saya bagi-bagi. 3 hari selang kemudian gimana? Domba-dombanya udah kena belum? Udah jinak belum? Udah bisa ketangkep belum? Maksudnya apa bos? Itu kan saya kasih sembako, ibarat
kamu tuh nabur beras ke ayam-ayam, kalau udah makan kan bisa ditangkap. Oh, saya muslim. Oh, kaget dia. Ya, kenapa ya? Kenapa kamu nggak ngomong? Saya kan muslim. Masa ya mau nangkepin ayam? Kan nggak nanya gitu bilang mestinya. Iya, nggak nanya. Udah rugi banget tuh dia ngasih sembako satu RT ke bagian semua, saya. Itu memang sih selalu identik itu kalau Cindo itu ya ibarat ya Kristen, kalau nggak Buddha kan gitu. Memang selalu kayak gitu sih. Soalnya paling empuk bagi dia sasaran Cindo tuh karena dia bujukannya enak. Kamu nggak apa-apa masuk Islam, masuk Kristen, yang penting kamu masuk aja, agamamu nggak usah ditinggalin, nggak apa-apa. Banyak saudara-saudara saya yang terpengaruh Kristen. Ya, tapi ya begitu amburadul agamanya jadinya. Sekarang di mana bro? Sekarang di mana stay? Sekarang di Kebayoran Lama saya. Oh, di Tepekong. Oh situ. Main-main dong ke Lause. Sholat Jumat kita. Saya pernah di Koi Karim tuh. Karim Amullah. Di masjid itu Lause. Jadi Masjid Lause itu imamnya orang Chinese, pengurus masjid orang China, semua isinya kalau sholat Jumat. Kadang-kadang pakai bahasa Mandarin. Belum pernah ya dengar ya Banjiwa ya, khutbah pakai bahasa Mandarin ya. Lause ngerti belum? Artinya aku udah pernah sekali. Lause itu ini guru. Guru. Jalan Lause namanya di Jakarta, Kampung Pecinaan Banjiwa, Kampung Lause. Ya, Pecinaan. Lause itu bahasa Cina, bahasa Mandarin. Iya. Guru artinya. Guru ya. Jadi memang sengaja dikasih namanya Jalan Lause. Pecinaan itu ya, di situ hampir mayoritas Muslim semua, Chinese-nya di situ. Masjidnya aja itu warna merah. Warna kayak wihara. Ya kayak wihara masjidnya. Tapi wihara juga banyak, Bang Juma di situ. Oh iya. Yang di Jalan Lause ke sananya tuh apa Karanganyarnya tuh banyak. Jalan Kartininya ada juga wihara. Kenal gak Om John yang suka berbagi itu? Om John yang punya toko? Iya, yang banyak tatonya itu loh, yang sering tampil. Ada Om John yang punya toko di Pasar Baru, toko kosmetik. Oh, kalau itu lain, ini Om John ini loh yang viral di media sosial. Oh, itu banyak merekrut karyawan itu. Dia mualaf juga loh tahun 2019. Bukannya itu si siapa? Pelik bukan ya? Kalau Pelik Sio mah ya dari dulu. Iya kan kakaknya sekarang masuk. Oh kakaknya Pilex masuk lagi? Udah masuk. Masya Allah. Di Istiqlal kan di Islaminnya. Syahadat. Syahadat. Kan. Kalau di tempatku itu Chengho itu milik Chengho. orang Cina semua itu. Ya, Chengho di itu tempatku. di Semarang. Di tempatku itu banyak Chengho sekali itu masjid-masjid Panglima besar-besar itu. Laksamana Chenghong. Iya, Chengho itu Ya. Laksamana dulunya perang, panglima perang yang dia kabur dari pasukannya mau dibunuh. Dia mendarat di Semarang. Di situ. Bro gabung sama Saya keturunan Chengho. Nah itu tuh. Gabung sama Api bro. Nanti kasih kamu DM ke saya nomornya supaya kalau ada kegiatan Api saya telepon, saya info ya. Iya, Abi di mana tinggal? Yucai Nalia. Kita ada di Jakarta, kantor pusatnya. Api bukan? Ya, apologet Islam. Saya pengen tuh daftar tuh. Ya itu ada ketuanya di sini, itu ada pembinanya. Banjuma pembina itu ketuanya tuh, Ustadz Alif tuh. Tapi yang dekat Kebayoran Lama. Ada kita sering ngumpul di Kemang. Oh Kemang mah ibaratnya Kebayoran Baru ya? Iya deket lah. Iya Kemang yang dekat hotel itu ya, bukan? Ya. Saya dulu sering tuh diajak ke hotel masuk tapi nggak sempet yang. Kalau istri orang mana bro? Orang lokal? Orang lokal, Pankui, Jawa. Oh mantap. Anak-anak diajari ngaji dong. Udah pada bisa lah saya ngajar ngaji ikro yang untuk dewasa tuh yang cepet banget tuh. Saya kan dari Man. Oh, Masya Allah.
Makanya guru saya sampai sekarang masih hubungan terus. Dia senang. Ibarat cuma satu-satunya di man saya itu yang Tanglang tuh. Nah terus saya sampai semester 4 di Tarbiyah. Di mana? Jakarta? Ya IN, dulu belum UIN ya, masih Syarif Hidayatullah. Oh itu di situ. Sekarang mah kayaknya udah ini dah jil itu kayaknya. Jaringan Islam liberal, guru-gurunya dari Amerika kayaknya. Jadi nggak usah dibahas. Susah. Enggak, saya taunya anak dari teman saya masuk situ kok udah beda gitu. Terus kemudian sekarang aktif di mana? Saya dagang aja udah. Dagang gas sama galon air. Yang penting yang halal aja lah. Halal. Biar mudah masuk kebenarannya, ke hatinya yang terbuka. Kalau yang masuknya yang halal. Kalau yang masuknya yang nggak halal tuh yang haram, susah nerima hidayahnya. Yang penting tetap semangat ya kok. Oke, CC ya. Ya. CC tuh tahu nggak? Kamsyah. Kamsyah, terima kasih. Nah, kalau Kamsyah itu Ken. Kalau CC apa? Kalau CC itu Hokian. Hokian ya benar. Hokian sama Ken beda. Ken. Kalau Ken kan Bangka ya. Ibarat kalau Jawa itu kalau apa ya, ngapaknya lah. Ya. Kalau Hokian tuh kayak Jogja, Solo. Dua-duanya kok bisa bahasanya. Ya kadang-kadang kalau gaul sama temen yang di ASMK banyak yang kan loh. Ya udah ikut. ASMK Glodok. Ya. No. Kalau tawarin Cia, uhuy, enggak, mau. Kenapa lu? Nyuk-nyuk pulang. Kesel. Kan di situ harus tanya dulu kalau makan, ada babinya nggak, ngeri. Oke. Kita sambut tamu dulu ya. Ini Ya, kayaknya. Ya udah saya Udah turun lama dulu. disambut dulu tuh benda. Saya turun ya. Oke kok, makasih ya kok. Ya. Semangat ya kok. Terima kasih. Saya nggak bisa turun nih. Gimana nih turunnya? Sopo, apa sih nyanyi Sopo? Sopo Nyono. Halo. Halo. Pagi. Pagi. Ini siapa sih gendong anak kecil nih? Halo bro. Dia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Halo. semuanya. Kok nggak ngomong? Untuk Bang Suma dan guru-guru di sini. Pak Kandi Pratama. Silakan. Pak Kandi. Pak Kandi yang ngomong. Ma. Likon. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ke Bang Suma. Ya. Ini kan Bang Suma, ini kan pakarnya Bible ini Bang. Saya mau tanya Bang. Iya gimana? Gimana Bang? Di Bible itu yang menciptakan Nabi Adam manusia pertama itu siapa Bang? Menyebut dengan nama Elohim. Elohim Iya. itu ya Tuhannya orang Kristen. Kok Tuhannya orang Kristen itu Yesus.
Oh, berarti Adam bukan ciptaan Yesus menurut agama Kristen, Bang? Menurut mereka, mereka mengklaim bahwa Yesus lah yang menciptakan. Karena dikatakan dalam konsep mereka, Bapa ini yang menjelma menjadi Yesus. Oh gitu, Bang. Iya. Lanjutkan, Bang. Lanjutkan begini, Bang. Apa? Debat begini lanjutkan, Bang. Soalnya saya punya teman sampai dia memiliki paham begini, Bang. Dia agama Kristen kan, Bang? Iya. Dia itu, Bang, suka jajan ke komplek gitu, Bang. Saya kan perantauan, teman saya banyak yang dari timur yang beragama Kristen itu, Bang. Saya tanya, bro, lu gitu gak dosa ya, bro? Enggak lah, sudah ditebus gitu katanya, Bang. Loh, pemahaman apa itu, bro? Iya. Lanjutkan, Bang. Iya, 1 Yohanes, memang mereka diajarkan begitu di dalam agama mereka, bahwasanya mereka sudah ditebus. 1 Yohanes 2, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Apa maksudnya itu? Jangan berbuat dosa, tapi kalau berbuat dosa, ya ada Yesus sebagai pendamai atas dosa kita, katanya. Kalau semua orang di Indonesia berpaham begitu, hancurlah Indonesia ini, bro. Iya. Saya gitu kan, Bang. Karena dikatakan di data nomor 2-nya, dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Coba bayangkan itu. Iya itu, Bang. Dan Yesus telah mendamaikan untuk segala dosa kita. Jadi dosa apapun yang mereka lakukan itu sudah didamaikan. Jadi walaupun dia udah ke komplek, iya, semua dosa itu kan diterangkan, dan Yesus adalah pendamai untuk semua dosa kita. Wih, hebat ya, Bang. Hebat. Itulah kelebihannya dia, yang menurut kita ada justru kekurangan, kan gitu ya? Bukan kelebihan itu, Bang. Kelebihan bagi mereka, tapi bagi kita itu adalah kekurangan. Iya. Mereka bangga kan? Iya. Dia jajan ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Ditebus. Enak dia. Yesus yang menjadi penebus. Iya itu. Berarti kalau kita sikapi dengan tebus menebus, misalnya kita punya utang ya kan, ditebus oleh ibu kita, berarti ibu kita yang harus ke pegadaian menebus itu kan? Iya. Nah, kalau misalnya nebus dosa di mana? Di surga atau di neraka? Menebus dosa di neraka loh, Bang. Nah, lalu yang pergi ke sana menebus dosa mereka siapa? Yesus. Itu sudah. Kan kalau nebus, misalnya saya ada utang nih di pegadaian, kemudian saudara Likon menebus utang saya, berarti saudara harus ke pegadaian melunasi kan? Iya. Nah, sekarang yang mati di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia menurut mereka? Manusia. Sisi kemanusiaannya yang menebus dosa, sisi kemanusiaannya ini yang mengambil dosa semua mereka harus mempertanggungjawabkan dong dosa itu. Iya kan? Nah, iya. di mana dihapuskan dosa itu kemudian? Tempat pencucian dosanya di mana? Di neraka, Bang. Iya, neraka. Berarti makanya Islam datang membersihkan nama. Kalau yang makan suap yang ke neraka wajar lah, ini orang suci ke neraka, kayak mana ceritanya? Pening aku, bah.
Benar kan? Benar bang, benar bang. Ya, jadi kasihan yang menebus dia karena dia harus ke pencucian, tempat laundry dia untuk dibersihkan. Ada yang noise. Oke, teman-teman, kalau sudah tak ada lagi, kita boleh tutup. Itu ada satu tuh, apa nih? Apa tar? Par? Apa rapar matumbako? Apa katu musang? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bang Zuma, hanya ini aja. Aku mau menyampaikan amanah dari papa saya. Alangkah baiknya nanti setelah setiap kali habis ada debat lintas agama untuk membacakan. Kecil banget suaranya, Mbak. Begitu. Baca apa? Membacakan kami surat Ar-Rahman biar kami selalu bersyukur atas nikmat Allah, gitu aja. Iya, ganti-gantian kita ya, sama Uhti Afar juga. Insya Allah. Gitu, Bang. Hanya ingin menyampaikan amanah itu aja sih, Bang. Iya. Insya Allah. Ya, baik, Bang. Insya Mau Allah. turun dulu kalau Iya, begitu. salam sama Bapak Terima ya. kasih, ya. Terima kasih untuk Iya, kesempatan. sama-sama. Ya, sama-sama. Bunda Resti, Ustaz Sugi, Ustaz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma itu bukan Bunda Hesti. Sama aja, kembar. Sama aja ya. Belum ada Oten, Bang. Ada. Wasat ada. Apa dulu tuh? Selamat malam, assalamualaikum Bang Rambi. Halo Bang Rambi. Hai, turun. Gimana Bang Juma? Iya, kita. Bang Andi bagaimana? Masih ada? Ya kalau masih nggak apa-apa sih. Ini ada tamu nih, teman kita, Borobudur. Borobudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa karya Candi Borobudur sih. Bagus, karya Bapak Deceng. Dari mana, Ki? Dari Palopo. Oh, Mama Sholat tadi Omai. Sukamaju. Di mana? Di mana di Sukamaju? Di Kaluku. Oh, Kaluku. Si kampung baru bilang Borobudur. Ada tentu ke situ, Bos, di Kaluku, tapi enggak tahu di mana tinggal dia di Kaluku. Mana yang itu? Apa ya? Dia dipanggil Opu di sana. Ada nggak tahu? Di Kaluku. Kalau Opu tuh keturunan ini, kalau Opu dipanggil Opu di Palopo Ya, keturunan. beliau memang bangsawan. Ya, Saudaranya ada di Sukamaju, saudaranya ada di Bone-Bone, namanya Opu Bajang. Opu Jing yang namanya di Kaluku kayaknya. Kalau yang di sampai namanya menyembah Opu dan Risaju. Iya, kalau ada yang di Mamuju lagi, yang di Sukamaju Opunya Ai. Kalau yang di Munte Opu Sundra. Itu, Bang. Itu mungkin sejarahnya menjadi ada jalan Sumba Opu ya. Mereka masih hidup sampai sekarang. Saudaranya Mama. Oh, Kakak adik Mama. Di Kaluku. Di Kaluku
ada, di Sukamaju ada, Bone-Bone ada, di kompleks kantor camat ada. Nah, sepupu saya itu di sana ada prop 1 orang, Prof Suhardi, mungkin orang sana tahu, orang daerah Kaluku tahu. Beliau kalau nggak salah sekarang rektor di Palopo. Oh iya. Kalau di Keluku itu banyak juga OPU tapi tidak tahu yang mana. Iya. Kalau di sini ada OPU Andi Musakkar. Udah aku kenal, saya cuma kenal keluarga saja. Ada juga Opu Adi Selebes. Iya. Mas Mak Bolo. Tapi kebanyakan bikin ketawa. Kalau di Palopo ada opunya Iin, kalau di Mamuju ada opunya Adi. Banyak kita. Kalau di Citra Sudiang ini ada opunya Nilam. Buddha juga kalau nggak tenda. Buddha itu menatai na asli lu. Kami asli sana. Iya. Asli Buddha. Asli. Cuman saya betul be. UDM kita lo pilih nomor WA tadian. Betul benar Den. ODM Sulkip Bas 01. Ya 01 Raka. Ya 01 Raka 02. Iya teh 06 Anu takut tak bisa. Oh ya, mangkap ikut tiro le. Iya. Mangkap ikut tiro le. Artinya tuh teman-teman, sebentar aku lihat. Ngena apa lagu langan teh, lagu anu tuh tahun umumnya tuh Petor aja ini Ompot. Iya lagu kan ngena tuh apa? Betul be, tahu Masaki tuh damai memperhatikan tuh Masaki. Makula manu. Makula tuh kan. Oh, iya, ya itu kesana aku Makula. Jotor aja kamu tuh nangi anu kamu karena longsor dia sekarang. Manado, yang mana jalan ke Palu? Jalan ke Raja, longsor. Oh, selalu memang di situ le. Iya. Jalan yang ke Praja sekarang enaknya itu lewat Rapang, Rekang. Cepat. Iya betul. Ada orang Rapang tuh di bawah tuh. Yang di Ahmad Pitron. Di mana di Rapang kah? Aku dulu temannya di Jalan Andi Malingkaan di Rapang. Bang Zuma. Ada Raja ini, Raja Husnan. Silakan. Bang, mau nanya bang. Iya, kenapa Mas? Aku Muslim, asli Muslim. Iya. Cuman mau nanya gini bang. Misalkan nih, langsung poinnya bang. Iya. Ada manusia atau orang yang nggak mengenal agama nih, tinggalnya di pulau, yang nggak ngerti masalah agama, yang nggak pernah tahu ada aja Islam, Kristen, ya apapun itulah agamanya. Nah, orang ini masuk surga atau neraka bang? Mau dijawab bang? Iya, kalau di Islam itu ada yang disebut uzur. Orang-orang yang kemudian tidak mengetahui ya tentang sesuatu hukum dan tidak sampai kepadanya Islam, benar-benar tidak sampai, maka itu tidak ada hukuman bagi mereka. Tidak ada hukuman, karena hukuman itu ditetapkan kepada mereka yang mengetahui. Makanya Allah mengatakan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, kalau tidak sampai kemudian ajaran Islam ke mereka, kayak mana ceritanya mereka itu mau melakukan ketaatan? Kan tidak bisa. Lain cerita dengan teman-teman kita yang kufur ini, dikatakan kufur kenapa? Karena sudah datang Islam kepada mereka, tapi mereka kemudian tidak mau menerimanya.
Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Masya Allah, terima kasih Bang. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Bang. Ya Allah. Anda ingin pura-pura jadi orang yang ada di pulau atau gimana? Enggak Bang, saya Muslim. Cuma pertanyaan ini saya tanyakan ke ya maksudnya orang-orang yang lain gitu, nggak bisa jawab gitu. Sebenarnya kamu udah dijawab. Iya. Ya, terima kasih Bang Zuma, terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya, baik. Apa tuh namanya Bang Juma? Allah tidak akan menghukum suatu kaum. Apa tuh kelanjutannya Bang Juma? Iya, sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Ya. Oh iya, Arab ya. Kayaknya iya, Bang Handi. Arab 11. Dan Mr. Padli, selamat sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bang Zuma, saya Api dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Iya. Dekat Sudiang. Iya. Apa? Bukan Bang. Jawa Timur. Laskar Api. Kalbar. Iya, itu dia Bang. Iya. Serama itu di Sudiang. Semoga sehat selalu Bang Zuma, mantap. Tiap hari Amin. Sampai semalam sampai jam 3. Masya Allah, luar biasa ya. Sorry ya Bang ya. Anda jadinya kurang tidur karena dakwahnya Bang. Karena kami. Dakwah ini Bang. Dakwah ya. Dakwah. Ada yang mengatakan melarandu kapalit to suki plema bahasa palopo ya matum mana tae la haula wala quwata illa billah. Tongku sapaan kalau mula-mula. Cuma ada ibu-ibu nih serius WA saya gini loh. Bener nih serius ini. Bang Andi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia bilang gitu. Ada apa Bu? Saya boleh sharing? Boleh. Ya WA lah panjang. Aku itu saya nggak bisa tidur kalau Bang Juma itu masih cuap-cuap, masih live. Wih, mendalam sekali pengabdian. Iya. Dan kalau saya tidur terbayang-bayang terus suaranya Gurunda itu katanya dia. Wih, masa Allah. Segera bikin ini surat warisan. Ntar gue bilangin. Bener loh, itu ada itu kayak gitu. Bapak-bapak juga, ibu-ibu juga gitu ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi Bang Zuma, selamat pagi Ustaz Handi. Pagi Bang. Alhamdulillahirabbil alamin atas pencerahannya Bang Zuma, atas penyampaiannya Bang Zuma yang sekian lama saya sering mengikuti omal Bang Zuma, apa yang disampaikan, apa yang dinarasikan, apa yang diterangkan. Alhamdulillah semakin pencerahannya menambah wawasan bagi saya Bang Zuma. Terima kasih pencerahannya. Iya, karena setidaknya sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Ustadz Handi tadi, bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Masya Allah. Masya Allah. Mohon izin Bang Zuma, mohon izin. Ya. Saya akan membacakan doa yang sering dibacakan ketika selesai membaca salawat Ibrahimiyah di dalam salat Bang Zuma. Iya. Begini Bang Zuma. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Yang saya tanyakan pertama ini Bang Zuma tentang Masiihid Dajjal. Arti dari Masiihid Dajjal apakah ada kaitannya dengan
Isa Al-Masih, Masih Dajjal, apakah ada kaitannya dengan Isa Al-Masih, Bang Juma? Iya, ada dua kemudian makhluk Tuhan yang digelari Al-Masih ya. Nabi Isa kemudian juga disebut Al-Masih. Kemudian Dajjal sendiri juga digelari Al-Masih. Nah, Al-Masih sendiri kalau kita mencari akar makna dari bahasa, berasal dari kata masaha yamsahu masan, yang artinya mengusap atau menghapus atau pergi, ya itu bisa. Jadi Al-Masih ini itu memiliki banyak makna jika dikaitkan dengan kalimat atau kata-kata lainnya. Jadi kalau kita masuk dalam bahasa Ibrani sedikit berubah gitu ya. Al-Masih dalam bahasa Ibrani disebut berkah, keberkahan yang diberikan kepada para nabi atau yang meniadakan kesaliman atau yang menghapus atau yang menunjukkan petunjuk kepada manusia untuk menuju kepada Allah. Nah, Al-Masih ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu bisa berubah makna tergantung kata sebelum dan sesudahnya membentuk sebuah konteks. Seperti ketika Isa dan Dajjal atau Nabi Isa alaihissalam dan Dajjal laknatullah yang memiliki makna berbeda kemudian. Artinya gini, ketika kata Al-Masih itu dikaitkan kepada Nabi Isa alaihissalam, maka cakupan daripada maknanya itu adalah orang yang benar. Itu banyak ulama yang menyatakan itu seperti itu. Maknanya adalah orang yang benar. Atau suatu sifat yang disandarkan kepada Nabiullah karena kejujurannya atau ketaatannya dalam menjalankan sebuah perintah dari Allah. Di mana beliau kemudian memiliki kemampuan mengusap dengan tangannya sehingga orang yang memiliki penyakit itu bisa disembuhkan. Nah, kenapa kemudian Dajjal ini juga diberi gelar seperti itu? Kalau kemudian Dajjal ini disandarkan kepada Al-Masih ini disandarkan kepada Dajjal, maka dia akan mengikuti makna Dajjal itu sendiri, di mana Dajjal ini ya mensifati makna yang cakupannya adalah sebuah fitnah. Sehingga Al-Masih ini berubah makna kemudian dengan pemaknaan yang dikatakan bahwa Dajjal adalah makhluk yang datang mengusap permukaan bumi dengan membawa fitnah. Gitu. Jadi Al-Masih bisa berubah tergantung dari apa kata yang menjadi sandaran sebelumnya. Dajjal Al-Masih, Isa Al-Masih. Yang satunya adalah kemudian memberikan keberkahan, yang satunya memberikan fitnah. Seperti itu, Bang. Jadi sama-sama mengusap, sama-sama pergi berkeliling, kemudian yang satu membawa fitnah, yang satunya membawa jalan menuju kepada keselamatan, menuju kepada Allah. Saya kira begitu. Sementara begitu, mana tahu ada yang mau menambahkan. Terima kasih Bang Zuma. Terkait dengan seringnya Bang Zuma menyampaikan di dalam narasi bahwa Nabi Isa diutus kepada Bani Israel ataupun kepada orang Yahudi. Yang saya tanyakan ini, Yahudi apakah masuk agama, Bang Zuma? Yahudi iya. Kalau Nasrani, Bang Zuma, Yahudi Nasrani kan sering berkaitan bergandengan di dalam Al-Qur'an Karim itu, Bang Zuma. Benar. Kenapa emangnya, Bang? Apa namanya? Karena apa ya? Kalau begini, kalau menurut
sependapat saya ini Bang Zuma, mohon maaf kalau keliru. Sesuai sekali kalau Nabi Isa itu umatnya ataupun agamanya itu agama Yahudi, terus kalau Nabi Muhammad itu agama Islam. Terus kalau nggak bisa di kotak-kotak gitu, Mas. mohon maaf Bang Handli, ketabuhan saya terhadap agama Bang Handli. Mohon maaf. Bukan maksudnya mengkotak-kotak. Kalau ajarannya tetap sama sih kalau menurut penilaian saya karena semuanya mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah. Iya. Pengertian saya apa hanya cuma sebatas kaum ataupun hanya sebagai pengikut gitu loh maksud saya Bang Handi. Yahudi itu maksud saya bukan agama atau apa gitu. Taunya saya agama itu Islam gitu loh. Tidak tahu agama Kristen, agama Yahudi, agama Nasrani gitu. Iya, sebenarnya gini, kalau kita berbicara mengenai Yahudi, itu memang betul adalah orang-orang yang tadinya berasal dari Yehuda, membentuk kemudian komunitas yang mana di dalam Al-Quran itu juga disebut oleh Allah sebagai orang-orang atau kelompok Yahudi. Begitu juga dengan orang-orang atau kelompok Nasrani. Kalau berbicara mengenai agama, memang agama itu satu, yaitu hanya Islam. Dan Islam yang datang kepada para nabi ini, sehingga agama Islam itu nanti disempurnakan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW sebagai khataman nabiin, penutup para nabi. Nah, sedangkan yang dimaksud kemudian seruan Allah dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wa nasara, itu artinya orang-orang yang ada dari golongan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang beriman kepada Allah. Seperti itu. Nah, kenapa kemudian saya mengatakan itu adalah sebuah agama? Karena mereka diberi aturan, diberi hukum-hukum, diberi perintah, ketetapan, dan ketentuan dari Tuhan. Agama dalam perspektif bahasa kita ya, bahasa orang Indonesia. Din atau kemudian millah Ibrahim kalau menurut pengajaran Al-Quran itu sendiri. Oke, terima kasih Bang Zuma. Kalau boleh saya mengajak kepada Ustadz Handi dan Ustadz yang ada di. Saya bukan Ustadz. Buset dah. Seperti itulah. Malu gua. Handi. Sering-seringlah membaca doa yang barusan saya baca Bang Handi. Siap Bang, makasih Bang. Insyaallah Bang. Biar udah apa ya Bang Handi ya. Insyaallah Bang. Coba nanti Bang. Iya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Lanjutkan doa berserah diri ya Bang ya. Iya betul. Ya. Lanjutkan Bang Zuma, lanjutkan Bang Handi. Saya terus monitor dan mensupport Bang Handi dan selalu memberikan doa selalu untuk Bang Zuma dan Bang Handi dan ustadz-ustadz yang lain yang menyiarkan Islam di komal-komal Islam ini. Bang Handi teruskan, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberkahi keluarganya. Amin. Diberkahi umurnya dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Zuma. Mohon ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang namanya sejak adanya TikTok ini memang sudah zaman terlalu terbuka karena mudah untuk didapatkan karena nggak perlu di share linknya kan gitu. Beda dulu di grup WA, apalagi Banyuma di Facebook itu masih sangat manual. Masih belum dikenal grup WA. Kalau di Zoom dulu ya, kita itu membagi link ke orang-orang baru diundang. Alhamdulillah sekarang kalau di TikTok
ya agak mudah lah, terbuka sekali begitu. Makanya untuk itu ya memang dakwah ini memang sudah semakin terbuka, semakin dimudahkan kita. Tapi dituntut lebih banyak juga apa ya, penyampaian yang lebih edukasi, jadi kurangi hal-hal yang saling menista, karena ya terbuka begini risikonya adalah terjerat hukum. Ya itu sih kira-kira. Makasih semuanya. Turunnya lewat mana, Bang? Ke tangga, Bang, jangan sampai naik. Nggak tahu turun ini gimana? Iya. Bisa turun ya, Bang. Makasih, Bang. Kayaknya udah nggak ada lagi nih OT Putra Kalimantan. Silakan. Ya, assalamualaikum semua Bang Bunda. Waalaikumsalam. Saya dari Putra Kalimantan Utara, Tarakan Bunda, Abang. Tarakan. Ya, dari Tarakan, Abang. Dekatnya Pangkajen ya? Pulau Nyamuk. Iya, betul sekali Bang, Lenukan apa. Ya, saya juga merasa terharu sama Abang Juma. Pendukung juga sama Abang Juma, sama abang-abang semua ini, sampai saya nggak tidur nih Bang. Karena ada Abang Juma berapa malam sudah begini Bang, nggak bisa tidur kalau nggak mendengar suara Abang Juma, demi Allah Bang. Mantap, Mas. Jadi alhamdulillah saya minta tadi coba-coba, lama sudah saya coba-coba mau naik, alhamdulillah baru malam ini dikasih naikkan pagi ini. Terima kasih. Mungkin lain Bang di Tarakan. Oh, Tarakan. Iya, Tarakan. Kalau Pulau Kucing? Nggak ada Bang di daerah sini Bang. Oh, nggak ada. Ada dekat Sungai Malaysia Nyamuk. ada. Sama Nunukan aja Bang, Sungai Nyamuk sama Nunukan sebatik. Assalamualaikum Bang Juma. Boleh minta request? Ya, saya mohon maaf ya Bang. Mungkin saya itu aja, alhamdulillah bisa ketemu Bang Juma sama abang-abang semua sama Bunda. Makasih Bang. Makasih Bang. Ini mohon maaf demi Allah Bang, menetes air mata Bang. Lanjutkan Bang. Saya siap. Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pesan saya Bang, kalau tidur jangan sampai naik motor sambil ketiduran ya Bang ya. Ya, tolong turunin Bang, nggak ngerti nih Bang. Iya Bang, iya Bang. Bang Handi, Bang Juma, saya minta doanya. Tadi kan di daerah Jawa Barat ada gempa ya, tadi setengah 12 malam tadi. Iya. Pusat gempanya di Garut. Dan ini ada videonya udah saya terima, ada rumah runtuh dan itu ada korbannya anak-anak gitu ya. Minta doanya buat semua sahabat dimanapun berada supaya jangan bertambah lagi korbannya gitu ya, dan berikan doa keselamatan saudara-saudara kita di Garut nih ya, semuanya mohon doanya. Amin. Amin. Lagi dalam evakuasi nih. Itu. Iya. Tadi kita sudah doakan rame-rame di sini, Bang. Makasih. Ini videonya udah saya terima nih barusan, tapi nggak akan saya share karena mengerikan juga gitu, Bang. Ya gitu aja, Bang. Bang. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti memantau besok, insya Allah kita pantau besok. Kita turunkan tim api yang ada di Jawa Barat untuk memantau di sana. Kalau memungkinkan, insya Allah tim api akan merapat ke sana. Sebagaimana waktu Cianjur kemarin, kita tim juga turun untuk membagikan di situ ya. Jadi insya Allah api selalu ada. Minimal memberi semangat kepada saudara-saudara kita yang kena musibah, kan begitu. Itu Bang kira-kira. Ya, amin, makasih buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup nih kamu mandi. Besok ada kegiatan saya juga jam 7. Iya, balik. Betul mungkin balik. Iya. Dinda Pera Esther yang tutup dong. Atau Bunda Rahma. Oke, itu banyak sahabat-sahabat yang ada di YouTube Zulkifli M. Abbas Official, dan juga yang ada di channel Bunda Rahma, Pera Esther, dan juga Hendy Slebes. Terima kasih ya teman-teman.
dan juga yang ada di Komal sahabat Bang Zuma atas kebersamaannya. Semoga apa yang kita berikan, yang kita sajikan mendapatkan manfaat ya kepada saya pribadi utamanya dan juga pada sahabat-sahabat sekalian. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi amal jariah. Amin. Dan semoga yang menyimak juga bisa menambahkan ilmu dan juga menjadi amal jariah atas pengorbanan yang diberikan berupa waktu, perhatian, ya, dan apapun itu. Ya, semoga Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang mendapatkan predikat sebagai hamba yang diberi nikmat keselamatan. Amin. Bukan diberikan kepada seperti yang diberikan kepada orang yang dimurkai dan bukan juga kepada mereka yang tersesat. Oke teman-teman sekalian, sekali lagi habis ini kita doakan teman-teman kita yang ada di sana yang kena musibah. Semoga apa yang ada ini jadikan sebagai ujian, bukan sebagai sesuatu yang sifatnya kemurkaan dari Allah, tetapi hanya sebatas ujian saja. Dan yang terakhir, kepada teman-teman yang nyimak di YouTube, ya mohon kiranya supaya konten-konten yang sedang disimak itu baik yang secara online maupun offline untuk di like, di share sebanyak-banyaknya, di subscribe juga, karena semakin banyak orang yang menyimak diskusi-diskusi kita, itu semakin banyak orang yang tertolong, semakin banyak pembendaharaan ilmu yang akan sampai kepada saudara-saudara kita muslim. Jangan sungkan dan jangan kemudian lupa ya untuk like, karena biasa kita nonton, saya lihat itu yang nonton 10.000, 20.000, tapi yang like-nya itu 1.000. Kan tidak dibayar, tinggal ditekan pun itu like-nya. Dan itu akan semakin menguatkan, like-nya ini akan semakin menguatkan posisi channel kita di YouTube. Jadi pihak YouTube itu semakin percaya untuk bermitra dengan kita. Nah, semakin YouTube kita ini kuat, maka semakin kemudian bisa membuka ruang untuk YouTube ini semakin lama. Untuk itu kita minta teman-teman yang ada di TikTok, sempatkan waktu antum semua untuk like, subscribe kemudian channel-channel YouTube kita, supaya channel Muslim itu lebih besar daripada channel orang Kristen. Karena semakin besar channel kita, semakin mudah untuk dinonton ya teman-teman, mudah kemudian untuk ditemukan oleh teman-teman yang belum melihat channel kita. Seperti itu teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengingatkan untuk di like. Biasa nonton 3.000 yang like-nya cuma 500, itu terkadang membuat kita sedih. Ini kenapa? Ada yang salahkah dengan pemateri atau materi kita? Karena kalau tidak di like kan artinya tidak disukai. Kalau tidak disukai berarti kan tidak mungkin ditonton gitu. Tapi faktanya nonton itu sampai ribuan, tapi yang like-nya cuma 500, 200, 300. Padahal kan nggak dibayar pun, nggak butuh waktu lama dan tidak mengeluarkan biaya besar. Tinggal di like aja. Kalau bisa yang nonton 2.000 yang like-nya itu 6.000, kan itu lebih bagus. Bisa nggak gitu ya? Kebalik. Ini yang nonton 2.000 yang like-nya 1.000. Belum lagi nanti yang nonton secara offline itu sampai 2.000, 30.000, 50.000, yang like cuma 2.000 dan seterusnya. Apakah ini suka atau tidak suka gitu ya? Oke, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini di sahabat Zuma langsung like semua ini, Masya Allah, sampai tembus 1.600 yang like. Nah ini baru mantap kalau begitu. Jangan kayak kemarin yang nonton 5.000 yang like-nya cuma 500, 1.000 lebih. Oke teman-teman sekalian, sekali lagi saya mendoakan antum semua dimanapun anda berada, antum semuanya berada. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada antum semua, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari masalah-masalah yang sulit, kemudian untuk keluar dari masalah tersebut diberikan kesehatan lahir dan batin, dijadikan anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang membanggakan kita di dunia dan di akhirat, dan menjadikan permasalahan-permasalahan kita itu segera mendapatkan solusi jalan yang dimudahkan oleh Allah. Urusan-urusan kita tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang pendidikan,
tentang keluarga dan seterusnya itu dapat